orang-orang Israel itu menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal yang bernama Yahweh. Lalu si Yahweh ini mengajak Musa dan orang-orang Israel untuk mengikat perjanjian darah. Nah, darah inilah yang ditebus Yesus. Makanya menurut penelitian ya, ini saya berbicara penelitian, berbicara sejarah ya. Menurut penelitian seorang arkeolog, ya, menurut penelitian seorang arkeolog, ya, darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, ternyata darah Yesus ini membasahi tabut perjanjian Musa yang kebetulan ada di bawah salib, di bawah terowongan. Bacalah tentang penemuan arkeolog Ryan White. Oke? Oke, terima kasih. Ini ada tamu-tamu yang saya komen sebentar ya. Saya tuh dulu Pak Raka, ada tamu baru saya sapa dulu ya. Ya, silakan Pak. Halo Bang Salam, selamat siang atau assalamualaikum. Selamat siang, shalom. Oke, Kristen ya, Bang Salam ini ada Bang Stefan. Islam atau Kristen, selamat siang. Salam damai sejahtera Bang. Oke, Kristen ya. Jadi begini ya, jadi tema sudah dibuat oleh Pak Dance. Silakan kita bagi grup ya, masing-masing grup Kristen maupun grup Islam, masing-masing 5 menit. Terserah waktunya mau dipakai sendiri atau berbagi dengan kawan, terserah. Yang penting per orang dikasih waktu aja Pak Lemon. Ini tadi waktu 5 menit habis buat ngomong sendiri tadi. Gimana teman-teman? Waktu aja. Masing-masing atau bagi-bagi gitu, tadi 5 menit habis sendiri ngomong tadi. Pak Dance bisa menaikkan gurunda Bang Zuma. Ya, berarti saya mau turunkan seorang ya. aja. Boleh. Baginda. Oke, saya 2 menit ya Bang ini ya sebelum di ini. Siapa tahu gurunda mau naik. Bagi waktunya berapa Pak Jo, moderator, silakan. Tetap 5 menit per grup, 5 menit per grup. Jadi kalau misalnya Masya Allah. misalnya Bunda Ya, Rama kita pakai 2 menit, beri sisanya Pak. moderator beri salam dulu Bang Suma. Dulu, Bang Zuma asli kayak itu. Buru saya sapa dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang teman-teman Kristen. Ya, silakan dilanjut Bang. Oke, menyimak dulu Bang Zuma. Iya, baik. Kalau begini satu orang 5 menit aja Pak Jo, ada Bang Zuma loh. Kalau 5 Ya, menit atau gurunda aja ya sama Bang itu. Oke, sebelum Saya Bang Zuma, moderatorin aja wes. Saya nggak ikut debat. Silakan Bang Zuma. siapa yang mau pakai ini? Bunda Rama atau Pak Raka? Nggak, temanya ditentukan Bang dulu. gurunda aja Ada usulan Bang tema, Zuma. silakan. Kita persilakan untuk mengusulkan tema, silakan. Oh, Dilanjut aja Bang, dilanjut aja temanya. Jadi saya pikir Jangan saya dilanjutkan ngomongkan. saja dulu biar Bang Iya. Zuma menyimak. Nanti kan di perjalanan waktu kan langsung copy dia. Oke, sementara narasi dibangun dulu oleh Bunda Rahma atau Pak Raka, silakan. Baik, saya izin ya gurundaku Bang Zuma Siap. 2,5 menit ya. Oke. Nah, dia mengangkat tadi tentang hari ini apa ya? Duh, siapa yang noise? Dia mengangkat tadi Yesaya 9 ya, Yesaya 9. Tahu nggak apa itu nubuatan? Nubuatan itu bukan untuk Tuhan, nubuatan itu untuk nabi. Itu pemberitaan kepada nabi akan terjadinya sesuatu ya dari Tuhan. Tapi yang dinubuatkan itu nabi. Nggak ada Tuhan dinubuatkan ya. Anda aja pemahaman. Nubuatan aja Anda bingung, nggak paham ya nubuatan. Tuhan kok dinubuatkan? Lucu kan? Nah, Anda lari ke Yesaya 96. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Telah lahir. Jarak antara Musa dengan Yesus itu 900 tahun. Telah lahir, berarti udah ada itu Yehezkiel, itu Raja Yehezkiel ya. Bukan untuk Yesus belum ada. Kalian ini gimana pemahamannya ya? Seorang putra telah diberikan untuk kita, telah berarti udah ada ya. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Di mana Yesus pernah jadi Bapa? Gak pernah Yesus mendeklarasikan dirinya Bapa atau Raja Damai, gak pernah. Ya, kemudian saya kutip sedikit ya. Dari tadi ku tengok kau selalu mengangkat perkataan si Paulus ya. Mending kau Tuhan kan si Paulus deh. Nah, apa kata si Paulus di 2 Korintus ya? Apa yang aku katakan Oten, aku mengatakannya bukan sebagai seorang berkata menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Jadi apa yang disampaikan dalam surat-suratnya itu bukan menyatakan firman Tuhan, karena memang
Paulus tidak pernah disampaikan dalam Bibelmu bahwa dia menerima firman, nggak pernah. Dia mengaku di sini apa yang aku sampaikan itu bukan berdasarkan firman Tuhan. Nah, inilah sesuatu yang sangat mengherankan ya bagi kalian-kalian orang Kristen ini. Yesus kalian akui Tuhan, padahal dalam Bibelmu Yesus itu utusan, Yesus hamba, Yesus rasul. Ya kan, Anda lari kemana makan nubuatan, hukum-hukum Taurat. Udah jelas dah Yesus berkata di situ, barang siapa yang mengajarkan salah satu hukum Taurat, barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat, sekalipun yang terkecil dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terendah, neraka. Ini ya, mengajarkan hukum-hukum Taurat, menghilangkan, bahkan membatalkan karena mengikuti kata si Paulus. Apa kata si Paulus di Efesus? Dengan matinya Kristus maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Inilah kalian. Aduh noise. Silahkan lanjut Bang Raka. Kemudian setelah ini biar Gurunda ya Bang Zuma yang lanjut. Silakan Bang Raka. Ya, Bang Raka masih ada 3 menit, Bang Raka. Ya, silakan. Silakan. Silakan saya atau gimana? Moderatornya gimana? Bang Suma, tolong lanjutkan, masih ada 2 menit 20 detik. Baik, mohon izin yang lainnya, sahabat-sahabat sekalian, ketika berbicara mengenai Yesus, maka yang punya hak bicara sebenarnya itu adalah Yahudi. Karena Kristen ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Yesus. Di Yohanes 8, tragedi yang terjadi kemudian tentang penyaliban itu, Yesus malah heran. Dalam nomor 37, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jadi masing-masing di sini Yesus punya bapak, orang-orang yang ingin membunuh Yesus juga punya bapak, tapi bapaknya lain. Jawab mereka kepada Yesus, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan Abraham. Tetapi kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Artinya, nubuatan yang ditenteng oleh Kristen itu nggak ada hubungannya dengan penyaliban. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Siapa itu? Iblis. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kau tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, kata Yesus. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ya, apabila ia berkata bapakmu itu pasti berkata atas kehendaknya, sebab dia adalah bapak segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Ini Yesus menolak semua bullshit nubuat-nubuat yang dibangun oleh gereja untuk mendudukkan Yesus sebagai penggenapan harus mati di salib dengan mengambil Yesaya 9 bla 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 bla. Yesus membantahnya. Siapakah di antaramu yang dapat membuktikan aku berbuat dosa? Siapa? Sehingga aku harus digantung secara terkutuk. Siapa? Orang yang digantung di atas salib adalah orang yang terkutuk. Karena ada tertulis, terkutuklah orang di atas tiang salib. Siapa yang bisa membuktikan di antara kalian bahwa aku adalah pendosa? Siapa? Gak ada orang Kristen. Gak ada orang Yahudi sehingga mereka membuat kesaksian palsu. Apalagi orang Kristen ini, orang datang belakangan. Itu hanya fitnah kepada anak Maria. Demikian. Oke, habis ya. Oke, habis. Oke, host. Perbesar host. Halo? Iya, perbesar host. Oke, terima kasih kepada Bang Juma dan teman-teman Kristen maupun Islam ya. Terima kasih untuk waktunya. Jadi saya akan buktikan ya bahwasanya Yesus itulah satu-satunya Tuhan yang punya hak, yang punya kuasa untuk mengampuni dosa umat manusia ya. Bukan Yahweh, bukan Allah SWT atau Allah ya. Bukan, tapi yang punya hak, yang punya kuasa untuk mengampuni dosa itu adalah Yesus Kristus ya, Jesus Christ. Saya akan baca ayatnya ya.
Saya akan baca ayatnya. Oke, ya. Saya akan baca ayatnya. Yohanes 8, ya. Yohanes 8. Oke. Yohanes 8 ayat 10, ya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang." Artinya, ya, Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa umat manusia. Lalu kita baca Yohanes 8 ayat 24, ya, teman-teman ya. Yohanes 8 ayat 24. Nah, di sini dikatakan Yesus, "Karena itu tadi aku berkata kepadamu, hai Juma, hai orang-orang Islam, ya, bahwa kamu Juma dan orang-orang Islam akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jikalau kamu Juma dan orang-orang Islam yang lainnya tidak percaya, akulah dia, kamu Juma mati dalam dosa-dosa kalian." Yohanes 8 ayat 24. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Dikatakan di sini, akulah dia. Ya. Akulah dia. Kata dia di sini dipakai oleh Yesus sebagai kata ganti orang. Contoh ya, Bang Juma. Dia, mu, nya. Nah, jadi Yesus mengatakan di sini, akulah dia yang di sorga. Jadi kata Yesus begini ya, Bang Juma dan teman-teman orang Islam yang lainnya yang mendengar ini, akulah yang ada di bumi sama dengan dia yang ada di sorga. Akulah dia. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, Yohanes 8 ayat 24 ya. Ini tegas loh. Jadi bagi Bang Juma dan orang-orang Kristen yang tidak beriman kepada Yesus, kalian akan mati di dalam neraka. Ini dengar ya, Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepada kamu Juma dan orang-orang Islam yang mendengarkan ini, bahwa kamu Juma akan mati bersama dengan orang-orang Islam yang lainnya dalam dosamu kalau kamu tidak percaya. Nah, ini Bang, ada kata kuncinya. Kalau kamu tidak percaya bahwa Yesuslah Tuhan, akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Hanya Yesus yang berani mengatakan demikian. Bukan Allah SWT, bukan Yahweh, bukan YHWH. Ya, hanya Yesus Kristus yang berani mengatakan demikian, coba. Ya, karena apa dia mengatakan begitu? Karena dia Tuhan itu sendiri. Ya, jadi teman-teman, Bang Juma dan orang-orang Islam yang lainnya, saya mengajak kalian, kalau mau, ya, kalau mau, percayalah kepada Yesus Kristus. Maka dosa-dosa kalian akan dihapuskan dan kalian akan dibangkitkan oleh Yesus Kristus pada kematian nantinya. Kalian akan dibangkitkan. Makanya dikatakan sekali lagi, saya baca ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu. Teleponnya diangkat dulu, Pak. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, Juma dan orang-orang Islam yang lainnya, bahwa kamu Juma dan orang-orang Islam yang lainnya akan mati dalam dosa-dosamu. Sebab jikalau kamu Juma dan orang-orang Islam yang lainnya tidak percaya bahwa Yesuslah Tuhan, kamu Juma dan orang-orang Islam yang lainnya akan mati loh. Akan mati dalam dosa-dosa kalian. Oke. Oke, lanjut Bang Zuma. Oke, makasih Os. Lanjut, Oke. saya lanjutkan satu ayat. Ya, silakan. Ya, Matius. Masih ada waktunya emang untuk saudara Sudah Kristen? habis, langsung via Islam. Habis Zuma. waktunya. Oke, langsung Bang, lanjut Bang. Makasih Bang. Begitu bicara waktu saya aktifkan 5 menit, silakan.
Iya, baik. Jadi kalau di gereja kata-kata seperti ini orang-orang yang suka berangan-angan, berhalusinasi cocok. Tapi kalau di depan saya orang yang belajar, orang yang memahami pengajaran Yesus mustahil bisa dibodoh-bodohi dengan ucapan akulah dia, ego emi dan seterusnya. Tidak semua Yesus mengatakan ego emi itu merujuk. Bukan berarti Yesus mengatakan akulah dia berarti dia adalah Tuhan. Yesus sendiri menjawabnya kok. Sayangnya Anda nggak belajar. Coba baca data berikutnya nomor 28. Siapa dia? Siapa aku? Aku anak manusia. Makanya dikatakan data 28-nya di Yohanes 8 itu, apabila kamu telah meninggikan siapa? Anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dia siapa? Anak manusia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, katanya Tuhan. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Tuhanku kepadaku, Bapakku. Dan Tuhan Bapa yang telah mengutus aku, dia menyertai aku, dia tidak membiarkan aku sendiri, berarti aku berdua. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kalau orang nggak pakai akal sih iya bisa dibodohin dengan pengakuan saudara kita Kristen. Tapi orang yang belajar Bible, manalah mungkin main yang kayak gitu-gitu, itu tipuan. Yesus mengatakan di dalam Matius 6, apabila kamu berdoa, jangan kau berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu dan tempat-tempat sunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ampunilah kami. Kok bisa ada Yesus mengajarkan berdoa ampunilah kami? Katanya tadi sudah mati di atas tiang salib. Yesus Itu mengajarkan contoh. ampun. Contoh doa, Bang. Yang harus diikutin oleh orang Kristen. Harus, kalian harus minta ampun setiap hari. Jangan loh, kenapa? Dipotong. Ini waktu saya terakhir. Coba potong saya potong ya. pasang Jangan kuping, potong, jangan potong. pasang kuping baik-baik. Lukas 23 nomor 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Gimana nih? Kok Yesus memohon doa kepada Tuhan untuk mengampuni mereka? Katanya Kristen dengan matinya di atas tiang salib dosa-dosanya diampuni. Ini yang kukatakan, orang Kristen itu nggak ada hubungannya dengan Yesus. Orang Kristen ini hanya memanfaatkan pengakuan-pengakuan Yesus yang pernah datang di tengah umatnya Bani Israel. Kristen ini bukan umatnya Yesus. Kristen ini umatnya Paulus yang mengajarkan menyembah kepada anaknya orang yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat. Coba Anda lihat, Yesus mengajarkan apa di tengah-tengah Bani Israel? Kesalahan fatal. Ketika Anda mengatakan akulah dia, itu artinya Yesus adalah Tuhan. Kayak mana ceritanya? Yesus menerangkan akulah dia, itu dia adalah anak manusia. Apabila engkau meninggikan anak manusia, maksudnya apabila engkau sudah mendudukkan anak manusia Yesus ini sebagai Mesias yang memang khusus untuk kalian, maka barulah engkau tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa. Dia siapa? Dia Mesias yang ditunggu Bani Israel. Tak ada Yesus mengajarkan akulah. Bahkan dia mengatakan, dan Bapa yang telah mengutus aku menyertai aku dan tidak membiarkan aku sendiri. Berarti aku dan Bapa berdua atau sendiri? Berdua. Berarti aku dan Bapakku adalah satu. Satu dalam apa? Satu dalam misi. Kisah Para Rasul 13 nomor 23.
Untuk itulah kemudian sebagaimana yang dijadikan Tuhan, Tuhan telah mengutus juru selamat untuk Israel, yaitu Yesus. Untuk Israel, bukan untuk Kristen. Waktu sudah Izin bicara, udah Bang. Bentar, tanyakan moderatornya dulu. Silakan Pak Lemon, moderator. Bentar. Bang Trenda, syukran. Oke, ini host. tamu baru ini ya. Siapa ini Bang Dwi Pangga, selamat siang. Muslim atau Kristen? Bang Badru Taman, syukran. Muslim, saya Muslim, Islam. Oke, host, tolong diperbesar host. Gantian ya Jadi host. sekali lagi saya ingatkan waktu 5 menit masing-masing itu grup ya, bisa dipakai Oke, sendiri. oke host, terima kasih. Makasih host ya. Oke, silakan senyum. Oke. Nah, di sini tadi sudah saya katakan di dalam Yohanes 8 ayat 24. Di situ sudah jelas dikatakan Yesus, akulah dia. Kenapa Yesus memakai kata ganti orang dia? Inilah buktinya bahwa Yesus itu Tuhan. Dia memiliki kerendahan hati, ya. Dia memiliki kerendahan hati dan dia tidak sombong, tidak arogan. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Gak ada seperti itu, saudara-saudaraku. Inilah bukti kerendahan hati Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dia mengatakan, akulah dia. Karena apa? Yesus itu bukan Tuhan yang arogan, bukan Tuhan yang gila disembah, ya. Gak ada Yesus pernah mengatakan sembahlah aku, hai umat Kristen. Gak ada seperti itu. Kenapa Yesus memakai kata dia sebagai kata ganti orang untuk Tuhan? Ya, kenapa? Itulah bukti kerendahan hati Tuhan Yesus. Ya, dia tidak sombong, dia tidak tinggi hati. Makanya dikatakan, ya, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Nah, saya terangkan di sini ya. Akulah dia. Akulah yang di bumi sama dengan dia yang di sorga. Nah, jadi Bapa itu adalah panggilan Tuhan yang di sorga. Yesus itu adalah nama Bapa yang kita panggil di bumi. Makanya dikatakan, akulah dia. Jadi siapa itu Bapa, siapa itu Anak, siapa itu Roh Kudus, itu adalah pribadi yang satu di dalam Yesus Kristus. Nah, dikatakan Bapa karena Roh Kudus yang ada di sorga. Dikatakan Anak karena Roh Kudus yang ada di bumi. Dikatakan Roh Kudus, kenapa? Karena Roh Kudus di saya ini. Yesus itu Roh Kudus. Nah, lalu datanglah Bang Juma dan orang-orang Islam yang tidak mengerti kebenaran. Dikatakanlah Yesus itu manusia. Ya. Yesus itu bukan manusia. Ya, kalau dia manusia sampai sekarang ini, berarti harus ada kuburannya. Setelah ada kuburannya, berarti harus ada jasadnya. Ya kan? Ternyata tidak ada kuburan dan jasad Yesus. Di mana ada jasad Yesus? Coba. Kalau dia memang benar-benar manusia sampai saat ini, kan nggak ada jasadnya. Nah, makanya orang-orang Islam ini, teman-teman yang Islam ini keliru untuk memahami, mengenal siapa itu Yesus. Yesus itu bukan manusia. Saya bilang sekali lagi, tunjukkan kepada saya kalau memang Yesus itu manusia, di mana jasadnya coba? Kan nggak ada. Kalian orang-orang Islam selalu apa namanya? Ngeledek ya. Ngeledek Yesus itu manusia, Yesus itu anak Maria. Di mana jasadnya, kawan?
tolonglah jangan buat framing Yesus itu manusia. Kalau Yesus itu manusia, buktikan kepada saya mana jasadnya. Kalau di pengadilan itu harus ada minimal 2 alat bukti ya. 2 alat bukti. Ya, 2 alat bukti baru suatu perkara itu dinyatakan sah. Dinyatakan sah atau A1. Minimal 2 alat bukti. Nggak boleh 1, nggak boleh. Makanya saya minta kepada umat Islam, coba buktikan 2 alat bukti ya. 2 alat bukti kalian katakan Yesus itu manusia. Yang pertama saya minta buktinya, di mana kuburan Yesus, itu yang pertama. Di mana jasadnya Yesus. Ya, buktikan kepada saya minimal 2 alat bukti. Baru saya yakin Yesus itu manusia. Dan itu baru A1. A1, perkara itu sah. Ya, biar kalian paham. Jadi jangan kalian orang-orang Islam memframing Yesus itu anak manusia. Oke, makasih Hos. Lanjut Bang Juma. Iya, baik. Ketika Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Yesus menjawab, akulah Yesus manusia dari kota Nazaret. Jadi saya membantu Anda ya. Kalau yang Anda sembah itu yang bernama Yesus itu memang bukan manusia, itu bintang timur itu. Tapi kalau yang dilahirkan Maria, itu baru manusia. Tapi yang Anda sembah, yang ngaku bintang timur itu bukan manusia itu. Itu Lucifer yang bernama Yesus. Yang membimbing Anda mengatakan bukan manusia yang dilahirkan Maria itu adalah itu. Si bintang timur itu. Ya. Nah, sekarang tak ajarin supaya Anda itu jangan terlalu menghayal gitu ya. Yesus datang sebagai manusia. Kalau tidak diakui maka dia adalah antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda tidak mengakuinya datang sebagai manusia, berarti Anda antikristus. Memang betul, Kristen itu memang antikristus. Yesus meninggalkan bumi ini, Yohanes 3 nomor 13, itu sebagai manusia. Lalu kemudian di dalam Markus 14:62 duduk di surga di samping Bapa sebagai manusia. Turun ke bumi untuk kedua kalinya, Matius 16 nomor 27 sebagai manusia. Menghakimi manusia berdasarkan Yohanes 5 nomor 27 juga sebagai manusia. Ibrani 13 nomor 8, Yesus kemarin, hari ini dan seterusnya tetaplah sama manusia. Hanya ajaran Lucifer yang mengajarkan Yesus itu bukan manusia, tapi bintang timur atau Helal bin Zakar, Lucifer. Nah sekarang ketika saudara mengatakan bahwasanya mana kuburan Yesus? Mana kuburan Henok? Ayo, mana kuburan Kores? Ada? Nggak ada kan? Berarti dia juga Tuhan gitu. Ini pemahaman yang sangat rendah. Lalu kemudian sekali lagi saya katakan kepada saudara, kalau Anda mengatakan bahwasanya hanya Tuhan yang gila sembah, berarti Tuhan yang disembah Yesus itu gila sembah berarti. Keluaran 20 nomor 1 sampai nomor 5. Lalu Elohim mengucapkan firman ini, akulah Elohim ilahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau langit bumi di bawah, atau apa yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, jangan beribadah kepadanya, sebab aku Tuhanmu adalah Tuhan yang pencemburu. Coba, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada orang yang membenci aku. Orang menyembah kepada Tuhan lain, berarti dia gila sembah. Yang namanya Tuhan memang harus gila sembah, karena kalau tidak maka makhluknya akan menyembah kepada selain dirinya. Nabi Musa, Nabi Abraham, semua nabi-nabi mengajarkan menyembah kepada Tuhan. Tapi iblis selalu mengajak manusia menyembah kepada dirinya. Itulah yang datang kepada
Paulus dan yang datang kepada pengarang kitab Wahyu. Akulah Yesus dari tunas Daud, mengutus malaikatku. Akulah bintang timur gilang gemilang. Itu siapa? Itu iblis yang Anda sembah dan yang Anda katakan dia bukan manusia. Memang betul, dia bukan manusia. Yesus pun mengatakan itu di dalam Lukas 10 nomor 18. Aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Dan Yesus mengatakan dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mengaku, membawa-bawa, memakai namaku, dan berkata, akulah dia. Terima kasih, Bu. Anda sudah mengaku ya. Jadi penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Itulah Anda. Itu penyesat. Yang Anda perhatikan sekarang ini adalah penyesat. Membawa-bawa namaku dan mengatakan akulah dia. Lukas 21 nomor 8. Di dalam Lukas 24 nomor 23 24, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsunya akan datang dan melakukan mujizat untuk menyesatkan banyak orang. Jadi kalau saudara mengatakan Yesus itu Tuhan, ya itu bukti bahwa Anda itu adalah pengikut atau malaikat atau wakil daripada Lucifer sang bintang timur. Waktu saya habis. Terima kasih. Saya sedikit ya, Pak Lemon. Tolong diperbesar, Tambahin Bos. sedikit, bentar Pak. Dikit aja ya, aku minta sedikit aja ngomong sebentar. Silakan, Pak Raka. Bentar, aku besarkan dulu. Dia kan tadi menanyakan apakah Yesus ini. Ini berapa menit ini, Bang? Dikit Berarti aja udah Pak, banyak. 1 menit aja Pak ya. Oh, Sabar 1 ya, menit, saya Os. punya Oh, macam. 1 menit, Os. Ya. Jadi kata malaikat Yohanes 20 ayat 13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang di sini ya. Dan aku nggak tahu di mana dia diletakkan. Menurut Alkitab ya, mayat Yesus hilang dicuri orang di sini ya. Ini ayatnya ya. Kalau Anda mengatakan kalau memang dia bukan manusia, di mana mayatnya? Alkitabmu sendiri mengatakan kalau mayat Yesusmu, mayat Tuhanmu ini hilang dicuri orang. Justru saya ini bertanya, ini kan saya bukan orang Kristen. Yang nyolong mayat Tuhan siapa? Terus pencurinya udah masuk penjara atau belum? Ah, ini tugas Anda menjawab loh ya. Ini Alkitab loh yang ngomong ya, mayat Tuhanku hilang dicuri orang ini ya. Yohanes 20 ayat 13, tugas Anda menjawab, yang nyolong mayat Yesus siapa, terus pencurinya sudah masuk penjara atau belum? Silakan, Habis nanti 1 tolong menit, ditanggapi Pak 5 Raka. menit. Sudah habis. Oke, tolong diperbesar, host. Oke, terima kasih ya. Yang pertama, saya akan jawab kepada Bang Juma dulu. Bang Juma, saya berdoa demi nama Yesus Kristus supaya abang bertobat dan berhenti untuk mengajarkan kesesatan kepada orang lain. Jadi sudah jelas-jelas dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 24 tadi, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Bagaimana Anda mengatakan akulah dia itu adalah iblis atau Lucifer, Bang Juma? Ya. Adakah orang di muka bumi ini yang bisa mengatakan sedemikian rupa kalau bukan Tuhan itu sendiri? Coba abang hayati kata-kata di dalam Yohanes 8 ayat 24 itu, Bang Zuma. Jadi saya berbicara ini, Bang Juma, demi nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku minta supaya Bang Juma bertobat dan berhenti mengajarkan kesesatan. Bukankah Tuhan yang layak, Bang? Bukankah Tuhan yang layak, yang patut mengatakan, ya, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi kita harus percaya kepada Yesus Kristus, Bang Juma, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Kalau Bang Juma tidak percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan, maka kata Yesus, Bang Juma akan mati dalam dosa-dosamu. Siapa coba, Bang, yang bisa ngomong begitu, yang bisa berkata-kata seperti itu, Bang? Kalau bukan Tuhan itu sendiri, Bang, yang telah datang dari sorga ke bumi ini, Bang. Itu ya, Bang Juma ya.
Satu itu Bang, aku minta sama Abang, bertobatlah Bang Juma. Ya, aku mengasihi Bang Juma. Demi nama Yesus Kristus, aku mohon kepada Tuhanku Yesus Kristus supaya Bang Juma ditangkap hatinya. Oke ya. Yang kedua, saya akan jawab kepada Bang Raka. Bang Raka, saya baca ya, Yohanes 20 ayat 3 baca ya. Kata malaikat-malaikat, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi ini Bang Raka, ini adalah perasaan, ya, perasaan galau seorang perempuan, ya, di mana orang yang dikasihinya, ya, di mana orang yang dikasihinya sudah tidak berada di kuburan itu. Nah, Yesus tidak ada di kuburan. Kenapa Yesus tidak ada di kuburan? Karena Yesus telah bangkit. Nah, tetapi pemahaman si Maria, ya, Yesus itu tidak bangkit, tetapi dicuri orang. Karena si Maria tidak kenal Yesus, Bang. Si Maria tidak kenal Yesus sebagai Tuhan. Yang tahu si Maria itu, Yesus itu sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Ya. Kalau tahu si Maria, Yesus itu adalah Tuhan, pasti si Maria tidak menangis. Dan si Maria tidak mengatakan, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Berarti si Maria, ya, tidak membaca, ya, tidak membaca kitab Taurat, ya, kitab Taurat Musa tentang kebangkitan Yesus. Bahwa di situ dinubuatkan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Si Maria nggak tahu nubuatan ini. Ya, sedangkan Yesus, ya, sudah dinubuatkan tentang kelahirannya, tentang kebangkitannya. Ya, sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu di dalam kitab Taurat Musa. Tapi si Maria ini nggak pernah baca itu. Kalau si Maria tahu Yesus itu sebagai Tuhan, ya, dan si Maria tahu Yesus itu akan bangkit pada hari yang ketiga, pasti si Maria tidak akan nangis, Bang. Sudah habis. Dan si Maria tidak akan mengeluarkan kata-kata, Tuhanku diambil orang, dan tidak tahu di mana letaknya. Terima kasih. Bentar ya, saya ingatkan dulu Bang Zuma tadi. Bentar Bang Zuma, saya silent please dulu. Pak Raka tadi sudah pakai 1 menit, jadi sisa waktu untuk Bang Zuma 4 menit. Oke, begitu berbicara waktu langsung saya aktifkan, silakan. Ya, baik. Jadi gini, Yesus itu datang bukan kepada orang Kristen, Yesus datang kepada orang Yahudi. Yang ditunggu oleh orang Yahudi itu adalah Mesias. Pembicaraan orang-orang tentang Yesus pada saat itu hanya ada 2, Mesias atau penyesat. Mesias atau dia adalah anak zina. Cuman itu, gak ada konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan itu muncul dari Kristen ratusan tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Makanya ketika dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena ia mengatakan itu, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, dari tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Akulah dia ini siapa? Hah? Akulah dia ini siapa? Akulah dia ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi gitu. Lucu itu, Bang. Dia mengatakan dirinya, akulah dia, itu ketika orang-orang sedang mencari dirinya.
Akulah dia, akulah Yesus orang Nazaret. Akulah Yesus anak Yusuf si tukang kayu. Akulah Yesus yang membangkitkan orang mati. Akulah Yesus, bla 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 bla. Gak ada ucapan Yesus, akulah Tuhan pencipta alam semesta. Gak ada. Kalau akulah Tuhan pencipta alam semesta itu tertulis di Ulangan 32:39. Akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan. Ya Yesus dimatikan dan dihidupkan. Berarti dia bukan ego emi yang ada atau anihu di dalam kitabnya orang Yahudi. Kristen hanya mengklaim. Kenapa Kristen mengklaim? Karena setelah Yesus terangkat ke langit, muncul Paulus dan kawan-kawan yang mengajarkan Yesusan bintang timur. Ingat, Yesus tidak pernah mengaku ketika dia penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, akulah bintang timur, akulah awal, akulah. Itu nggak pernah. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah dia. Andalah yang kena. Yesus menubuatkan akan muncul penyesat memakai nama Yesus. Coba Anda lihat di dalam pengakuan Yesus, Yohanes 14:31. Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, sebab aku selalu melakukan setiap pekerjaan yang diperintahkan Bapa. Kan dia adalah Rasul Tuhan. Yohanes 11 nomor 42. Orang banyak yang berdiri di sini, aku mengatakannya kepada mereka supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercaya sebagai utusan. Jadi Anda hanya membawa klaim doktrin dan dogma Anda. Akulah dia, itu Paulus pun pernah mengatakan akulah dia. Musa juga pernah mengatakan akulah dia. Tapi dia siapa? Dia adalah Rasul yang diutus. Dia adalah Nabi yang diutus. Dialah Mesias yang ditunggu. Makanya dia jawab, apabila engkau telah meninggikan anak manusia, barulah engkau tahu bahwa akulah dia. Bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh, katanya Tuhan. Ternyata dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Silakan saudaraku yang mau menambahkan. Maaf kepanjangan. Silakan. Sudah selesai host. Sebentar, masih ada Muslim, masih ada waktu 31 detik. Siapa mau tambahkan? Saya tambahkan sedikit ya terkait Ya, tadi silakan. disinggung-singgung tentang apa? Tentang wanita berzina itu tadi ya. Dia kan mengatakan bahwa dia ini kasih. Mana tadi? Dibesarkan dulu. Ah ini kan fotonya. Ini Yesusnya, ini cewek pezina ya. Itu tertulis di kitab Yohanes 8 pasal 8 Dibesarin, ayat 8. Ya, besarin host. Mana hostnya? Lanjut Nah, pada 20 detik tertulis lagi. di Yohanes 8 ayat 8 ini ya ayatnya ya Yohanes 8 ayat 8. Tapi sayangnya cerita ini palsu teman-teman. Ngeceknya di kodek ya manuskrip. Waduh ini ngomongkan manuskrip ya. Yohanes pasal 8. Sudah habis host, habis waktunya. Oke, senyum Habis sebentar waktunya. ya. Oke. Senyum sebentar ya. Sebelum Anda berbicara, ini ada kawanmu si Salom. Waktu 5 menit ini Anda mau pakai sendiri atau berbagi dengan Salom, terserah. Sendiri aja bang, sendiri aja Pak, sendiri aja. Biar aja begini, biar nggak rancu karena Gurunda udah ada nih. Biar Gurunda aja dengan si Oten ini. Gak usah kita masuk dulu ya saudaraku, biar rapi diskusinya. Lanjut. Udah bisa dimulai Pak, Bu. Oke, terima kasih host ya. Yang pertama saya mau bicara sama Bang Juma. Bang Juma, saya sekali lagi berdoa demi nama Tuhan Yesus supaya hati Bang Juma ditangkap Tuhan Yesus ya. Gak usah gitu lah Bang, diskusi aja. Iya nggak apa-apa. Dari Kan tadi kok gitu-gitu. iya nggak apa-apa. Bang Juma tadi mengatakan bahwa Yesus itu hasil dari jinah. Ya, saya akan buktikan bahwa Yesus itu bukan dari hasil jinah ya. Saya akan baca Matius 1 ayat 24 sampai 25 ya, saya akan baca. Ini bukti ayat bahwa Yesus itu bukan hasil jinah ya, teman-teman ya. Saya akan baca, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Ini ya Bang Juma ya, abangku. Kau tadi mengatakan Yesus itu hasil zina. Tetapi di ayat ini dikatakan, tetapi tidak bersetubuh si Maria dengan Yusuf.
sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya Bang Juma, jadi berhentilah menebarkan kebohongan Bang Juma, ya, bahwa Yesus itu abang katakan tadi dari hasil zina. Ya Bang Juma, bertobatlah Bang Juma demi nama Yesus ya. Oke, saya langsung ke Bang Raka. Bang Raka, tadi abang katakan Yohanes 8 ayat 8 ya. Saya akan buka Bang Raka ya. Yohanes 8 ayat 8. Ya. Ayat 7 ya. Dari ayat 7 saya baca. Oke. Dari atas saja deh, Yohanes 8 ayat 1 sampai habis saya baca ya, sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait sesembahan. Dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang tidak ada Tuhan?" Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi Bang Raka yang saya kasihi ya, di sini ada perempuan berzina yang dosanya diampuni oleh Yesus ya. Yang dosanya diampuni oleh Yesus. Tetapi di kalimat terakhir Yesus berpesan Bang ya. Di kalimat terakhir Yesus berpesan, jangan berbuat dosa lagi. Ya, itu pesan Yesus. Nah, orang Kristen sudah diampuni Yesus dosa-dosanya, dan Yesus menyuruh orang-orang Kristen supaya apa? Supaya jangan berbuat dosa lagi. Bukan berarti setelah Yesus mengampuni dosa, kita bisa berbuat dosa lagi. Tidak. Yesus menasehatkan ya. Teleponnya diangkat dulu Pak, teleponnya. Ya, Yesus menasehatkan supaya kita yang telah ditebus oleh Yesus dosa-dosanya ya, itu supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Oke, terima kasih. Pak Jo, aku minta 1 menit aja boleh ya? Nanti Bang Juma di fullkan aja. Silakan Bang, Ya, cuma 1 menit aja menanggapi ucapan dia, Pak. Ya, jadi gini ya. Jadi yang teman yang tercinta ini bercerita tentang Yohanes 8 ya. Dari Yohanes 8 ayat 8. Cerita ini kan indah sebetulnya teman-teman ya. Kayak cerita dongeng cerita ini. Kenapa saya ngomong begitu? Pada saat itu kan dia ketemu dengan pezina ini ceritanya ya kan. Pezinanya diampuni karena nggak ada manusia satupun yang berdosa. Semua manusia berdosa. Sayangnya cerita ini di dalam kodeks Sinaiticus, cerita ini nggak ada, alias cerita palsu. Ini kita buktikan ya. Ini Yohanes ya, John, ini Yohanes John. Chapter ini pasal ya. Yang verse ini ayat, yang chapter ini pasal. Pasalnya betul ya, kita klik pasal 8. Ayatnya mulai ayat 12 teman-teman yang ada. Jadi sebelum ayat 12 ini cerita ini palsu semua ini dongeng ini.
Ini semuanya palsu karena di dalam kodeks Sinaiticus cerita ini nggak ada teman-teman ya, alias halusinasi, alias fantasi teman-teman ya. Itu aja, sekian, terima kasih. 1 menit sudah habis, Pak Bapak. Ya, tadi Lanjut, saya Pak, lagi. tuduhan anak Sinai itu bukan dari saya. Saya hanya mengatakan orang yang ada pada masa itu menuduh Yesus itu anak dari hasil zina. Anda boleh baca Talmudnya orang Yahudi halaman 30. Lalu kemudian kalau Anda melihat dalam Yohanes 8 nomor 41 itu jelas sekali orang Yahudi mengatakan kami tidak lahir dari zina. Itu nyindir Yesus. Karena mereka menganggap Yesus itu adalah hasil zina. Itu tuduhan orang Yahudi. Bukan tuduhan saya. Saya mana ada cuman orang Kristen aja yang mengaminkan ajaran Yahudi itu adalah sumber keselamatan dari sana. Jadi saudara, ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, kamu berdoa mudah-mudahan Tuhan kemudian Yesus itu menangkap saya. Justru orang yang berdoa menggunakan nama Yesus itu akan dilemparkan dalam api neraka. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Orang-orang Kristen itu kata Yesus, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu pengakuan Yesus, jadi tidak usah mimpi terlalu tinggi. Nah sekarang kita membahas tentang yang tadi. Coba sekali-kali kalau bahas Bible itu pakai akal, jangan pakai dogma. Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas kehendakku. Mana sisi ketuhanannya kalau gitu? Bukankah Tuhan yang maha berkehendak? Kalau Yesus itu Tuhan, harusnya dia berkata, aku datang atas kehendakku sendiri. Aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Faktanya kagak. Bertentangan dengan surat Paulus di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dalam statusnya, keadaannya sebagai Elohim, sebagai Theos, dia tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri dan menjadi rendah, mengambil rupa manusia, menjadi sama seperti manusia, bahkan mati sampai taat, sampai mati di atas tiang salib. Bertentangan. Paulus mengatakan dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, Tuhan sendiri yang turun mengosongkan diri menjadi manusia. Yesus membantai itu, Cak Ayu. Dari sini aja udah ketahuan mana ajaran Lucifer, mana ajaran Yesus. Ajaran Yesus yang mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Aku datang atas kehendak Dia yang mengutus aku. Paulus mengajarkan beda. Kenapa? Karena yang mendatangi Paulus itu adalah Lucifer. Maka Lucifer membisikkan kepada Paulus agar Paulus memberitakan kepada orang Kristen bahwa yang datang menjadi anak Maria itu adalah Theos yang mengosongkan diri, yang mengambil rupa manusia dan mati di atas tiang salib. Tapi Yesus membantah, aku datang bukan atas keinginanku sendiri, tetapi Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, betul. Anda menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan karena keinginan Bapa Anda, yaitu Bapa yang ada yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus, sang bintang timur. Siapa itu? Siapa yang bintang timur itu? Dalam tradisi Yudaism bintang timur itu apa? Iblis. Mau Anda berdoa sampai robek mulut Anda kepada Yesus, justru Yesus akan mengusir ente. Matius 7, enyahlah daripadaku, aku tak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Masih kurang jelas apa ajaran Yesus itu. Anda saja saudara yang terjebak dalam lingkaran Lucifer, sehingga Anda bangga dengan Tuhan yang Anda sembah yang adalah Lucifer sang bintang timur itu. Belajar lagi. Silakan. Oke, terima kasih Hosea. Oke Bang Juma, terima kasih Bang Juma udah bernarasi liar. Jadi Bang Juma, ya, saya kan udah bilang tadi sama Bang Juma, kita baca dulu ya sekali lagi ya. Yohanes 8 ayat 23 sampai 24. Ayat di sini mengatakan bahwa inilah bukti otentik, Bang. Ya, bukti otentik. Ya, bukti otentik A1 loh. Ya, A1. Si Muhammad, si Olo SWT tidak pernah mengatakan ini, Bang. Tetapi Yesus pernah mengatakan ini ya, Bang ya.
Kita simak ya, Yohanes 8 ayat 23 sampai 24. Saya baca Bang ya. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus ya, kamu berasal dari bawah, kata Yesus. Kamu berasal dari bawah, Bang Juma, dan orang-orang Islam yang lainnya. Kamu berasal dari bawah. Aku, Yesus, dari atas. Atas itu apa? Sorga. Itu A1 loh. Masa nggak percaya kalian kepada Yesus? Udah Yesus katakan, aku dari atas. Kamu Juma dan orang-orang Islam yang lainnya termasuk Muhammad, Olo SWT berasal dari bawah. Aku dari atas, kata Yesus. Dari sorga Yesus itu. Bukan Lucifer, bukan iblis yang dikatakan Bang Juma. Mana mungkin Bang Juma iblis bisa mengampuni dosa? Bisakah iblis mengampuni dosa, Bang Juma? Saya hanya ketawa, Bang. Tapi ya, semogalah saya sekali lagi berdoa, berharap Bang Zuma ditangkap oleh Tuhan Yesus ya. Nah, oke, saya baca lagi, lanjut ya. Kamu berasal dari bawah, Juma, ya. Aku dari atas, dari sorga. Kamu dari dunia ini, Juma. Kamu dari dunia ini, Juma. Aku bukan dari dunia ini, ha. 2 kali dikatakan Yesus kan. Aku dari atas. Itu yang pertama. Baca dong. Yohanes 8 ayat 23. Baca dong. Yang pertama Yesus katakan, aku dari atas. Lalu yang kedua apa kata Yesus? Aku bukan dari dunia ini. Apa kurang jelas kau Bang Juma? Dan kalian orang-orang Islam yang mendengarkan komal ini, apa kalian nggak jelas? 2 alat bukti loh diberikan Yesus. 2 alat bukti diberikan Yesus. Apa kata Yesus? Aku dari atas. Aku dari sorga. Lalu yang kedua apa kata Yesus? Aku bukan dari dunia ini. Lalu kalau bukan dari dunia ini, apa mungkin Yesus dari neraka? Nggak mungkin Yesus dari neraka. Artinya apa? Berarti Yesus dari sorga. Bertobatlah kalian, orang-orang Islam. Percayalah kepada Yesus. Yesus sudah katakan, aku bukan dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Itu ucapan Yesus. Pernah nggak Muhammad atau Allah SWT mengatakan begitu? Pernah nggak? Kagak pernah. Yesus sudah berikan 2 alat bukti ya. 2 alat bukti sudah diberikan Yesus. Aku dari atas loh. Aku dari sorga, kata Yesus. Lalu alat bukti yang kedua. Apa alat bukti yang kedua? Aku bukan dari dunia ini. Dipertegas Yesus alat bukti itu. Ya, aku bukan dari dunia ini. Gak mungkin Yesus dari neraka. Kalau dari neraka pasti orang-orang mati. Orang-orang yang terhukum itu di neraka. Orang-orang yang terhukum. Berarti Yesus itu kalau bukan dari dunia ini dari mana? Dari sorga. Oke? Lalu apa? Ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu cuma akan mati dalam dosamu. Kalau kamu tidak percaya, akulah Dia, akulah Tuhan. Iblis dari mana iblis bisa mengampuni dosa? Kagak bisa. Lalu siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Tuhan itu sendiri. Ya, sudah 3 alat bukti ya, ditambah ayat 24 ini. Yang pertama Yesus katakan, aku dari atas. Yang kedua Yesus katakan, aku bukan dari dunia ini. Yang ketiga Yesus katakan, ya apa? Aku berkuasa. Oke, itu udah jelas. Bertobatlah kalian. Bertobatlah kalian menuhankan Allah SWT. Bertobat. Hijrahlah kalian. Ayo hijrah. Ya, ayo hijrah kepada Yesus. Ayo hijrah kepada Yesus. Ayo hijrah. Ya, Pak Lemon ya, 1 menit aja ya. Jadi gini Pak. Sebentar Bang Raka, Ya. sebentar. Kristen Ya. 1 menit. Sebentar Bang Raka, saya mau bicara sebentar ya. Ini luar biasa nih penontonnya nih ya, sampai 1,4K ini baru kali ini di roomnya Pak Danse ini.
Saya mencoba untuk melibatkan partisipasi netizen di bawah ya. Ini ada beberapa kuis dari saya ya. Jika narasi yang dibangun sama narasumber Kristen lebih logik, lebih masuk akal, rasional, ketik 0 ya. Tetapi jika narasi atau diksi yang dibangun oleh narasumber Muslim, ketik 1 ya. Waktu silakan diketik sampai dengan sekarang. Oke, selanjutnya Bang Raka, saya kasih kesempatan 1 menit, silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi gini ya, kalau Anda mengatakan kalau Yesus itu dari atas, kalau dari atas memang kenapa? Komet juga dari atas Pak. Kenapa nggak Anda tuhankan komet aja? Meteor juga dari atas. Kenapa nggak Anda tuhankan itu meteor kalau hanya mengatakan dari atas? Kalau dia dari surga, gini loh Pak pertanyaan. Surga ini yang menciptakan Tuhan gitu loh. Masa Tuhan ini ditampung oleh ciptaannya sendiri? Omongan Anda ini nggak masuk akal, nggak logis, nggak mungkin Tuhan ada di dalam ciptaannya sendiri. Surga ini Tuhan yang menciptakan gitu loh. Anda nggak masuk akal di sini. Anda mengatakan Tuhanmu bisa ngampuni dosa. Kalau Tuhanmu bisa ngampuni dosa, ngapain Tuhanmu mampus gitu loh? Kalau memang Tuhanmu bisa ngampuni dosa, ya sudah, ampuni saja. Kalau hambanya berdosa, Tuhan saya minta ampun. Oke, salaman. Oke, kamu aku ampuni. Selesai urusan. Kalau Tuhanmu mati, ngapain mong dia surga dia yang punya, neraka dia yang punya? Kok Tuhanmu mati buat dosa kamu? Nggak masuk akal itu Pak. Kalau dia bisa ngampuni, nggak perlu menebus. Menebus dengan mengampuni itu beda loh. Oke, terima kasih. Iya, baik. Jadi kalau Anda bangga dengan angan-angan Anda, Yesus berkata loh, Lukas 10 nomor 18, iblis dari atas. Hati-hati Anda berargumentasi, Anda akan dijebak nanti dengan perkataan saudara. Saya menginginkan 3 menit ini untuk tokan, saya impakkan waktu saya untuk saudara, tolong Anda jawab. Anda mengatakan, aku Yesus berkuasa mengampuni dosa-dosamu. Tolong tunjukkan di mana dalilnya, silakan. Ya itu kan tadi Yohanes 8 ayat 24 udah jelas, Bang. Saya minta dalilnya, aku berkuasa mengampuni dosa-dosamu, silakan. Ya itu kan sudah jelas. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yesuslah Tuhan. Nah, jangan Anda menyesatkan, jangan Anda bawa. Dengarkan saudara, sudah. Ini waktu saya. Anda tak mampu menunjukkan data ya. Itu bullshit, itu penipuan Lucifer. Yohanes 10 nomor 9, Yesus mengatakan apa di sana? Anoki hasa'ar. Akulah pintu gerbang. Akulah pintu gerbang. Jadi Yesus itu pintu gerbang gitu. 21 semua. Di dalam Yohanes 10 nomor 5 nomor 9 dikatakan ego emi hetura, akulah pintu gerbang. Jadi Yesus pintu gerbang gitu. Akulah dia siapa? Dia anak Maria, dia anak si tukang kayu, dia adalah Mesias. Bukan dia mengatakan akulah Tuhan pencipta alam semesta. Kepada orang Yahudi dia katakan, barang siapa yang percaya kepada aku bahwa aku adalah Mesias yang kalian tunggu, maka kalian akan hidup yang kekal. Itu baru betul. Datang Anda membawa aku berkuasa mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang tadi yang ngomong? Tolong tunjukkan di mana dalilnya Yesus berkuasa mengampuni dosa. Silakan. Di Matius berapa? Matius 9. Yohanes 8 ayat 24, Bang. Itu Abang nggak ada di situ. Nggak ada. Yohanes 8 24 itu justru Yohanes 8 itu menguatkan kalau Yesus itu bukan Tuhan. Matius 6 berapa? Nomor 9. Matius 6 berapa? Ayo, waktu saya terbuang. Perempuan berzina diampuni dosanya, Bang. Tidak ada Yesus diampuni dosa di situ, nggak ada. Karena tidak ada yang bersaksi. Barang siapa di antara kalian yang tidak memiliki dosa, maka silakan Anda melemparkan. Tidak ada yang melemparkan. Dan Yesus kapasitasnya pada saat itu bukan sebagai rabi, bukan sebagai hakim, bukan sebagai pengadilan agama dia, bukan mahkamah agama. Dia bukan pemutus. Matius 9 ayat 6, Bang. Matius 9 ayat 6. Matius 9 ayat 6. Oke, baik. Matius 9 ayat 6, nomor 6. Kita lihat original teksnya di sana. Betulkah di situ dia mempunyai kemampuan untuk menghapuskan dosa? Coba Anda bacakan kepada saya. Silakan.
Namun supaya kamu tahu bahwa di bumi ini anak manusia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Oke, Lalu ia bahasa berkata Yunaninya kepada mengampuni seorang apa? itu, Hah? Mengampuni Bahasa dosa. Yunani mengampuni apa? Kita orang Indonesia, Bang. Ya, Sudah nggak cukup bisa. untuk mengampuni Nggak dosa. nggak bisa begitu. Benarkah Bahasa terjemahannya Yunani, bahasa seperti Arabnya itu? mengampuni apa? Ngapain Ya, lagi udah benar. jelas-jelas ditulis Dengar, mengampuni dosa, dengar. Bang. Sudah jelas ditulis itu. Katanya Udah cari ditulis dalilnya. mengampuni Dicarikan dosa, Bang. dalilnya. Dengar saya. Ini waktu saya. Aduh, Dengarkan cari saya. bahasa Matius Yunani. Matius 9, bahasa dengarkan. Yunani. Ini waktu saya. Ini waktu saya, Bang. Mengampuni itu terjemahan yang keliru. Bahasa Yunaninya di situ adalah meninggalkan. Kalau mengampuni bahasa Yunani itu adalah sincoro. Ini semalam juga saya sudah buktikan kepada saudara Kristen. Ini adalah penipuan lai. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa. Berkuasa apa? Waktu habis. Berkuasa apa? Meninggalkan, bukan mengampuni. Nggak ada dalilnya itu ya. Jadi Anda nggak ada, itu cuma tipuan lai. Tipuan lah. Tafsirannya gitu kok tipuan. Ya silakan dengan tafsir Anda. Saya nggak paksa kok Anda percaya. Silakan aja. Jelas-jelas Iya, kan ditulis ya, kan mengampuni kita dosa. Iya silakan aja. Saya kan percaya Mana kepada ayatnya? original teks, bukan kepada Allah terjemahan. SWT bisa mengampuni dosa. Allahu Coba satu Akbar. ayat. Saya Qul in murtad kuntum kalau- tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Selesai. Ya. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, sorry, izin. Tadi ada dalil Anda mengatakan tolong tunjukkan di mana ada pengakuan selain Yesus mengatakan jika engkau tidak percaya bahwa akulah dia, dosamu tidak akan diampuni. Saya tunjukkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jaminlah untukku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga." Mana pengakuan Yesus seperti itu? Ada enggak? Mana pengakuan Muhammad seperti itu? Nabi Mana Muhammad dalilnya? sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Allah Ahmad Ibnu SWT Hibban dan mengampuni Baihaqi dosa. dari Ubadah Udah, bin host. As-Samit, Host, dia gantian berkata, dong, host. Rasulullah bersabda, Biarkan dulu. jaminlah Mana untuk dalilnya? 6 hal Sebutkan darimu. hadis siapa? Hadis riwayat Ahmad, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan menjamin engkau surga. Itu jelas tuh. Ya. Host, Muhammad masih teratur dong, surga udah. sekarang. Di surga Muhammad Udah atau habis masih waktu si di Juma, neraka? host. Siksa kubur. Udah habis waktu si Saya Juma. tawarkan sekarang. Tanya semua, Muhammad sekarang di surga atau siksa kubur? Ali Imran ayat 169, karena Anda bertanya saya jawab. Allah Subhanahu Ali wa Imran taala mengatakan, 45. dengar. Ali Imran 45. Wala Tanya dulu tahsabanna Ali Imran alladziina 45. qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang meninggal dunia di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Al-Maryam Subhanallah. 71 gimana? Pergi healing di neraka dulu. Itu Jawab dulu, Al-Maryam sama 71. seperti Markus Al-Maryam 9:49. Al-Maryam Semua 71 orang Kristen semua. masuk ke dalam neraka. Ya, Al-Maryam Sedangkan 71. Maryam Mana 71 Al-Maryam itu 71? mendatangi Ya. neraka semua orang, semua manusia termasuk Kristen, Kristen siapapun. tidak mendatangi kekal itu neraka. Markus kekal surga semua. 9:49 Anda baca, semua orang Kristen masuk neraka. Matius 7 Tidak ada, nomor mana? 22 nomor 23 Mana? orang Kristen Baca. diusir oleh Yesus masuk ke neraka. Lu mau apa? Mana? Mana apa? Baca. Baca, Baca silakan. Markus 9 nomor 49 baca. Ya baca. Ya, silakan. 49. Iya, silakan. Baca. Ya, Tempat bacalah. yang ulatnya tidak pernah mati dan apinya tidak pernah terpadamkan. Baca di Apa? atasnya. Iya. Jika matamu Jangan membuat baca itu, di orang atasnya berbuat karena jahat Anda hanya semua. membaca satu dalil. Kamu. Setiap manusia akan digarami dengan api neraka. Jedar. Ya, Anda yang masuk orang? neraka kayak kamu Anda orang? nanti toh. Anda orang kan? Jadi Markus 9:49 Iya, semua artinya orang Kristen yang berbuat masuk jahat. neraka. Dah selesai. Sebab setiap orang ini dan setiap, Iya, setiap orang dong. kami. Iya betul. Iya. Iya kan? Kan setiap Iya, orang kan? Anda sama Al-Maryam 71. Bang, itu Karena kan, setiap Bang, orang Bang akan Al-Maryam digarami 71 dengan api semua. neraka. Bang Buat Juma. apa beragama semua kamu Juma, masuk itu kan neraka. Ini Al-Maryam Markus 71. 9:49. Buat apa Anda memanggil Yesus Tuhan? Buat apa Anda Itu kan menyuruh di dia kalau Al-Quran ternyata dicatat, Yesus Bang. mengusir Anda ke neraka? Buat apa? Itu kan Dia dicatat yang di buat kejahatan Al-Quran. itu semua. Ini dicatat Yang di berbuat dalam kitab jahat. saudara. Iya, berbuat jahat. Mana berbuat jahat di situ? Iya. Di mana? Bukan kau orang berbuat, tapi kamu berbuat jahat.
Nah, orang Makanya Kristen, Yesus katakan dengar, kepada mohon Yahudi, izin "Kamu host ya. seperti kubur." Memang harus Ya. tiktokan sama orang-orang kayak gini. Kalau mereka hanya berangan-angan. Sekarang begini, Matius 7, Matius 7, Kan kita dengar, pakai dalil. Matius 7 Anda baca coba. Matius 7 dari data 15-nya sampai data 22-nya, 23-nya. Berani Anda baca? Saya dengarkan dengan setia. Berani Anda baca? Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Iya. Atas kehendak siapa Anda? Dengar, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Maksudnya itu begini, Bang. Nah, jangan Dengar dulu, menyesatkan. Bang. Saya Iya, dengar dulu ya. tinggal menunggu jawaban. Atas Iya. kehendak Kamu yang siapa tafsirkan orang Alkitab, Kristen kasih menyembah dari anak Maria? Al-Quran Jawab. Cuma itu kan maksudnya yang berbuat jahat, walaupun dia Iya, yang berbuat jahat itu maksudnya yang tidak melakukan kehendak Bapa. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa Anda menyembah anak Maria? Jawab. Yesus itu bukan anak Maria, Bang. Kan udah dijelaskan tadi. Yesus bukan anak Maria? Bukan dari hubungan seksual, Bang. Jadi bukan anak Maria? Bukan, Bang. Sudah. Bukan. Silakan Saudara Bukan, Raka Bang. gantikan saya, Bang. Senyum. Kalau orang hanya doktrin dogma kayak Memang gini, senyum. saya nggak sanggup Ya, menghadapi orang yang 1 cuma Korintus 12 ayat asumsi. 3 lah. Tadi kan Asumsi udah kayak gini. dibacakan, Si Yesus itu Bang. Tuhan, Dia kalau mengatakan tidak Yesus bukan dibangun anak oleh Maria. Roh Silakan Kudus. Bang Raka, silakan. Saya mute. Ya Pak, ya. Ya. Sabar. Saya atur dulu ya waktu ya. Jadi sekarang segmennya tidak berlaku waktu ya. TikTokan aja sekarang bebas, saya tidak atur lagi. Silakan. Tapi kalau menyela kita mute ya, nggak boleh menyela ya. Jadi gini, Asal di dalam ganti-gantian, kitab silakan. Talmud, tadi kan Anda menuduh kalau Quran mengatakan bahwa Isa itu anak haram, padahal kan datanya nggak ada. Justru Talmud Yahudi mengatakan Al-Masih adalah anak haram, ya. Ini kitab Kala 1B 18b menyebutkan kalau Al-Masih anak haram. Itu bukan Ya, kitab ini. kami, Bang. Itu bukan Ya, kitab sabar kami. dulu, aduh dipotong lagi, sabar dulu. Alkitab dong dalilnya, Alkitab, Bang. Jangan pakai kitab lain. Jangan pakai kitab tandingan. Itu Abang namanya pakai kitab. Dengar dulu, saya ini ngomong dulu, jangan dipotong. Jadi Anda tadi mengatakan seolah-olah Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa itu anak haram. Padahal orang Yahudi dengan kitab Talmud mengatakan bahwa ibunya Maryam ini ya profesinya sebagai pelacur. Di dalam kitab Talmud, ini saya tunjukkan Itu bukan kitabnya ya. kitab kami, Bang. Itu bukan kitab kami, kitab Talmud itu. Iya, Tapi orang Pak. Yahudi, Anda dengarkan orang dulu. Yahudi Ada lebih tahu contohnya, Yesus Bang, daripada senyum. Kristen. Tuan rumah lebih Ini tahu saya daripada ini tamu. cerita soal kitab Talmud. Saya bukan cerita tentang kitabmu. Yang ngomong ini orang Yahudi ini loh di dalam Talmud. Al-Quran membantah itu di dalam Ali Imran 59. Ya sudah, Sesungguhnya kalau bukan perumpamaan Alkitab penciptaan ngapain, Isa. Bang? Ini gimana Ngapain? sih nggak tertib ini? Saya belum selesai ngomong loh. Yahudi menuduh Isa itu anak haram, Maryam itu berprofesi sebagai pelacur. Quran ini membantahnya di Ali Imran 59. Sesungguhnya Talmud itu bukan perumpamaan kitab kami, Bang. Pakai Alkitab lah, Bang. saya ini cerita Bang, apa yang mereka katakan. itu bukan Saya kitab nggak Yahudi. mengatakan- Di Yahudi tidak ada persinahan, Bang. Contohnya tadi itu perempuan berzina Waduh, dilempar ini dengan kacau batu. ini kalau nggak dikasih waktu Itu kacau tadi ini. contohnya. Kacau. Bang moderator, ditertibkan dulu. Ini saya ngomong di sela dari tadi. Pak Jo. Faktanya PL itu milik Yahudi loh. PL itu milik Yahudi. Tanah itu yang kalian pakai perjanjian lama itu milik Yahudi. Sementara Talmud itu kitab penting bagi orang-orang Yahudi. Kok Anda tolak? Perjanjian lama tanah kita Anda terima. Ya. Nah ini mengatakan Kenapa? kalau di dalam kitab Talmud ditulis bahwa Isa itu anak haram di dalam Talmud. Ibunya berprofesi sebagai pelacur. Itu tuduhan orang Yahudi. Al-Quran membantahnya gitu loh. Saya ini mau cerita kalau Al-Quran itu membantah cerita itu. Ini loh ayatnya. Bahwa sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Jadi Al-Quran ini memuliakan dua orang ini. Ya, menyucikan keduanya, menolak tuduhan orang Yahudi. Kalau Yahudi ngomong begitu ya silakan, itu kan urusan orang Yahudi gitu loh. Jadi Anda jangan menuduh Quran mengatakan Yesus ini anak haram, itu nggak benar loh. Ini Quran yang membantahnya gitu loh. Silakan Bang Suma, saya serahkan Bang Suma. Sedikit satu menit ya. Izin saya kasih data dulu Gurunda Dengku. Izin 1 menit data. Besari dulu host.
Tadi dia bilang Yesus dari atas nih. Kita kasih data dia ya. Berkali-kali dia nih. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Ini perkataan Yesus ya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Mereka ini siapa? Pengikutnya ya, murid-muridnya ya. Dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi kau ingin menuhankan Yesus, tuhankan juga murid-murid ya. Kemudian ditimpali lagi, ditambahi lagi ya di 16-nya. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ya, jadi sama ya. Yesus dengan murid-murid sama. Jadi jangan kau menganggap dia berkata dari atas, dia itu Tuhan. Murid-muridnya juga dia bukan dari dunia. Oke? Baca ini ya. Lanjut, Guru Ndadeng. 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus berasal dari surgawi. Betul. Jadi alasan yang dibuat-buat oleh Kristen untuk mendudukkan anak Maria sebagai Tuhan, tuduhan Yesus bukan manusia, bla bla bla, itu terbukti di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Berarti Anda adalah antikristus. Antikristus itu adalah penyesat, pembohong, penipu, atau dajjal atau Lucifer. Silakan Anda bantah, silakan. Satu Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Ini intinya senyum. 1 Korintus 12 ayat 3. Maka aku memberitahukan kepadamu bahwa tidak seorang pun yang berbicara oleh roh Elohim dapat mengatakan terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun mampu mengatakan Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Saudara Suma dan umat Kristen tidak akan pernah mengatakan Yesus adalah Tuhan karena belum dikandung daripada Roh Kudus. Betul. Memiliki Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Roh pemersatu Ya. kan? Roh Kudus tidak akan Roh Kudus. saudara katakan apa sampai kiamat dunia. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan apakah yang ada pada diri saudara. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan apakah yang ada pada diri saudara itu Roh Kudus atau roh setan. Biarkan dulu. Ya, silakan. Oke, izin saya membacakan apa sebetulnya kitab Talmud itu. Ya. Oke, ini sekitar kitab Talmud. Kitab Talmud adalah kitab suci yang terpenting bagi kaum Yahudi. Kami kaum Kristen ya, bukan kaum Yahudi. Ya. Kami kaum Kristen. Bahkan Yesus orang lebih Yahudi. penting daripada kitab Taurat. Jadi dia sebutkan bahkan lebih penting daripada kitab Taurat. Kitab Talmud bukan saja menjadi sumber dalam penetapan hukuman agama. Sekali lagi saya katakan, ya, kitab Talmud bukan saja menjadi sumber dalam penetapan hukum agama, tetapi juga menjadi ideologi dan prinsip serta arahan bagi penyusunan kebijakan negara dan pemerintahan Yahudi Israel. Dan ada begitu banyak ini tentang kitab Talmud menjadi dasar segala sesuatu, lebih penting daripada kitab Taurat. Siapa yang saya percaya, Yahudi atau Kristen? Ya, pemilik kitab lah, Yahudi lah. Iya, yang pemilik kitab. Yesus orang Yahudi. Yesus datang kepada domba-domba yang hilang, itu orang Yahudi. Dan pada akhir zaman Yesus menghakimi 12 suku Yahudi, bukan Kristen. Silakan lanjut. Iya. Ya, kami bukan kaum Yahudi, kami kaum Kristen, Pak. Tapi Yesus orang Yahudi. Ya, jadi sedikit 1 menit ya paling lama ya. Saudara tadi yang membawa kemudian siapa namanya? Jolemon. Saudara Jolemon. 1 Korintus 12 nomor 3. Jolemon, sorry, Shalom tadi ya. 1 Korintus 12 nomor 3. Terjemahan yang sebenarnya di situ adalah, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Theos dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh
hantu suci. Itu terjemahan yang betul. Mau bukti? Di dalam original teksnya dikatakan pneuma. Pneuma itu diterjemahkan kemudian dengan terjemahan hantu. Anda lihat di dalam Lukas 24 nomor 37. Mereka Yang benar terkejut dan itu takut. Holy Spirit, Bang. Holy Lukas Spirit. 24, Lukas 24 nomor 37. Ya, itu terjemahanmu semua. Ini kan Lukas tafsiran Alkitab. 24. Sabar, Iya, sabar, itu sabar, sabar, terjemahanmu. sabar. Lukas 24 nomor 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat apa? Melihat apa? Pneuma. Apa pneuma? Hantu. Berarti ketika dikatakan pneuma chaos, Holy Spirit. bahasa Yunani, Holy Spirit itu bahasa Inggris, Bung. Bahasa Yunaninya adalah pneuma. Pneuma hagios. Apa itu? Hantu suci. Dan memang yang datang kepada Paulus itu adalah hantu, makhluk apa itu? Makhluk gaib atau makhluk halus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa? Itu siapa? Makhluk halus alias hantu yang suci atau hantu yang murni atau hantu atau makhluk Ya, Apa tuh? kita sapa dulu yang baru naik. Amatan Ya. mana lah? Amatan mana kau Juma? Dari mana hantu kau bilang suci Juma? Teman-teman. Lah Ini itu ada kitabmu. kaktus. Ya, Iya, semuanya sama karena teman jiwa dan lah, setan Bang. sama muslim. Itu kitabmu, Bang. Itu kitabmu yang mengatakan itu. Coba Lukas 24:37 Anda baca. Apa itu? Mereka terkejut Timer aja lah host, pakai dan timer takut dan host. menyangka bahwa mereka melihat apa? Melihat apa di situ? Melihat Tuhan? Tidak. Melihat hantu. Apa bahasa Yunaninya? Pneuma. Berarti 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada orang yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh hantu. Apa itu hantu? Kita Setan. sapa dulu yang baru naik, Bang Itu. Suma. Ya, silakan. Kaktus agamanya apa, Kaktus? Halo? Kaktus? Ya, halo, assalamualaikum. Saya alhamdulillah Islam. Mau Muslim, ya, silakan. Yang Kristen lanjut. Kita utamakan yang Kristen dulu, ada Bang Suma soalnya Bang ya. Kita utamakan untuk debat Ya, dengan Bang siap. Suma. Silakan Bang Suma. Ya, saya mendengarkan saja. Halo? Ya, kan Bang Yesus. Suma, ya. Yesus kan. Bang Salom, Oke. silakan Bang Salom, silakan Bang. Silakan. Ya, tadi kan Roh Kudus itu hantu putih, Perbesar host, hantu perbesar suci, host. hantu suci. Itu kalau bahasa anunya Periklatos, Bang Suma. Nggak Bahasa ada Ibraninya. Gak ada Periklatos di situ, Si Bang. Salom Itu diperbesar si Salom. Periklatos si juga Salom. bukan Ibrani, Bang. Periklatos itu Yunani, bukan Ibrani. Yunani ya, bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Ruach Kodes. Ruach Kodes itu bahasa Ibrani, Bang Suma. Dan Ruah bahasa Kudus itu mana bawah artinya itu? apa? Ruah Kudus itu Kodes artinya apa? Ruah artinya apa? Dipercaya oleh umat Kristiani adalah pribadi yang maha menolong Ya, dan itu pemimpin umat serta Kristiani, pendamping oke. hidup baik rohani. Tapi Ya. Ruah Hakodes itu apa? Angin yang suci, udara Ruah- yang bersih, Tuhan yang berasal dari Tuhan. Ya Ruah itulah. Hakodes. Ya amin. Nah. Kalau Ruach Kodes itu roh suci yang daripada Tuhan. Kalau jadi- di jin kafir yang masuk muslim, ya itu jin, kan kalau di muslim ada Ruah jin kafir. Hakodes itu nafas, ada jin muslim. nafas yang Tuhan kami berikan tidak kepada bisa bedakan manusia. Itu, mana jin kafir, mana jin muslim. Nah sekarang kalau begitu pertanyaan saudara, coba Anda baca di dalam Matius 4 nomor 1. Apa bedanya antara Tuhan Anda dengan iblis? Coba, sepin tahu. Matius 4 nomor 1. Coba. Apa bedanya antara Tuhan Anda dengan iblis? Iblis itu hakikatnya roh. Tuhan Anda hakikatnya roh. Bedanya di mana? Ayo. Pertanyaan saya gini, Ah, Allah SWT itu kan saat siapa karena bilang? enggak Allah SWT tak menampakkan diri Lo kepada umat manusia. menampakkan diri gimana? Emang kamu pikir makhluk kayak Tuhanmu? Ya. Kalau Tuhanmu kalau makhluk Allah kan bisa kan menampakkan kami punya diri. Tuhan, menampakkan Tuhan- diri. Kalau Adam Tuhan, jatuh dalam kalau dosa, kalau menampakkan Tuhannya diri. Berarti Yahudi, fiksi dong Tuhannya SWT umat itu, Islam Bang itu Suma. tidak Berarti bisa fiksi, menunjukkan tidak diri fakta. dalam arti kata wujudnya tidak bisa dilihat Fiksi. oleh alam semesta Ya, ini. berarti fiksi. Hayalan, Kok fiksi? mimpi. Kok mimpi? Ya. Sekarang begini, ketika Ya, coba alam buktikan Allah semesta, SWT bisa dengar, menampakkan ketika alam semesta belum diciptakan, apakah Tuhan itu ada?
Ada. Sebelum alam semesta diciptakan, apakah Tuhan itu ada? Ada. Bagaimana Anda bisa mengatakan ada, sementara tidak ada? Dilihat, siapa yang melihatnya? Ya, sebelum alam semesta kan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dari mana Anda tahu? Allah SWT apakah bahwa Anda ada pada melihatnya? abad ke-7 Nenek Bang Suma. Mukiber. Nenek Jadi mana lebih tua Muhammad atau Allah SWT Bang Suma? Kenapa ada pertanyaan kayak begitu? Kan pertanyaannya tadi bilang Allah itu nampak. Sekarang kalau pertanyaan yang sama, mana tua Maria daripada Yesus? Ya secara manusia tua Maria karena dia ibunya. Bagus. Nah sekarang kalau Ya. Anda bertanya tentang Allah, Allah subhanahu wa ta'ala itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan Allah itu bukan makhluk. Dia yang menciptakan alam semesta. Dia yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub. Kok Anda bertanya mana lebih tua? Yang dimakan oleh usia itu Tuhanmu. Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Masa Anda bertanya mana tapi lebih kenapa tua? Allah ada kakinya di neraka untuk menutupi Itu supaya orang tidak masuk neraka. Itu penggambaran Tuhan. Memang betul Tuhan mensifati apa yang dipahami oleh umat manusia. Allah memberikan, Allah memberi dengan apa? Dalam konsep pemikiran kita, memberi itu bukan dengan kaki tapi dengan tangan. Allah maha melihat. Dalam konsep manusia melihat itu dengan mata, mendengar dengan telinga. Tetapi sifat bagi Allah, laisa kamitslihi syai', tidak sama seperti sifatnya makhluknya. Berbeda dengan Tuhan Anda. Nete. Ya memang beda lah. Dilahirkan. Memang semua Allah kita, Tuhan sekarang kita beda. gini. Sekarang Tuhan, saya tanya sama Anda, kalau kepalanya Yesus saya lempar pakai batu berdarah nggak? Pecah nggak kepalanya? Tuhan Anda itu. Tanya sama Anda dulu. juga Tuhannya beda. Jadi Kalau bagaimana hidungnya mau saya ketemu? lakban, mulutnya saya lakban selama 5 menit, hidup nggak Tuhan Anda itu? Mati Tuhan Anda Tidak. itu. Sementara Tidak bisa Tuhan, diketemukan, Tuhan yang Bang benar. Suma. Allah SWT. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan itu maha hidup dan maha menghidupkan. Tuhan mematikan dan maha mematikan. Yesus dimatikan dan dihidupkan. Seperti Yesus yang kau sembah itu makhluk manusia. Kalau saya lempari kepalanya Yesus pakai ketapel, berdarah enggak? Bagus kok nggak pingsan. Itu bukti bahwa Tuhanmu bukan Tuhan. Itu hanyalah halusinasimu aja. Silakan Bang Raka. Ya lucu itu Bang. Jawab. Salam jawab itu. Kalau saya tembak matanya pakai ketapel, buta enggak matanya Yesus? Buta. Bukan di sana Itu karena Yesus itu saya bukan percaya Tuhan. ada tertulis ada historinya. Larinya ke saya kan, larinya menghujat. Kan? Nanti matamu buta itu. Larinya menghujat. Ampi Kristen. Larinya menghujat. Ampi Kristen. Yesus kalau kuhantam balok dari belakang pecah kepalanya, pingsan dia, jadi kena stroke. Daripada Allah SWT mati. Apanya? Kau mau ngapain? Kau mau ngapain Mati Allah? dia. Emang kamu lihat? Ya, Nah, buktikan ayo. dia hidup. Kau Ya, ayo, ngapain? buktikan dia hidup. Kau mau apakan? Buktikan Kau mau dia berbuat apa kepada Tuhanku? Kau Ya, mau apain? buktikan dia hidup. Kenapa demo? Allah Akbar, Allah Akbar. Kenapa Allah Larinya dibela? ke kanak-kanakan. Tuhanmu, Bung, Tuhanmu kalau dia salah makan kena diare dia. Katanya dia maha kuasa, tapi dibela Tuhanmu demo. kalau dia minum kopi yang baru mendidih melepuh lidahnya. Ya, Asal saya kau tahu. tanya, kenapa ada surat Makanya sial? jangan kau menyembah manusia, nggak Kenapa boleh. ada? Saya tanya, Al-Quran itu yang menyempurnakan. Pendeta Kristen, siar TikTok itu adalah salah satu pendeta. Tolong moderator disapa. Siar TikTok itu Ya adalah silakan. seorang Yang pendeta. oten-oten mau naik kirim permintaan saya naikkan. Ini siar TikTok ini Kristen Muslim. Dia adalah seorang pendeta. Oh pendeta ya. Siar Oke TikTok silakan ini Pak seorang Pendeta. pendeta Silakan besar. dengan Bang Suman. Ini pendeta, dia saja dengan saya tidak mampu kok. Silakan Pak Pendeta. Siar TikTok. Ya bagus Silakan. kalau pendeta ini bagus karena beliau ini salah satu nabi-nabi palsu. Pendeta itu nabi Dia palsu. saja tidak mampu Pasti itu kok nabi palsu. buktikan Allah SWT itu. Ya semangat siang Pak Pendeta. Apa kabar? Semangat siang, baik-baik. Allah. Ini siapa toh? Waduh. Saya kena Siapa iki, siapa? Waduh.
Ini pasien Ketemu saya aja di ini, hotel anu, Mas Zuma. Di Pak hotel Jance, anu di pasien Mamuju. saya ini Pak Jance. Siapa Bang Zuma? Pendeta siapa Pak Zuma? Siapa namanya ini? Bukan framing dia, framing. Bukan Pipo, bukan Pipo, bukan. Oh, framing, Dia framing. Peri, iya Peri. Silakan bertanya, share TikTok. Aku mau tanya, kalau Islam itu kan Allahnya berfirman enggak, berbicara tidak, lalu menyatakan wahyu itu caranya gimana? Iya, baik. Al-Quran Asy-Syura ayat 52, di situ diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ketika mewahyukan itu melalui perantaraan 3. Salah satunya adalah melalui malaikat, melalui tabir, dan melalui pewahyuan. Dalam arti kata Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan wahyu kepada utusannya itu melalui tabir, mengutus malaikat, atau dengan pewahyuan langsung kepada Nabi. Pewahyuan langsung itu seperti Nabi Musa yang dialami oleh Nabi Musa. Itu pewahyuan langsung. Kalau dalam Al-Quran. Kalau tabir seperti Nabi Musa, kalau wahyu langsung seperti Nabi Ibrahim. Kalau melalui malaikat seperti baginda Rasul Muhammad SAW dan juga Nabi Musa. Nabi Musa juga berdasarkan kisah para Rasul 7, Nabi Musa menerima wahyuan itu bukan langsung, tapi melalui malaikat. Sekarang saya balik nanya, bagaimana caranya Paulus menerima wahyu? Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 9, dia langsung datang Yesus kepada Rasul Paulus. Berarti dia wahyu pertama langsung kepada seperti yang datang kepada Musa. Oh, berarti Yesus yang datang kepada Paulus. Ya, Yesus mengatakan setelah dia terangkat yang datang setelahnya siapa? yang datang setelahnya maksudnya? Kan Yesus mengatakan adalah benar jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka roh kebenaran atau penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ayo, yang datang setelah Yesus terangkat siapa? Loh, ini sekarang yang terangkat atau tentang wahyu? Lah, kan Yesus sudah terangkat. Kata Yesus yang datang kemudian setelah dia adalah roh kebenaran. Tapi yang datang kepada Paulus bukan kebenaran, roh kebenaran, malah makhluk yang mengaku Yesus. Itu siapa? Iya, jadi pewahyuan yang datang kepada Paulus itu adalah secara langsung tadi yang pertama kamu sudah jelasin. Kata Yesus, ketika dia terangkat, yang datang setelahnya adalah roh kebenaran, bukan Yesus. Tapi yang datang kepada Paulus ngaku-ngaku Yesus. Yang mana yang bohong ini? Paulus atau Yesus? Roh kebenaran itu bukan yang datang setelahnya. Yohanes 16, coba Anda baca nomor 7, adalah lebih benar yang engkau katakan, lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus siapa? Tetapi Yohanes pasal 14 itu dikatakan bahwa aku akan mengutus rohku kepadamu. Yesus tidak mengatakan begitu. Coba Anda baca Yohanes 14 nomor 16. Dia minta seorang penghibur. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Iya, penghibur itu adalah roh itu sendiri yang dikirim kepada murid-muridnya. Seorang itu manusia, Cak Ayu. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Kata seorang di Alkitab tidak selalu menunjukkan kepada manusia. Itu menunjukkan kepada bentuk ketiga orang kedua. Yang datang kepada Paulus mengaku siapa? Roh kebenaran atau mengaku Yesus? Beda konteksnya. Kalau yang wahyu, Yesus langsung datang. Enggak, kan tapi dia mengatakan yang diutus Roh Kudus itu adalah Roh Kudus yang diberikan kepada murid-muridnya. Tidak, Yesus mengatakan yang datang setelahku bukan aku, tetapi roh kebenaran. Yang datang setelahku mengaku-ngaku aku itu penyesat.
Iya, yang diutus, yang datang setelah Yesus naik ke surga, baru dia utus Roh Kudus. Enggak ada. Yesus mengatakan yang datang setelahku itu adalah roh kebenaran. Nggak ada disebut setelah nggak ada setelah. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 8 Anda baca. Yohanes Coba Anda baca. 16. Ya, nomor 7 sampai nomor 15. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus, bukan datang setelah. iya, aku akan mengutus. Nah, yang diutus oleh Yesus siapa? Yesus diutus Yesus gitu maksudnya. Kan yang diutus Roh Kudus penghibur. Nah, bukan Roh Kudus yang diutus. La haula wala quwata Baca illa ayat yang ke-13. Saya baca nomor 13-nya. Tetapi apabila ia datangnya itu roh kebenaran dengan Roh Kudus itu berbeda. Baca ayat 13. Saya baca, tetapi apabila ia datangnya itu roh kebenaran, ia Nah. akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Berarti ini bukan Roh Kudus, ini manusia. Loh, kok udah dibilang Roh Kudus kok manusia? Mana ada Roh Kudus di situ? Itu roh kebenaran. Iya, tapi roh namanya roh. Bukan Iya, orang. roh Nabi Musa juga disebut roh. Kok Nabi Musa disebut roh? Iya, karena Nabi Musa itu kepadanya diutus roh Tuhan. Segala sesuatu, semua nabi itu penuh dengan roh Tuhan, roh Jadi, kebenaran. Fungsinya itu ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa. Akan Kenapa kemudian itu ia datang? Fungsinya penghibur. Roh Kenapa Kudus. ia datang menginsapkan dunia? Kenapa? Sebab dunia sudah diajarkan ajaran Lucifer menyembah kepada manusia. Maka roh kebenaran ini datang menginsapkan dunia, menginsapkan kalian yang menyembah kepada manusia. Itu Kenapa maksudnya. disuruh Roh Kudus datang? Supaya murid-muridnya yang ketakutan karena Yesus baru disalib, mereka berani memberitakan kematian Yesus. Saudara, yang datang setelah Yesus itu adalah roh kebenaran. Dia adalah nabi, bukan roh. Dia nabi. Nomor 7, roh penghibur. Iya, roh penghibur fungsi artinya penghibur. manusia. Fungsi Anda pikir manusia itu bukan makhluk roh? Fungsi penghibur itu ayat 8 adalah untuk kebenaran. Betul, karena dunia sudah penuh dengan ajaran Kristen. Maka yang datang adalah roh yang mengajarkan untuk menghapuskan dosa-dosa yang diakibatkan oleh agama Kristen. Itu maksudnya. Maka ayat 13, jikalau roh kebenaran itu memimpin kamu, memimpinnya. Iya. Karena sesat, bukan memimpin. Oke. Ia akan berkata-kata tentang dirinya itu tentang Yesus. Jadi Roh Kudus ini diberikan untuk berkata-kata tentang dirinya, yaitu Yesus, agar mereka berani memberitahukan Yesus setelah mati bangkit naik ke surga. Anda ngaur. Baca ayat Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, Ya. roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab roh kebenaran ini tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan roh kebenaran itu akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang. Nah, Apa yang akan datang? Hal-hal yang Oke. akan datang itu adalah di dalam Kisah Rasul pasal 2 dan Ya, pasal mulai 3. mulai ngaco. Sekarang begini, mari kita deteksi roh kebenaran itu bekerja di Islam atau bekerja di Anda. Oke? Bekerja di murid-murid Yesus. Ya, sabar, kita deteksi dulu. Kalau Anda memahami roh kebenaran itu adalah roh pemersatu, betul? Roh kebenaran itu kepada murid-murid Yesus. Roh kebenaran itu datang untuk mengajarkan segala kebenaran. Betul? Apa yang didengar itu yang disampaikan. Betul? Kalau tadi di dalam ayat 13 menginsafkan. Mulai ngaco.
Ditanya apa, jawabnya apa. Roh kebenaran ketika dia datang, dia membawa kebenaran yang didengarnya, bukan yang dikarangnya. Betul? Betul. Nah, sekarang di Islam ketika roh kebenaran itu datang, mengajarkan segala aspek hukum-hukum dibukukan di dalam Al-Quranul Karim, sehingga umat Islam menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kebenaran. Sekarang di Kristen tidak, roh kebenaran itu datang ke setiap individu Kristen. Betul? Betul, tapi secara keseluruhan. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Kristen dengan Kristen lain berbeda aliran? Bukankah di dalam 1 Korintus 12:4-6 ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Tuhan adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. 1 Korintus 12 nomor 12-13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita, maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Faktanya orang-orang Katolik, orang Protestan, orang Advent dan seterusnya berbeda-beda. Mana buktinya? Satu roh. Tapi kalau umat Islam panduannya satu. Apapun dia tetap Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Kalau kalian apa? Roh yang masing-masing datang kepada diri kalian. Itu apa? Katanya roh nomor satu. Apa enggak mulutmu itu pakai masker terus? Bengkok mulutmu ya. Yang penting saya bukan Tuhan yang digantung di pohon. Tuhanmu pegal, belum lagi kalau kuhantam rahangnya balok, Tuhanmu pingsan. Rupa-rupa karunia itulah sebagai pembedaan, sehingga kalau kamu baca di dalam 1 Korintus 12 itu ada yang ambil bagian jadi tangan, ada jadi mata, ada jadi kaki, tapi itu akan satu di dalam roh. Jadi kalau berbeda Katolik Protestan dengan Katolik dengan Protestan, itu karena perbedaan fungsi kerjanya sama, seperti ada bagian mata, ada bagian tangan, ada bagian kaki. Itu maksud dari 1 Korintus 12. 1 Korintus 1:10, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikiran. Parah kali. Ini tidak sesuai dengan fakta. Kristen satu sama lain itu saling membenci satu sama lain. Berbeda dengan Al-Quran, ketika roh kebenaran, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW, didatangi oleh Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril, mereka kemudian satu padu mengajarkan tentang Al-Quran, hukum-hukum Tuhan. Dan itu yang menjadi patokan kami. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu sudah didatangkan oleh Allah kepada kalian. Siapa yang mau beriman silakan taat kepada Quran, siapa yang tidak mau beriman silakan ingkar kepada Quran. Itu baru betul sesuai dengan Yohanes 16. Dalam jadi yang datang dalam sabar. Ya, bagaimana Sunni dengan Syiah gimana? Jadi yang datang kemudian kepada orang-orang murid Yesus setelah Yesus itu bukan Paulus, dalam itu bukan Yesus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12, karena sama seperti tubuh satu anggotanya dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Jadi kalau ada Katolik, Protestan, Ortodoks itu tetap adalah dalam bentuk tubuh sekalipun beda-beda anggotanya. Itu asumsi Anda. Sekarang menurut Yesus yang datang. Sekarang begini, ketika saudara berkata seperti yang Anda katakan tadi, pertanyaan saya kemudian, benarkah Yesus menubuatkan akan datangnya Yesus palsu? Benar atau tidak? Karena di dalam 1 Korintus 12, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi banyak anggota. Anda udah kena di situ. Orang Katolik, orang Katolik, orang Protestan, aku tidak termasuk itu jadi sampai benarkah kiamat aku akan tidak bermusuhan. Jadi banyak tubuh,
Tapi adanya satu tubuh, Protestan, banyak anggota. bukti adanya kesalahan fatal yang dikatakan oleh Protestan terhadap Katolik. Nggak usah lagi Anda melakukan pembenaran. Sekarang permasalahannya adalah, betulkah Yesus menubuatkan akan datang Yesus palsu? Jawab. Tidak ada Yesus menubuatkan Yesus palsu. Lukas, Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu. Mesias di situ siapa? Yesus atau bukan? Mesias, iya Yesus. Tapi Mesias double kuadrat palsu itu bukan Yesus. Iya, Yesus menubuatkan akan muncul Yesus palsu, betul? Yesus adalah Mesias, tapi kalau Mesias kuadrat dia juga palsu, itu bukan Yesus. Iya betul. Yang saya tanya, betulkah Yesus menubuatkan akan muncul Yesus palsu setelah dia terangkat? Yesus palsu seperti Yesus tidak. Iya, tapi ada oknum yang datang mengaku Yesus, betul? Ya, Mesias palsu, bukan Yesus. Iya, tapi Mesias palsu maksudnya Yesus palsu, betul? Bukan Yesus palsu maksudnya. Mesias palsu dengan Yesus. Yesus itu beda. Iya, tahu, saya paham. Mesias Yesus itu asli dan Yesus palsu sudah pasti bukan Yesus. Yesus palsu artinya Mesias palsu, betul? Yesus itu tetap Yesus. Mesias Ya. itu adalah gelar dan jabatan yang akan Betul. dikerjakan. Dan Jadi Yesus ketika ada jabatan-jabatan yang di dalam dirinya dia, jabatan yang mengerjakan diurapi, disebut ngaku-ngaku dia sebagai yang diurapi, padahal bukan yang berarti dia disahkan, adalah Yesus maka palsu. itu palsu. Betul, berarti Yesus palsu kan? Mesiasnya yang palsu, bukan Yesusnya. Iya, kalau ada penyesat mengaku Yesus tetapi dia bukan Yesus, itu Yesus palsu atau Yesus asli? Mesias sama Yesus beda. Yesus dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama siapa? Namaku. Berarti akan datang Mesias palsu dengan memakai nama siapa? Nama Mesias. Namanya siapa? Iya, namanya siapa Mesias yang dimaksud? Ya bukan, nggak tahu namanya siapa. Kami nggak dikasih tahu Waspadalah kepada namanya, penyesat tapi yang Mesias. datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus kan? Iya, Berarti nama Mesias dalam palsu. Berarti Nama Mesias dalam palsu. arti Mesias palsu, bukan nama karena arti Yesus. Ya ampun ya Karim. Makanya yang datang kepada Paulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nah loh, itu si Mesias palsu datang kepada Paulus yang mengajarkan kalian menyembah kepada anak orang. Paham? Sampai di sini belum paham. Di dalam Wahyu 22 nomor 16, akulah Yesus yang telah mengutus malaikat-malaikatku kepada jemaat-jemaat. Akulah Tidak ada tunas di dalam- Daud, Tidak bintang ada di timur. dalam Alkitab disebut Yesus anak orang. Nggak ada di dalam Alkitab Yesus anak orang. Yesus anak manusia nggak ada. Anak orang. Ya, orang manusia sama aja tuh, Yul. Beda. Iya. Anak manusia Dengan itu anak benar, orang beda. tapi anak orang tidak. Iya. Monisin apa dan saya nitip numpang tertawa di sini, banyak lucu-lucu. Jadi saudaraku ya, saudara-saudara Kristen, Yesus yang asli berpesan kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Berarti penyesat itu datang dengan mengatakan nama Yesus. Akulah Yesus. Itu yang terjadi kepada Paulus, itu yang terjadi kepada penulis kitab Wahyu. Akulah Yesus. Maka setelah itu datang, Paulus membabi buta mengajarkan tentang ketuhanan anak orang, anak manusia bernama Tetapi Yesus itu. Sebelumnya kan Paulus kan sudah menganiaya murid-murid Yesus. Justru itu Anda baca Matius 12 bang. Baca Matius 12 bahwa orang yang tadinya mengaku bertaubat akan kemasukan 8 roh jahat yang lebih jahat lagi ketika dia menuju ke Damsyik. Iya, kenapa kamu bilang bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah bukan Yesus? Padahal Paulus kan pada awalnya dia sudah menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Oke, baik. Saya baca dalilnya. Matius 12 nomor 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari orang tersebut, ia pun mengembara, roh jahatnya mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatkan.
Lalu roh jahat itu berkata, aku akan kembali kepada rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah roh jahat itu dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat itu keluar dari orang tersebut dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan berdiam di dalam orang tersebut. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkat. Bang Zuma, ini Demikian, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada Demikian tamu juga yang akan naik. terjadi atas angkatan Yang- jahat ini. Gimana Bang? Abang ini setuju atau tidak? Kamu bisa Ini orang paham ini nggak kata DPO rumah? Bang, DPO ini Bang. Kata, Jadi dinaikkan atau saya tendang Bang? Silakan Ya, Bang. tendang. Orang DPO Kita ini tendang ya, ya, saya tendang ya. kita menghina pemerintah kalau kita debat sama DPO. Ya, lanjut. Matius 12 jelas Paulus bertobat, tapi setelah bertobat dia berjalan ke Damsyik. Yesus mengatakan di dalam Matius 24, waspadalah. Jadi apabila ada orang berkata Yesus ada di padang gurun, Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan mereka melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Paulus menuju ke Damsyik. Ketika di jalan menuju ke Damsyik, di padang gurun, dia bertemu dengan makhluk yang ngaku Yesus. Padahal Yesus mengatakan, waspadalah. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau dia berkata ada Yesus dalam bilik. Ingat bilik di situ dalam bahasa Yunani apa? Taimeong. Taimeong artinya adalah kamar rahasia atau penjara. Jangan kamu percaya, sebab Yesus palsu, nabi-nabi palsu akan datang dan menyesatkan banyak orang. Sekarang kita mau coba cek dulu rumah kosong itu lebih tepatnya disematkan kemana. Kalau ada rumah kosong di Ka'bah, itu bilik-bilik juga, dan itu tidak ada yang menempati, berarti cocoknya ke sana itu rumah kosong. Rumah kosong yang dimaksud di sini manusia, Cak Ayu. Kok rumah kosong? Apabila roh jahat keluar dari manusia, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Berarti kalau ke manusia yang ada di rumah kosong itu, yang datang ke rumah kosong itu berarti manusianya. Salah. Rumah kosong yang dimaksud itu manusianya. Maksudnya tubuh manusia yang kosong. Kemudian dia masuk kembali kepada tubuh yang tadi, membawa 7 roh jahat yang jauh lebih jahat. Lalu berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan itu lebih buruk daripada keadaannya. Ingat, jangan kemana-mana. Karena Yesus mengatakan apa? Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Angkatan jahat seangkatan Yesus. Coba Anda baca. Kalau kamu bilang orang-orang yang datang sujud ke rumah kosong itu di bilik-bilik. Tidak ada hubungannya. Dan yang datang lagi disebut nabi-nabi palsu. Nabi palsu itu Paulus, para pastor dan para pendeta itu nabi-nabi palsu itu. Kalau nabi palsu kan di dalam konteks Yesus bilang itu, dia menyerupai seperti serigala. Nah, Pauluslah dia. Paulus itu serigala. Seperti apa serigala itu? Kejadian 49. Serigala itu suka menerkam dan berperang. Betul. Kejadian 49 nomor 27. Apa kata Yakub kepada anaknya Benyamin? Benyamin, aku nubuatkan keturunanmu kelak berlaku seperti serigala, merampas lalu membagi-bagikan hasil rampahannya. Filipi 3 nomor 5, nomor 6, Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin, merampas ajaran Taurat, membagikan kepada Romawi. Jelas itu. Kalau nabi yang merampas ajija dari orang-orang kafir itu nabi apa itu? Jangan Anda menutupi, Bung. Ini murni ajaran kitabmu sendiri, tidak pernah menyentuh sedikit pun nabi di luar daripada Bani Israel. Karena Paulus itu tidak berperang, Bung. Oh, kalau itu beda lagi. Kalau nabi yang berperang itu nabi yang sama seperti Musa. Iya, tapi kan Paulus itu nggak berperang. Nabinya Anda itu kan berperang. Nabi seperti dengan Kisah Para Rasul 3 nomor 22 nomor 23. Bukankah di dalam Taurat Nabi Musa dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi
sama seperti Musa. Dan barang siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu akan terjadi bahwa akan dibinasakan. Siapa Nabi itu yang dimaksud? Di Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Yang Nabi dalam mana? Ulangan itu yang mana firmannya ditaruh di mulutnya, bukan diwahyukan. Di mulutnya. Semua yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu disampaikan melalui mulutnya, bukan melalui kupingnya, tapi melalui mulutnya. Itulah Nabi yang sama seperti Musa. Tadi kamu udah berlawanan. Kamu bilang tadi wahyu ke Muhammad itu bukan langsung pakai mulut, tapi pakai malaikat. Yang mana ampun. ini Nabi kamu? Malaikatnya itu menyampaikan kepada Rasulnya, dan Rasulnya menyampaikan wahyu itu melalui mulutnya. Kenapa? Karena firman itu telah disimpan di mulutnya, bukan melalui penyelidikan seperti Rasulmu. Yang datang kepada Musa itu langsung diberikan kepada mulutnya. Sementara Kata kepada siapa? Muhammad kamu bilang Kata tadi siapa? wahyu ketiga, nggak pakai Kata kepada siapa? mulutnya langsung. Tadi Mari, kan saya kamu baca. bilang ada 3 wahyu. Satu Coba. melalui langsung, kedua coba. melalui tabir, ketiga melalui malaikat. Ya. Berarti malaikat ini tidak langsung diberikan kepada Muhammad. Berarti itu yang datang kepada Musa itu sama kepada Yesus, karena Yesus firmanku, kata Yesus. Enggak, bahwa salah. manusia itu firman itu jadi manusia. Artinya Yesus inilah langsung firman itu, enggak Dengarkan saya. diwahyukan. Gantian. Kisah Para Pewarta 7 nomor 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di Semak Duri. Yang kedua, di data nomor 38, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Nomor 53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Musa. Oke? Sama seperti Nabi Muhammad menerima firman melalui malaikat. Sekarang kesimpulan ini Anda harus selesaikan. Kisah Para Rasul 3 nomor 2 sampai 23. Saya bacakan. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibunuh, akan dibasmi dari umat kita. Pertanyaan saya, nabi yang dimaksud Kisah Para Rasul ini siapa? Nah, kalau kita masuk kepada standar tentang Musa, kepada siapakah Nabi yang datang itu, maka relevansinya adalah kepada Yesus. Karena zaman Yesus lahir, maka ada pembunuhan di Rama oleh Raja Herodes. Dan yang kedua, bahwa ketika Yesus itu pergi ke Mesir, dipanggil dari Mesir. Sementara Musa juga dipanggil dari Mesir. Nah, sekarang Muhammad dipanggil dari mana? Gak usah terlalu jauh, Bang. Muhammad dipanggil dari Mesir? Berarti ini tidak cocok kepada Muhammad. Nabi yang sama seperti Nabi Musa itu dikatakan di Kisah Para Rasul 3 nomor 23. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nabi yang dimaksud ini siapa? Yang ketika tidak didengarkan Nabi itu, maka yang melanggar di depannya itu akan dibasmi. Itu siapa? Yesus. Bukankah Yesus justru dibasmi di atas pohon? Cobalah pikirkan, pakai akal dong sekali-sekali. Dibasmi itu bukan berarti dia pakai pedang untuk membasmi, tapi nanti akan dimusnahkan. Iya. Tapi kalau Nabi Anda kan membasmi orang kafir jikalau tidak menerima ajarannya, berarti Anda berbeda. jangan bertakia, nggak bagus, masih sempat-sempatnya bertakia. Rasul dalam bahasa Yunaninya, basmi exolotereo artinya apa? Mematikan. Siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dimatikan. Nah sekarang ketika Yesus tidak didengarkan oleh Yahudi, siapa yang dimatikan? Yesus atau Yahudi? Iya, tapi kalau standarnya adalah Musa, maka Musa dipanggil dari air, dipanggil dari Mesir, dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan langsung ke Gunung Sinai. Nah, kalau Yesus juga sama,
dia lahir, pembunuhan juga terjadi. Karena kenapa? Firaun marah sebab ada raja yang lahir. Yesus pergi ke Mesir, lalu dipanggil dia dari Mesir. Nah Itu di sekarang dalam Muhammad itu dipanggil dari mana? Sebagai ciri-ciri penerima firman Tuhan. Dan tadi Anda kan sudah bilang bahwa penerimaan firman kepada Muhammad itu bukan secara langsung kepada mulutnya, tetapi melalui wahyu, melalui Jibril. Artinya firman yang diberikan kepada Nabi Anda itu tidak konsisten seperti yang datang kepada Musa. Oke, sekarang pertanyaannya, ketika Yesus datang, kalau dia ini adalah Yesus yang dimaksud Nabi tersebut, ketika Yesus datang di tengah-tengah kaumnya, Yesus yang dibunuh atau Yesus yang membunuh? Jawab. Nah, kalau yang membunuh yang anak-anak itu adalah Firaun. Akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibunuh dari umat kita. Umat kita itu Bani Israel. Sekarang permasalahannya, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel yang dibunuh, Yesus atau Yesus yang membunuh Bani Israel? Sekarang, apakah Muhammad yang membunuh atau siapa yang dibunuh? Iya. Jangan ke Nabi Muhammad, Anda sudah menolaknya, Anda mengatakan Yesus. Sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Nabi sama seperti Musa katanya dia. Dan akan dibasmi siapapun yang tidak mendengarkan dia. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus yang membasmi Bani Israel atau Bani Israel yang membasmi dia melalui tangan Romawi? Jawab. Nggak ada yang membasmi. Karena Yesus udah. Bang Raka silakan diambil alih Bang Raka. Bang Raka. Waktu saya Yesus sudah mau asar Bang Raka. Yesus juga melarang muridnya untuk melawan. Silakan. Masya Allah. Makasih Saudara Framing. Thank you. Arfan, dibuka mic-nya Arfan. Agamanya apa, Bro? Selamat sore Bang. Ya, sore. Silakan, agamanya apa ini? Udah capek ya cuma ya, udah capek ya. Saya poin kebenaran aja Bang. Kalau udah sampai poin kebenarannya, saya udah selesai. Ngapain lagi kita ngotot-ngototan? Silakan. Halo, tes. Ya, Arfan, silakan. Selamat sore Bang Suma. Ya, silakan. Sore Bang, di sini udah mau asar Bang. Ya, sore. Bang Raka mungkin lanjut bentar, di sini mau asar, silakan. Bisa sedikit. Bisa sedikit saja Bang Suma, bisa sedikit saja. Oke, silakan. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Oke. Pertama-tama saya mau mengapresiasi sama Bang Suma ini. Luar biasa sangat, karena sangat menguasai ya pertanyaan yang dia persiapkan saat mau debat. Nah, gini Bang Suma, saya ada mau bertanya satu hal sama Bang Suma ini. Iya, silakan. Tentang Isra Miraj. Ya, tentang Nabi Muhammad berisra Miraj dari bumi menuju ke langit. Ya, yang saya mau pertanyakan di situ, apa betul ada dalilnya di dalam Al-Quran? Karena kalau menurut saya itu mukjizat yang sangat luar biasa yang pernah dimiliki oleh Nabi Muhammad. Apakah betul ada dalilnya di dalam Al-Quran? Al-Quran surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada Bang? Oke. Terus? Berarti itu pada saat dia berhijrah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya Bang? Iya. Berarti memang sangat luar biasa ya mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Ada satu hal yang mengganjal pada saat dia berisra Miraj itu. Karena gini loh Bang, setiap para nabi itu melakukan mukjizat itu. Seperti Nabi Musa disaksikan ribuan kaumnya Bang, gitu loh. Begitupun Nabi Isa menghidupkan orang mati, memberi makanan kepada 5.000 orang, itu disaksikan beribu-ribu orang. Dan yang saya rasa aneh di Nabi Muhammad saat dia melakukan mukjizat, itu tidak ada yang menyaksikan Bang. Itu pernyataan dari mana? Dan siapa yang menguatkan pernyataan itu? Dan siapa yang menyaksikan Bang? Karena sesuatu yang tidak ada saksinya ya Bang, mana mungkin kita bisa terima dengan akal logika Bang, akal sehat begitu Bang. Kira-kira Bang semua bisa beri contoh ada saksinya Bang?
Ya, ini itu aja Bang yang saya mau tanyakan. Silakan Bang Iya. Suma. Oke, baik. Jadi ketika Anda berbicara mengenai kesaksian, Isra Mi'raj itu justru menjadikan tonggak utama orang-orang menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka kemudian berkata tidaklah mungkin apa yang dikatakan oleh beliau ini adalah dusta. Beliau tidak pernah ke Masjidil Aqsa. Kok tiba-tiba dia bisa menjelaskan sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Inilah yang utama sehingga orang-orang yang tadinya menolaknya kemudian ketika dia Rasulullah menjelaskan secara detail apa yang dilihat di sana, membuat sejazirah Arab itu lebih yakin dan percaya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mereka mengiyakan. Andaikan saja mereka mengatakan itu adalah satu kebohongan, mereka tidak akan mungkin percaya kepada apa yang diceritakan tentang Isra Mi'rajnya beliau. Itu yang perlu saudara pahami. Kenapa? Karena yang disebut mujizat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau mujizat, berarti tatanan para nabi. Ilmu yang Tuhan berikan, mujizat yang Tuhan berikan kepada para nabi. Itu yang pasti. Sehingga Isra Mi'raj itu adalah satu kebenaran. Karena Rasulullah menjelaskan kemudian ketika beliau mengatakan, aku melintasi rombongan unta Bani Fulan di Rauha. Lalu mereka sedang kehilangan salah satu unta dari mereka. Lalu mereka mencarinya. Lalu aku sampai pada kumpulan kendaraan mereka. Tidak seorang pun berada di sana. Tiba-tiba aku menemukan semangkuk air lalu dan seterusnya. Bla 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 bla. Ini yang diucapkan Rasulullah kemudian ketika rombongan dagang dari Bani Fulan ini sampai kepada tempat mereka. Benar-benar mereka mengatakan, betul, kami kehilangan. Dari mana Rasulullah tahu? Sementara itu terjadi di antara perjalanan kami menuju ke sini. Kalau bukan karena dia melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, diperjalankan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah yang memperjalankan, bukan beliau yang mau, Allah yang memperjalankan. Selayaknya Yesus terangkat ke langit, bukan Yesus yang mau, tapi Allah yang mengangkatnya. Begitu juga Elisa dan seterusnya, Elia dan seterusnya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Justru inilah yang membuat orang-orang Arab percaya tentang kenabiannya. Demikian Bang. Udah puas Bang Arfan jawaban dari Bang Suma. Iya Bang, ya Bang. Apapun jawabannya saya sangat menerima Bang. Saya tidak menolak. Ketika saya bertanya dan dijawab, saya tidak menolak jawaban itu. Karena itu menurut keyakinan Abang. Tetapi kalau di dalam keyakinan kami, yang namanya mukjizat itu dipertunjukkan kepada orang-orang yang tidak percaya, supaya bisa mempercayai bahwa karena mereka yang tidak percaya itu melihat bukti nyata Bang. Seperti Nabi Musa membelah lautan, itu diperlihatkan kepada umat bukti nyata bahwa Nabi itu adalah betul-betul utusan Tuhan Bang. Yang jadi mengganjalnya kalau di kami itu yang Kristen, kenapa? Mohon maaf ya, kenapa? Ya, saya belum selesai Bang. Sedikit lagi Bang. Mohon maaf ya Bang, kami itu memang tidak percaya Nabi Muhammad karena dari segala sesuatu yang dia kerjakan Bang, tidak ada buktinya. Oke, sekarang kalau saya minta bukti Yesus membangkitkan orang mati, Anda bisa buktikan ke saya? Perbedaannya kita. Yang ditanyakan bukti atau saksi bro, disempurnakan dulu pertanyaannya. Itu kan ada tertulis Bang. Oke, gini. Itu saya rasa sudah sempurna Bang. Ya gini saudara. Ya silakan. Apakah masih ada bukti mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus hari ini? Seabrek mujizat Yesus, apakah ada buktinya hari ini? Yang dilakukan Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita lihat hari ini itu apa? Bang, sekarang tertulis dalam Alkitab itu tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Saya maksud ini di dalam Alkitab. Bisa tidak dibuktikan? Bisa tidak dibuktikan? Enggak, maksudnya membangkitkan orang mati bisa nggak dibuktikan hari ini bahwa itu benar-benar pernah terjadi? Ada nggak bukti hari ini yang bisa kita lihat? Bang, seandainya Tuhan Yesus masih di bumi ini Bang, dia belum itu seandainya langit, yang mungkin dia masih bisa membuktikan itu seandainya yang saya tanya, adakah mukjizatnya yang bisa kita lihat hari ini? Ada.
Atau tidak ada? Mujizat, Atau hanya cerita aja? mujizatnya, Bang. Iya, ada nggak? Mujizatnya, Bang. Iya, ada nggak yang Mujizatnya, bisa saya buktikan hari ini? banyak Ada orang nggak? yang mempercayai dia, Bang. Wah, itu bukan mukjizat itu, saudara. Banyak Kalau yang berbicara mempercayai kalau itu dia, yang Anda Bang. jadikan acuan, saudaraku, Gini, lihat Bang. Yahudi. Saudara diam dulu. Lihat Yahudi, hanya 11 orang yang percaya. Lihat Nabi Muhammad, sebenua Arab percaya kepada dia. Kalau itu dasar Anda. Sekarang yang saya tanya, ada tidak secuil bukti mukjizat Yesus yang bisa kita lihat hari ini? Ada nggak? Secuil aja. Atau itu hanya dongeng di dalam Bible? Ada nggak? Secuil aja dulu, buktikan. Dan saya akan perlihatkan kepada Anda bukti mukjizat yang Rasul Muhammad SAW masih bisa dilihat dan dirasakan oleh manusia berakal sampai hari ini. Ada nggak? Cuman dongeng kan? Cerita-cerita kan? Legenda yang pernah terjadi Jika kan? Anda gini Bang Kasih Suma, bukti, gini Bang kasih Suma. bukti. Kasih bukti mukjizat yang bisa dilihat oleh manusia yang hidup saat ini dari Yesus itu apa? Itu tai sapi jadi Gini, kue Bang Suma. atau apa? Apa Bang? Apa? Yang bisa kita Mujizatnya lihat itu, sekarang ini? mujizatnya Iya. Tuhan Yesus itu, mujizatnya para nabi itu semua sudah tercatat di dalam Alkitab, Bang, dan itu tidak bisa Kalau didustakan tercatat, karena ribuan Bung. orang yang menyaksikan, Bang. Bung, Dan kalau cuma pertanyaan cerita saya, Bang, kayak cuman begitu, simpel tadi. itu sama ceritanya maling kundang. Kalau cuma cerita, yang saya tanya, bukti mukjizat yang bisa kita lihat hari ini itu apa, Cak Ayu? Apa? Gini Kalau loh, cuma Bang. mulut yang Jika berbicara Anda apa? Mujizatnya Yesus Tuhan Anda Gini itu loh, Bang apa yang Suma. bisa kita Gini loh, lihat hari ini apa? Apa, Bang? Gini loh, Bang. Ada mujizatnya ketika semua. Anda Bangkitkan orang mati. Waduh, dengar Pak. dulu, Pendeta, dengar. Pak, Itu penginjil. cerita 2000 tahun yang lalu. Gak bisa lagi dibuktikan hari ini. Apa? Itu cerita. sabar dulu, Bang. Apa? Jangan terlalu Sabar panjang. dulu, Waktu saya Bang. Pelan- sedikit lagi. pelan-pelan kita. Mau ibadah saya. Berjalan dalam nama Yesus. Iya, iya. Itu buktinya. Sekarang kau mati, saya bangkitkan dalam nama Yesus. Nenekmu kiper, jangan kau menghayal di sini. Silakan, silakan. Siapa lagi? Mana buktinya Yesus apa? Kita mau tahu nih. Dunia modern Bang, sekarang Bang. ini mau menuntut Yesus mukjizatnya yang bisa kita dalam lihat nama mana? Yesus. Semua mati. Ku bangkitkan dalam nama Yesus. Tuyul, kau bangkitkan aja burungmu itu yang tidak pernah hidup. Jangan cerita kosong ini. Ini berbicara kebenaran. Nggak ada sopan Ini- santun. Ini kita berbicara mengenai kebenaran. Masa kan dia suruh saya mati terus mau dibangkitkan? Ucak. Makanya saya jawab kayak gitu. Bangkitkan aja nonotmu kalau kau mampu. Ini saya tanya ke Sopan santun. ini yang saya tanya. Ucak. Ucak. Saya tanya, buktikan mukjizat yang bisa dilihat hari ini oleh manusia modern dari Yesus ada enggak? Kalau saya buktikan dari Rasulku ada. Yang bisa dibuktikan di zaman modern ini apa? Pertama, Al-Ajalul Balagha. Mukjizat dari segi keindahan sastra atau balaga Al-Quran. Tak ada sastra di atas muka bumi ini yang mampu menyaingi keindahan sastra Al-Quran. Apalagi tasyri', kemujizatan dari segi pensyariatan hukum. Pada saat penetapan hukum-hukum di dalam Al-Quran benar-benar adil, sempurna dan komprehensif. Hukum Mana adil? Hukum di Aceh. Hukum Bodoh, Indonesia. bagaimana Sabar, yang tidak jangan lihat di terpakai Aceh. Indonesia? Coba pakai Ini berbicara hukum Al-Quran. Cuma mencuri, Shalon, potong tangan. Shalon, Coba. Shalon. Ini berbicara mengenai Al-Quran, bukan Aceh. Lihat bagaimana Al-Quran kemudian. Lihat negara Indonesia. Bagaimana menjadikan asas kenegaraan tentang ketuhanan berdasarkan Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Masih bisa dirasakan hari ini. Apalagi mukjizat dari segi ilmu pengetahuan. Sangat-sangat benar. Sesuai dengan perkembangan zaman. Dan bisa menjawab semua masalah kontemporer yang ada dalam kehidupan manusia. Al-Quran solusinya. Itu masih terasa hari ini. Apalagi kemujizatan dari segi sistematis dan statistik atau matematika. Coba Anda pelajari Quran tentang hitungan, ilmu aljabar dan seterusnya. Al-Quran sampai hari ini tidak tertandingi. Apalagi Al-Quran isinya mencakup hal-hal gaib
yang sudah terjadi, yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat, mengungkap isi hati orang-orang kafir, orang munafik, dan mengungkap makar mereka dan pembalasan terhadap mereka. Terbukti hari ini semuanya benar. Kandungan Al-Quran terbebas dari kontradiksi, bisa dirasakan hari ini. Dan yang terakhir, Al-Quran memiliki aspek penjagaan yang sempurna dengan cara dihafal, dituliskan, ditafsirkan, dan seterusnya. Lalu kemudian, yang paling terakhir, tantangan Al-Quran untuk membuktikan kesalahan Al-Quran sampai akhir zaman, 1400 tahun belum mampu ada manusia yang melawannya. Ayo, Yesus apa mujizatnya yang bisa dirasakan hari ini? Tak ada. Membuat air jadi anggur, mana? Buktikan. Mana? Saya lihat pesulap merah lebih jago. Pesta miras itu. Oke. Gini loh Bang, gini loh Bang. Ya, bentar, Saya ya. simpulkan, saudara Bang Raka dan semua, saya titip, saya pamit ibadah dulu ya, sahabatku semua, silakan dibimbing saudara-saudara kita. Tugas kita hanya memberikan peringatan, mereka menerima alhamdulillah, tidak menerima astagfirullah. Kita berlindung kepada Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jangan dipotong dulu ya, Arfan. Selamat Kan sore tadi- Bang Suma. Oke. Iya, bentar, Arfan. Anda kan tadi mengatakan kalau tidak ada saksi mata, berarti itu cerita nggak benar. Ini kan omonganmu ya. Kita balik ke kitabmu. Ada nggak orang yang melihat Yesus setelah dia disalib, setelah dia dibunuh, mayatnya bangkit, bangun dari tidurnya, kemudian dia jalan-jalan keluar ke gua. Ada nggak yang melihat itu? Coba di dalam Alkitabmu, siapa yang melihat dia bangkit dari kubur? Ada nggak? Kalau Anda menuntut Gini loh, saksi, ya bentar. Ketika Saya dia tidak gunakan pertanyaan yang sama terhadap Gini. apa yang Anda imani. Bentar. Saya gunakan pertanyaan yang sama terhadap apa yang Anda imani dalam Alkitab. Ada nggak orang yang melihat Yesus jasadnya ini bangkit dari kematian, kemudian dia jalan-jalan keluar gua? Nah, coba Anda kasih datanya dulu. Silakan. Bang Raka, boleh saya jelaskan tentang Ya, silakan Pak Jo, silakan Pak. Oke Bang. Bentar, Oke sebentar Bang. ya. Oke, gini Bang. Saya jelaskan dulu Bang Arfan tentang kecepatan malaikat Jibril. Percaya tidak dengan Boleh? giring dulu. Saya pun mau ibadah ini Bang. Sedikit waktu saya Mau sholat asar Bang Arfan. Silakan Pak Ini, Jo. Bang Raka. Kayaknya mau sholat asar dia Arfan. lagi nih. Bang Raka, Di sini sudah silakan, jam Pak Jo. 5. Saya mau ibadah juga Bang. Bang Arfan, saya bentar komentar sebentar ya. Saya mau jelas. Saya Mau ke jelas- gereja Bang. Ya udah, silakan lah. Oke ya, kalau nggak ada komen saya yang komen ya. Saya menjawab pertanyaan Arfan, bagaimana sih logik nggak Isra Mi'raj ini ya? Saya membawakan beberapa catatan sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran tentang kecepatan malaikat Jibril ya. Kalau naik ke hadapan ke sisi Allah itu berapa kecepatannya? Ini sesuai dengan Quran surat Al-Ma'arij ayat 4 ya. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Ingat ya, kadarnya dalam satu hari malaikat kalau dilakukan oleh manusia itu 50.000 tahun. Ini ingat ya, 50.000 tahun. Saya akan beritahu tentang kecepatan malaikat ya. Kalau Anda googling, silakan di googling ya. Kecepatan cahaya itu adalah 300.000 km per detik. Nah, sesuai dengan Quran surat Al-Ma'arij, berapa kecepatan malaikat? Kita hitung sekarang ya. Kalau satu hari malaikat itu berapa kecepatan malaikat? Kita hitung sekarang ya. Dapin ya. Nah, kalau satu hari, coba di-mute sebentar. Di-mute Pak. Kenny, dapin Kenny. Oke ya. Nah, sekarang berapa kalau satu hari manusia berapa? Kalau satu hari berarti 1 per 50.000 tahun atau 1 per 18,25 juta hari ya, kita jadikan hari, atau kita jadikan detik, atau 0,005475 hari. Itu
Satu hari manusia setara dengan 0,00 sekian ya malaikat. Kemudian satu hari manusia kalau kita jadikan detik setara dengan 0,005 detik. Atau kalau satu detik manusia malaikat setara dengan 200 hari manusia. Nah, inilah perbandingan tadi kalau satu hari malaikat setara dengan 50.000 tahun manusia, atau satu detik manusia setara dengan 200 hari manusia. Nah, sekarang perjalanan manusia itu berapa satu harinya? Nah, kalau orang naik pesawat dari Jakarta ke Amerika itu 15.000 km ya, atau dalam waktu 24 jam lah kalau kita rata-rata. Nah, berarti kecepatannya satu detik berapa? Berarti 200 kali 15.000 sama dengan 3 juta kilometer per detik. Nah, berapa keliling bumi? Kita lihat sekarang berapa keliling bumi. Keliling bumi itu adalah 46.250 kilometer. Berarti kalau satu detik malaikat tadi setara bisa mengelilingi 65 kali bumi. Bayangin tuh berapa cepatnya itu kecepatan malaikat. Satu detiknya setara dengan mengelilingi bumi 65 kali. Jadi kalau peristiwa Mi'raj tadi, Nabi didampingi oleh malaikat, kemudian ada kendaraan khusus namanya Buraq, itu bukan satu hal yang tidak mungkin dengan kecepatan yang luar biasa itu. Kita dari hitungan ini saja, sesuai dengan Quran Surat Al-Ma'arij ini, kita bisa menghitung kecepatnya kurang lebih 3 juta kilometer per detik, atau bisa mengelilingi bumi 65 kali. Kalau melihat surat-suratnya ini, tentang surat Mi'raj, ini ada di An-Najm ya, ayat 53. Walaqad ra'ahu nazlata ukhra, dan seterusnya ya. Ini kita bisa, kemudian nah, ini kita bisa saksikan juga ternyata di antariksa itu ada nebula, ledakan nebula sesuai dengan surat Ar-Rahman yang berbunyi, maka apabila langit telah terbelah menjadi mawar merah seperti kilapan minyak. Bagaimana Nabi Muhammad tahu kalau ada ledakan bintang di angkasa luar yang bentuknya seperti mawar merah yang berminyak ini? Saya pikir itulah salah satu bukti kalau kita tinjau secara ilmiah. Silakan Bang Raka. Ya, terima kasih. Ini Pak Jo udah kayak dosen ya teman-teman ya. Luar biasa pemaparannya ya. Ini Cinamon, kita sapa dulu. Agamanya apa Cinamon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Ya, Bang Amin. pengikut setia. Bang Amin. Oke Bang, iya. Saya Muslim, Islam Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan orang menanyakan tentang saksi mata, Pak. Kalau kita tanya balik kepada mereka, ada nggak orang yang menyaksikan ketika Musa di Bukit Sinai menerima 10 perintah Tuhan? Pertanyaannya bukan batunya ya, bukan Musanya ketika bertemu Tuhan, itu ada nggak yang melihat di situ? Nah, kalau ada, namanya siapa, tertulis di mana di dalam Alkitab gitu loh. Kalau nggak ada ya jangan ngomong ada saksi mata, kan berarti zong itu namanya. Coba saya ulangi lagi. Siapa orang yang menyaksikan Musa bertemu Tuhan di Bukit Sinai? Itu pertanyaannya. Kalau memang ada, namanya siapa, tertulis di mana orang itu melihat bertemunya Musa dengan Tuhan di Bukit Sinai. Kalau nggak ada ya zong, nggak perlu diomongkan kalau begitu. Ya, silakan Pak Amin. Iya, saya dari Islam Bang. Sampaikan. Iya. Itu pertanyaan tertuju kepada Islam atau Kristen? Pak, maka kan kita harus tanya balik gitu loh. Kalau yang menjadi dasar itu adalah saksi mata, ya kita tanya balik ke mereka. Mereka juga punya nggak saksi mata yang melihat mayatnya Yesus ya bangkit dari kubur kemudian jalan-jalan? Kalau memang ada, namanya siapa, tertulis di mana yang melihat Yesus bangkit dari kubur ya, menjadi zombie ya di sini ya. Kalau memang ada yang melihat, namanya siapa yang nonton itu dan tertulis di mana. Kalau nggak ada jangan ngomong, sama juga bohong itu Pak.
Zong namanya. Kalau ada yang bangkit dari kuburan, saya nggak mau menyaksikan bang. Mendingan saya kabur, karena itu kan Iya, gimana Pak? Oh, ada zombie Pak, ya kan? iya, entah hantu atau gondoruo, entah pocong, kuntilanak, kita kabur aja. Yang konyol itu yang seperti yang saya katakan bahwa mayat Tuhan itu hilang dicuri orang. Yohanes 20 ayat 13. Maria berkata, mayat Tuhanku hilang dicuri orang. Sampai sekarang ini saya bertanya pun nggak ada jawabannya loh. Yang nyolong mayat Tuhan itu siapa? Terus mayat Tuhannya ditaruh di mana? Yang nyolong mayat Tuhan ini udah ketangkap polisi apa belum? Karena kan terkena pasal pencurian mayat itu Pak. Kalau berani-beraninya nyolong mayat Tuhan di situ, ada pasalnya itu pencurian mayat. Nah itu berbahaya ini. Ya, kita nggak cari remes loh. Kita gunakan logika yang sama. Kalau Anda bisa berlogika gitu, kenapa kita nggak boleh berlogika yang sama? Coba tunjukkan siapa yang bertemu Musa, namanya siapa, kapan dan di mana, ditulis di mana yang melihat Musa bertemu Tuhan dan Tuhan menuliskan 10 perintah Tuhan itu. Siapa saksinya, ada apa enggak, kan begitu. Itu logika yang sama. Kalau memang nggak ada dan Anda nggak percaya, ngapain kamu imani? Ya kan? Ini Muslim semua nih Bang Raka nggak Ya ada tahu, otaknya. paham, ngerti saya. Saya kan menjawab pertanyaan mereka ini Pak. Kan kita berhak untuk menjawab juga. Ya kita menunggu teman-teman Kristen yang lain untuk menaikkan untuk mengirim permintaan. Silakan. Nanti Bang Zuma setelah sholat asar, insya Allah kan balik lagi setelah asar nanti ya. Kan udah waktunya di Makassar. Silakan kirim-kirim permintaan. Pak Jo mau menambahkan? Tadi ada Bang Kamal tuh di siapa itu? Bisa suruh komen-komen juga. Iya Pak Muhammad ini ya. Itu sudah saya jelaskan juga lewat manuskrip Pak. Jadi cerita tentang Yesus yang bertemu dengan pezina itu, ya kan? Dia akan mengatakan bahwa pezina itu, sudahlah kamu jangan berdosa lagi, kamu jangan bikin dosa lagi, kamu pergi aja, kata Yesus. Itu sebetulnya ceritanya kan indah itu ya Pak ya. Ceritanya luar biasa. Oh berarti si Yesus ini menurut orang-orang Kristen dia penuh dengan kasih ya kan. Sayangnya cerita itu cerita palsu gitu loh. Cerita itu di dalam manuskrip itu nggak ada. Ditambahkan 8 abad kemudian, sekitar 800 Masehi ditambahkan di dalam Alkitab kanonik gitu loh. Taunya dari mana? Taunya dari kodek teman-teman. Kita cek di dalam kodek ya. Kodek yang sangat tua berusia 400 Masehi. Cerita itu tidak ada. Kemudian baru ada 800 Masehi, cerita itu ditambahkan kemudian gitu loh. Sayangnya cerita itu cerita palsu, bukan kenyataan. Itu ya teman-teman ya. Iya Pak Raka. Ya Pak, silakan Pak Muhammad, silakan ditambahkan. Iya, tadi penjelasan Pak Jo udah begitu detail dalam hal ilmiah itu, teori-teori perjalanan malaikat dan sebagainya. Bahwa Itu jelas secara ilmu pengetahuan betul itu Pak Muhammad. Ada yang disebut teori lubang cacing Pak. Ya. Jadi teori lubang cacing itu tegak lurus Pak, dari bumi ke antar galaksi ke galaksi yang lain. Jadi manusia bisa berjalan lewat lubang cacing atau teori wormhole ya. Itu diteliti oleh Albert Einstein, namanya jembatan Einstein-Rosenstock ya. Jadi lewat jalur itu jalur tikus antar galaksi teman-teman. Jadi satu orang berpindah ke galaksi yang lain itu dengan kilat bisa Pak. Itu ada ilmunya itu, ada hitung-hitungan. Benar. Itu masuk akal itu secara ilmu itu. Benar Pak Raka. Benar. Ya, silakan Pak. Kalau kita balik lagi ke rumus teori relativitas E sama dengan mc kuadrat, bahwa saya hanya bisa jelaskan sekilas saja. Ya, bahwa kecepatan cahaya yang 300.000 km tadi dalam teori Einstein itu bisa menyusutkan jarak. Jadi jarak yang semestinya pada hakikatnya dalam kilometer 10 km, tapi kalau ditempuh dalam kecepatan cahaya, bukan saja
kecepatan itu yang mampu mencapai dalam waktunya, jarak sendiri pun menyusut. Nah, ini kesulitannya kalau orang-orang yang nggak paham fisika kan. Karena ruang itu bisa memuai oleh kecepatan. Saya ambil contoh dari Jakarta Surabaya sekitar 1000 km. Kalau ditempuh dalam kecepatan pesawat sekitar 600 km, itu kira-kira 1 jam perjalanan lah kita katakan. 1,5 jam ya, kalau Jakarta Surabaya kira-kira begitu. Tapi kalau kecepatan cahaya itu belum sampai 1/100 detik udah sampai. Maka karena kecepatan yang begitu cepat mencapai jarak itu, maka jarak menjadi menyusut. Sehingga jarak yang tadinya kilometernya itu sekian menjadi menyusut. Itu ada dalam teori relativitas, tapi sangat sulit dijelaskan apalagi di forum-forum seperti ini. Untuk itu perlu pakar-pakar fisika yang menjelaskannya, dan saya pikir kita tidak perlu terlalu maksa untuk menjelaskannya juga, karena memang bukan bahagian itu yang membuat saudara-saudara kita yang non-muslim ini menolak kebenaran Isra Mi'raj, tapi sentimen terhadap anti-Islamnya itu. Kalau para pakar-pakar di ahli fisika di barat sana sudah memahami bahwa Isra Mi'raj itu sangat logis dan masuk di akal kalau kita gunakan rumus kecepatan E sama dengan mc kuadrat itu. Ini C-nya kuadrat loh. C yang tadi saya cerita belum dikuadratkan. Jadi C tadi 300.000 km per detik itu belum kuadrat. Tapi kalau C kuadrat 300.000 kali 300.000. Justru itu ada energi yang begitu besar sehingga kalau ditanya-tanya kepada para fisikawan, apakah kita bisa mencapai kecepatan itu? Sekalipun kita bisa mencapai kecepatan itu, kita tidak mampu mencari alat untuk menghentikan kita dari kecepatan itu. Nah, tapi Allah mampu, ya. Allah mampu, Allah yang mampu melimitasi, Allah yang mampu memberi kecepatan, Allah yang mampu memberi batas, dan bagi Allah segala sesuatu tidak ada batasnya. Untuk itu saya padai penjelasan saya yang mungkin sulit, tapi kira-kira kalau ada orang yang mau buka-buka buku dan mau belajar lagi, dia akan paham bahwa teori relativitas dapat memuaikan dan menyusutkan ruang. Titik. Demikian aja. Oke, silakan dilanjut yang lain. Terima kasih Pak Danja, Bang Amin dinaikin. Atau siapa yang mau bernarasi silahkan. Bang Amin siap-siap mau melaksanakan sholat asar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Amin. Tapi ini siapa? Bang Kamal ya. Untuk tentang mi'rajnya, kenapa nggak disambung ya di dalam Quran surat Al-Isra ya? Malah di An-Najm ya. An-Najm ayat 13 sampai 18 tentang mi'rajnya itu. Inda sidratul muntaha, inda jannatul ma'wa, idyaksa sidratan ma yaksa ya. Saya bacakan ya terjemahannya. Sungguh dia Nabi Muhammad benar-benar telah melihatnya dalam rupa asli pada waktu yang lain. Maksudnya rupa asli malaikat Jibril. Yaitu ketika di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Nabi Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha dilingkupi oleh sesuatu yang melingkupinya. Penglihatan Nabi Muhammad tidak menyimpang dan tidak melampaui apa yang dilihatnya. Sungguh dia benar-benar telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang sangat besar. Itu. Silahkan, gimana pendapat Pak Kamal? Kenapa tentang mi'rajnya nggak dilanjutkan di dalam Quran surat? Tapi malah keguncangan iman. Alasan satu-satunya itu dia. Jadi bertahap penjelasan tentang Isra ini ya dijelaskan
dalam satu ayat supaya ada sifat Al-Quran itu selalu tahap bertahap. Karena Allah tahu benar kemampuan akal manusia dalam menerima beberapa hal menyangkut kebesarannya perlu tahapan-tahapan disesuaikan dengan peningkatan iman. Bukan hanya sekedar tentang cerita Mi'raj dan lain-lainnya. Perintah-perintah tertentu pun Allah letakkan di posisi-posisi tertentu perintahnya secara bertahap. Misalnya perintah puasa, ini bukan berpindah cerita ya, tapi contoh. Misalnya perintah puasa justru ditetapkan bahkan setelah perintah perang-perang yang besar. Setelah beberapa perang, bahkan setelah kekalahan, di waktu itu diperintahkan puasa. Artinya apa? Cobaan demi cobaan itu menjadi penjelas dan penguat iman. Alhamdulillah ya, berkah dari keimanan itu bukan saja membuat mereka-mereka yang terdahulu percaya, tapi akibat pengorbanan mereka, kita bisa percaya dengan keimanan yang walaupun di bawah itu tanpa mengalaminya, tapi kita bisa menerimanya karena tahapan-tahapan iman itu tadi. Ya, kelezatan iman itu kita dapat dari tahapan-tahapan informasinya, bukan dari dari kebesaran ceritanya, tapi dari cara menyampaikannya. Maksudnya metode penyampaiannya, bukan cara menyampaikannya, tapi metode penyampaiannya. Menurut saya itu alasan-alasan mematangkan keimanan lalu diturunkan perlahan-lahan. Demikian Pak Jo. Oke, lanjut. Lanjut Pak Raka, silakan Pak Raka. Assalamualaikum, mau nanya dong. Silakan Bunda, nanya ke Bang Kamal kalau masalah ilmu Quran, dia lebih ahlinya ini. Silakan Bang. Enggak Pak Jo, ada Pak Raka lagi, ada Bang Jo. Aduh, malu Itu saya. mengenai Isra Miraj. Kalau dari ke Masjidil Aqsa-nya itu naik apa, terus Mirajnya itu naik apa gitu. Jadi kan waktu Miraj itu naik kendaraan yang bilangnya buroh. Itu kecepatannya sama nggak dengan waktu naik ke Sidratul Muntaha gitu? Terus kenapa nggak langsung gitu, misalnya langsung ke langit, apakah mampir dulu ke Masjidil Aqsa-nya gitu, Pak? Makasih ya. Saya di bawah aja ya, Mas. Iya Bunda. Proses dan tahapan perjalanan itu bertujuan, kalau boleh saya katakan pakai bahasa ini, saya sampaikan dalam bahasa ini, konsolidasi karena Rasulullah harus melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa yang beliau menjadi imam bagi para nabi ya. Saat mengimami itulah bentuk sahadat yang sempurna dari nabi-nabi selain baginda Rasulullah SAW terhadap keimanan yang utuh. Dan saat bersolat itulah membuktikan bahwa puncak atau kesempurnaan Islam ditetapkan. Karena para nabi sudah menyatakan dirinya Islam bukan hanya secara istilah, tapi secara syariat dan secara keimanan ketika proses Rasulullah mengimami sholat di Masjidil Aqsa. Adapun kecepatannya, kendaraannya sama, tapi saya nggak berani mengatakan kecepatannya sama atau beda. Dari sini ke sini kecepatannya berapa, saya tak berani jelaskan, karena tidak ada penjelasan di Al-Quran tentang itu. Tapi tentu saja untuk jarak yang cepat, yang dekat, tidak mungkin kecepatannya maksimum. Untuk jarak yang lebih jauh, tentu kecepatannya maksimum. Dan tadi ada shortcutnya itu wormhole itu, ya, lubang cacing itu ya, liang cacing itu, wormhole di antariksa itu menjadi shortcut seperti jalan pintas. Kalau boleh saya pakai narasi ini, kalau nggak tepat boleh diperbaiki, antara langit-langit 1, 2, 3 sampai 6 menuju ke Sidratul Muntaha, Raf-Raf itu tempat yang tinggi ya, Raf ya. Seperti dari situ juga diambil kata roof ya, Raf ya, tempat yang tinggi ya. Jadi intinya apa? Intinya bahwa masalah kecepatannya Bunda
saya nggak berani katakan kecepatannya waktu ke Masjidil Aqsa lebih pelan, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha lebih cepat. Tapi secara logis jawabannya pasti iya. Mustahil kecepatannya itu sama, karena nanti, nah maka saya nggak berani katakan. Nanti kalau saya bilang kecepatannya sama, nggak bisa ngerem ntar sampai Masjidil Aqsa. Tapi nggak berani saya ucapkan kata-kata itu, karena itu terlalu mengukur kekuasaan Allah. Nah, buat saya sederhananya, tujuan perjalanan itu adalah konsolidasi agar seluruh nabi yang pernah diutus Allah semua jadi makmum pada Rasulullah SAW. Demikian Bunda yang bisa saya sampaikan dengan pengetahuan saya sekedarnya. Makasih. Pak Jo ada mau tambahkan? Ya, saya pun nyari-nyari tafsirnya pun nggak dapat ya. Tapi kalau menurut logika saja sih, kan hubungan kita kan ada hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi perjalanan ke Masjidil Aqsa itu adalah peristiwa horizontal ya. Kemudian juga untuk memberitahu bahwa kenabian atau transmisi kenabian itu berjalan ya. Jadi tidak terputus dari zaman nabi-nabi terdahulu dengan Nabi Muhammad, bahwa dulu sebelumnya kan kiblat pertama itu adalah Masjidil Haram ya, ketika kiblat kemudian kedua kan dialihkan ke Masjidil Aqsa. Jadi untuk menunjukkan bahwa ada kesinambungan, tidak putus, risalah kenabian itu tidak putus. Nah kemudian mi'rajnya adalah peristiwa horizontal yang tadi coba saya hitung secara matematis ya, secara aljabar itu dalam Quran surat Al-Ma'arij tadi disampaikan bahwa malaikat-malaikat atau Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari. Itu maksudnya kalau dilakukan oleh malaikat itu 1 hari, kalau dilakukan oleh manusia membutuhkan waktu 50.000 tahun. Maka tadi saya coba hitung-hitung secara aljabar, ternyata persamaannya kalau dilakukan oleh malaikat itu 1 detik, ternyata kalau manusia itu 200 hari sesuai dengan perjalanan perbandingan tadi. Nah 1 hari manusia itu perjalanannya nyampe kemana? Ternyata saya punya data kalau dari Jakarta mau ke Amerika 1 hari itu bisa dapat 15.000 kilometer. Nah karena 200 hari dilakukan, maka 200 kalikan berapa tadi? 15.000 atau 3 juta kilometer, atau 1 detiknya ketemu 3 juta kilometer. Kalau itu dipakai mengelilingi bumi, bumi kan 46.000 sekian kan, bisa 46.000 kilometer, bisa 65 kali mengelilingi bumi kalau dilakukan oleh malaikat dalam 1 detik. Artinya sangat luar biasa cepatnya lah, gitu lah kira-kira. Ya, tadi Ibu itu nggak jelas dengarkan penjelasan Pak Jo, maka saya jelaskan secara gamblang aja. Bu Endah tadi. Makasih udah nambahkan Pak Jo, alhamdulillah. Saudara-saudara yang lain boleh bernafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nambahin Bang? Silakan. Kalau pakai pendekatan hukum probabilitas lebih masuk akal Bang. Jadi perumpamaan orang yang masuk surga dan perumpamaan orang yang masuk neraka. Orang masuk neraka itu 1 detik itu bagaikan puluhan tahun, 1 hari itu bagaikan 50.000 tahun. Sedangkan orang masuk surga meniduri 1 istrinya seperti separuh kehidupannya. Jadi kalau orang umur 70 tahun berarti 35 tahun. Rasanya bagaimana? Maksudnya rasa untuk merasakan lamanya waktu itu kan masuk hukum probabilitas. Artinya hukum probabilitas itu 1 jam orang yang di penjara dengan 1 orang jam yang tidur rasanya kan beda. Maka pendekatan hukum probabilitas itu ukurannya bukan ukuran matematika normal, tapi ukuran matematika yang siapa yang membuat waktu, kan begitu. Kan hanya Allah yang membuat waktu. Maka untuk logikanya orang kadang-kadang dikubur ya, kalau mau diceritakan. Kita ninggalin mereka itu 7 hari atau 1 hari, tapi mereka merasa ribuan tahun di sana karena tersiksa.
kita tinggalkan mereka dalam kubur 2 hari atau 7 hari. Tapi karena dia dikasih nikmat, pas kedip dia langsung kiamat. Jadi hukum probabilitas untuk perbandingannya begitu. Jadi seseorang yang merasakan, tergantung seseorang yang merasakan. Nah, ini yang merasakan Nabi, kita yang ada di dunia itu berlaku hukum probabilitas dunia, bukan hukum probabilitas langit gitu. Maka kalau langit ada yang diceritakan bahwa buruk itu kecepatannya sepanjang mata bisa melihat, artinya batasan yang dia lihat satu kali itu sudah lebihan dari puluhan ribu kilat, kan begitu cara pengukurannya. Menurut saya kalau kembali ke matematika itu kan probabilitas, Albert Einstein yang bilang begitu. Probabilitas itu lebih mendekatkan kepada logika gitu loh, Pak. Mungkin kalau saya keliru dikoreksi. Kelirunya mungkin di istilah Bapak mau bilang relativitas kali Pak, atau probabilitas. Probabilitas. Iya, oke. Gak apa-apa Pak, itu tambahan narasi, tetap memperkaya khazanah pemikiran, persoalan yang paling logis atau tidak logis, masih waktu yang akan membuktikan Pak. Karena pengetahuan kita hari ini, mungkin kalau dihitung 50 tahun ke depan, termasuk golongan pengetahuan atau teori-teori yang keterbelakang nantinya. Maka itu tidak melulu beriman itu harus sesuai dengan matematika atau fisika, tapi tidak bisa menghindari logika, karena logika adalah dasar-dasar yang Allah letakkan ke dalam akal kita untuk mengenali keberadaan dirinya, bukan untuk mengenali hanya hal-hal yang menyangkut kepentingan keduniaan saja. Demikian Pak Elak. Terima kasih pengetahuannya Pak Elak. Dan boleh saya lanjut lagi Pak? Silakan. Dan kalau kembali kepada tibyanan likulli syai', maka saya agak ketawa juga, bagi anggaplah di golongan kita yang maaf Al-Quran itu cuma dibaca, dan dibacanya itu cuma terdaftar kalau ada orang sakit, ada orang mati aja. Padahal sesungguhnya mulai dari Alif Lam Mim sampai surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, itu kalau mau digali, mencengangkan sebenarnya. Contoh dalam masalah pembilangan, sebelum lahirnya Aljabar itu menggunakan istilah dalam bilangan matematika, entah itu dipecah begini, entah itu bilangan 1 dibagi berapa itu. Padahal Al-Quran sebenarnya 1400 tahun yang lalu kalau merujuk kepada surat An-Nisa, pembagian soal waris itu sudah ada bilangan di dalam Al-Quran, sulus, sumun, sulasani, rubu gitu. Iya. Jadi peletakan matematika yang sebenarnya itu ya Al-Quran, cuma yang mengembangkan manusia seperti Al-Khawarizmi, Al-Jabar begitu. Itu salah satu aja, Pak. Salah satu aja, bukan semua Al-Quran. Benar. Maka kalau mau bilang ini kan agak alergi sekarang, agak demam begitu. Bahwa rujukan kesempurnaan dalam merujuk sesuatu dalam yang ada sekarang, entah itu kitab, kita kan bicara fakta, bukan mengproklamasikan kita yang paling tinggi, enggak, kita bicara fakta. Ya, kitab apa yang menceritakan segala hal, itu aja faktanya. Jadi umpama nih Pak, seakan-akan kalau orang Kristen itu bilang, oh Tuhan buat perumpamaan juga. Dalam perumpamaan dalam Al-Quran itu, innallaha la yastahyi ayat riba masalan.
tidak memperumpamakan sesuatunya yang kodim itu dengan yang hadis, tapi memperumpamakan sesuatu yang dari mab'udatan fama fauqaha, artinya yang sederhana ke istimewa. Begitu. Apa yang tidak diceritakan dalam Al-Quran, mulai yang dari istimewa sampai yang terbawah, seakan-akan memang itu hak prerogatif ciptaannya. Itu satu pendekatan masalah ukuran awal dan akhir. Dari ukuran kebutuhan manusia, apa yang tidak ada dalam Al-Quran, baik spiritualnya maupun biologisnya. Nah, itu nggak bisa ditentang, Pak. Semua ilmuwan di dunia itu tidak bisa menentang ini, bahwa ini fakta yang sebenarnya yang kalau dari kacamata awam, kalau Bapak itu tadi bilang kita yang sekarang 50 tahun lagi kita mungkin keterbelakang untuk sains. Dulu seperti An-Nosfi ngarang tafsir itu tentang embriologi, ditemukan 1963 ilmu embriologi itu istilah fi qararin makin di dalam surat Al-Mu'minun itu ada seorang ilmuwan di Amerika itu, kapan Muhammad pernah membedah perutnya wanita dengan ukuran zaman yang bisa dikatakan zaman itu dalam segala hal fasilitasnya di bawah kita 1000%, Pak. Kan begitu. Tapi Al-Quran itu mampu menembus zaman, dan menembus nyamannya itu bukan karena bukan karena kita ngotot, tapi fakta yang memang harus tunduk kepada Al-Quran. Begitu loh, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Bukan doktrin kan, Pak, yang harus tunduk ke Al-Quran, tapi memang fakta yang harus tunduk kepada Al-Quran. Mana ada fakta yang setelah ada fakta Quran mau dirubah? Nggak ada. Setelah ada fakta Quran tidak sesuai dengan fakta, nggak ada. Justru fakta lah. Fakta artinya kenyataan yang ada di dunia ini yang bisa kita lihat yang tunduk kepada Al-Quran, bukan kitanya. Faktanya saja udah tunduk pada Al-Quran, apalagi kita yang punya akal. Harusnya begitu. Kalau kira-kira begitu, Pak. Ini kan cuma pemasukan lah, Pak. menambah wawasan gitu loh, Pak. Alhamdulillah tepat itu, Pak, semuanya. Al-Quran sendiri yang berkata di surat Hud, Kitabun uhkimat summa fusilat, bahwa Al-Quran itu kitab yang jelas, nyata, uhkimat, muhkamat. Adapun tentang penjelasannya itu fusilat, terperinci, ya, detail. Jadi sederhananya kalau boleh saya sampaikan, apa yang Bapak bilang itu memperkuat apa-apa yang sudah disampaikan saudara-saudara sebelumnya. Saya ini Pak Jo kedatangan tamu, anak saya datang dari luar kota, jadi saya mohon diri dulu, Pak Jo. Nanti maaf Pak Dance, saya apa dulu, keluar dulu sebentar. Pengunjungnya banyak, Pak Dance. Bang Jo, monitor Bang Jo. Silakan Bang Helap. Pak monitor Pak Dante. Ya, saya masih tetap. Oh, gitu. Oke, Pak Dante ada tamu. Silakan Bang Helap, kalau ada narasi yang mau dokumentasi mau disampaikan, silakan. Ya, dan ada istilah dalam Bible itu, maka keagamaanmu tidak akan berguna apa-apa kalau tidak lebih berguna daripada, lebih sempurna dari ahli-ahli Taurat. Sekarang begini, apa yang tidak diatur dalam Islam? Ayo apa? Maaf, sampai kencing pun diatur. Kencing diatur, orang mau naik rumah, tangga rumah itu diatur, orang pakai baju diatur. Apa yang tidak diatur? Taruhlah begini, apa sih yang ada di kitab selain Al-Quran itu yang membahas larangan dan perintah? Di Islam itu kekayaannya, larangan dan perintah itu dibagi, ada yang mubah, ada yang sunnah,
ada yang makruh, ada yang sah, ada yang nufud, ada yang batin. Jadi maaf, bayin gitulah istilahnya, jelas. Al halalu bayin wal haramu bayin wa ma bainahuma dan seterusnya, itu mengukuhkan bahwa Al-Qur'an itu la raiba fihi, Islam itu la raiba fihi, artinya tidak ada keraguan. Keraguan itu di bidang apa? Kebenaran, termasuk juga perincian-perinciannya. Begini, Moderator, ada tamu ini, tolong disapa dulu. Oke. Terima kasih Bang Helat, saya handle sebentar ya. Ini ada tamu nih, Raja Debat. Satunya siapa nama Arab ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Malaysia ya. Dari Malaysia. Oke, saya sapa dulu nih Raja Debat. Haleluya. Selamat siang. Selamat siang semua. Selamat siang Pak Dance. Oke, kebetulan Pak Dance ada tamu, biar saya handle dulu. Oke, kalau kita mau mengadakan debat, dan kebetulan ada Muslim, ada juga yang Kristen. Mau tema apa yang kita bahas? Silakan kita rundingkan dulu. Okey, saya cuma ambil kesempatan sekejap. Sebenarnya nak berkongsi lah kenapa golongan kafir ni dia menolak Islam. Kerana Islam ni ada perintah dan larangan Allah. Jadi itu menyebabkan mereka tak boleh menerima ajaran Islam. Sebabnya Islam ni dia ada larangan, yang mana larangan itu merupakan kegemaran bagi golongan-golongan kafir. Contohnya berjudi, minum arak, berzina dan sebagainya. Sebab itu mereka tak boleh menerima ajaran dalam Islam. Itu sebenarnya bukan disebabkan penyembahan mereka, tapi disebabkan ajaran perintah dan larangan dalam Islam. Itu sajalah pendapat saya. Ya. Masukkan dalam perdebatan saja saya rasa. Supaya enak ya kan. Debat mau tema apa ini mau dibangun? Yang mau diajukan silakan. Ya, tentang hukum atau pengajaran saja. Ya. Ajaran. Kita lihat pengajaran dari dua kitab ini atau dari dua agama ini, mana sih yang layak gitu loh. Oke. Bang Helat bersedia? Saya sebelum masuk ke sana, saya mohon untuk membuat standar, bahwa standar untuk memahami Al-Quran itu berbagai alat kami pakai, tapi standar di dalam kitab anggaplah Injil, standarnya itu apa dulu, apa cuma memahami, apa standar untuk baca itu harus baca minta ke Roh Kudus dulu, minta bimbingan, lalu kita dianggap memahami, standarnya seperti apa dulu? Oh, itu kalau secara pribadi saya rasa itu sulit ya Anda pahami nanti. Yang jelas kalau Kristen itu dia bisa memahami kitabnya karena dia bisa langsung otaknya menggunakan pemahaman itu kepada yang dia lihat, yang dia baca. Lain dari kami, ada orang dia nggak tahu, otaknya nggak tahu apa yang dibaca lalu diimani. Nah, bedanya kira-kira di situ Pak. Gitu. Boleh Pak ya, sebelum masuk untuk ke tema, bahwa dalam pemahaman kami tentang jangan masuk ke iman dulu, anggaplah kita itu netral, ateis lah, anggaplah ateis. Dalam bahasa Arab sendiri secara umum itu ada aturan. Maka di Arab itu tidak ada kata-kata lepas yang bisa dibuat-buat kabilah atau golongan atau perorangan yang macam-macam kita di Indonesia. Kata itu berkembang. Jadi di Arab itu komos dan bahasa itu ada aturan tertentu. Seperti umpama dalam kosakata itu ada fa'il dan seterusnya. Maka untuk merujuk kepada pemahaman, kita harus kenali bahasa, dan bahasa yang kami kenal itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab, dan bahasa Arab itu ada aturan tertentu, itu standar kami. Nah, kalau standar yang kami pakai, kalau umpama saya merujuk kepada surat kabar Inggris, maka dasar dari bahasa Inggris itu peraturannya begitu. Jadi Alkitab ini kan yang ada di Indonesia itu kan terjemahan. Apa terjemahan itu cukup
tanpa melihat teks aslinya atau dan seterusnya itu yang kami tanya standarnya itu aja dulu. Saya rasa begini Pak ya, kalau Bapak standarnya memahami bahasa Arab Al-Quran, berarti kamu ingin mengatakan hanya ulamamu yang berhak membaca Al-Quran. Ini kamu sangat apa ya dengan saudaramu gitu loh. Kamu tahu tidak 90% saudaramu nggak bisa baca Al-Quran loh. Jadi kalau standarmu harus memahami bahasa Arab, berarti hanya ulamamu yang berhak ini jadi Islam. Ini gimana ini Anda ini? Rusak dong kalau begitu. Berarti Anda ulama enggak? Anda bisa baca Arab enggak? Kalau nggak bisa berarti Anda juga nggak berhak dong buka Al-Quran. Selesai sudah. Saya rasa nggak usah bertele-tele Pak gitu loh. Ini Bapak merendahkan saudara Bapak yang nggak bisa baca Al-Quran loh. 90% Pak di Indonesia nggak tahu baca Arab. Terus mereka nggak punya hak dong kalau begitu. Gimana ini? Gimana Pak Dan Ceja, saya pastikan dia nggak bisa baca Arab itu. Kalaupun bisa paling hafal saya 2 ayat. Berarti Pak Dance nggak layak dong jadi Islam. Nggak layak dong dia memahami Al-Quran itu. Karena harus memiliki standar bisa bahasa Arab. Bukan begitu. Loh, kan untuk menyimpulkan hukum dalam Al-Quran, bukan memahami bacaan itu beda Pak. Loh terus apa masalah? Masalahnya udahlah Pak, nggak usah bertele-tele lah ya, nggak usah bertele-tele. Kalau bahasa Arab kan ada undang-undangnya. Saya kan bilang iya, saya kan udah bilang tadi Pak, kalau standarnya bahasa Arab berarti hanya para ustadzmu, ulamamu yang berhak jadi Islam gitu loh. Kok nggak nangkap sih Pak? Oh enggak, itu kan secara khusus. Saya bicara secara dari mana mereka bisa Arab. paham hukumnya? Bagaimana mereka bisa mengenal hukum di dalam Al-Quran kalau mereka nggak bisa bahasa Arab? Kan itu rujukan Bapak. Maka saya bilang berarti hanya ulama, hanya ustadz yang punya hak untuk jadi Islam. Bapak merendahkan saudaramu loh Pak. Tidak begitu. Udah kita diskusi aja Pak, kalau memang Bapak mau gitu loh. Nggak usah sok-sokan seolah-olah Bapak justru nggak sadar merendahkan saudaramu gitu loh. Beda. Tidak, adanya ustadz dan kiai itu untuk mengajari orang-orang bodoh, dan orang-orang awam itu sebentar lagi jadi ustadz semua. Oh, berarti rujukannya harus jadi ustadz semua Pak ya, baru masuk surga ya Pak ya. Kenapa? Berarti harus jadi ustadz semua baru masuk surga, baru Islam gitu ya Pak ya. Itu kan penyimpulan Anda. Lah, kan Anda yang bilang tadi tolak ukurnya standarnya berbahasa Arab. Saya kan bicara. Belum kita diskusi, Bapak udah kejang-kejang. Gimana nih coba? Bangun kau Juma, bangun dulu Juma. Makanya kadang kalian ini berlebihan kepilihannya Pak. Ya jujur aja Pak. Justru gini loh Pak ya. Saya bisa buktikan Pak. Kalau standar Islam itu wajib berbahasa Arab, maka Islam di Indonesia Pak tidak layak jadi umatnya Muhammad. Baca surah Ibrahim ayat 4. Hati-hati loh Pak. Makanya itu kan kesimpulan Anda. Saya kan nggak masuk ke Al-Quran dulu, masuk ke bahasa yang Arab. Yang bikin Al-Quran siapa Pak? Allah atau Raja Debat? Coba. Yang bikin Al-Quran siapa? Allah atau Raja Debat? Kok loncat ke sana? Enggak, maksud saya biar Bapak itu paham cara diskusi itu bagaimana. Jangan sampai kepediannya berlebihan, tak taunya itu menggampar Bapak sendiri. Itu maksud saya Pak. Ya terserah sampean. Oke. Gitu loh. Bang Suma. Raja dapat gini, dalam pemahaman bahasa ada beberapa hal. Pertama, writing, penulisan, reading, membaca, ya, speaking, berbicara. Jadi bukan berarti kita harus dapat berbicara. Kita dapat menulis cukup, kita dapat membaca cukup, dan ada hal-hal doa yang sudah dihafal. Ketika kita berdoa dalam bahasa Arab, bukan berarti kita tidak berkomunikasi bahasa Arab. Banyak orang-orang Muslim itu walaupun conversation tidak terlalu tahu, tetapi mereka berdoa berbahasa Arab. Mereka bisa berdoa, sudah diajarkan sejak kecil. Gitu. Itu maksudnya Pak. Oke, jadi begini Pak Dance, itu harusnya Pak Dance sampaikan kepada Bapak Helap ini, karena dia yang tadi mematokkan bahwa standar dalam Islam itu wajib memahami bahasa Arab. Maka saya bilang tadi kalau standar untuk berdiskusi, memahami bukan berarti kita harus berkhotbah berbahasa Arab, tetapi kita memahami
kita memahami cara baca, itu sudah memahami. Bagaimana Bapak bisa memahami sudah membaca kalau Bapak nggak ngerti? Kita Ini gimana berdoa, ceritanya? itu telah memahami. Kita tahu berdoa, walaupun kita sudah Baik, contoh Pak Dance. tidak keseluruhan. Baik, contoh Pak Dance. Bapak tahu nggak yasinan itu sering dilakukan kapan? Yasinan. Saya tanya Bapak. Coba, saya tanya kalian, apa guna yasinan itu? Kalian tahu tidak? Yasinan yang kalian baca itu mengakui bahwa Paulus itu adalah utusan Allah. Apakah kalian pernah tahu? Kan nggak tahu. Ini yang saya bilang tadi, Pak. Kalau tidak tahu apa-apa tetapi mengimani, ya begini perasaan Anda berdoa. Padahal Anda nggak ngerti apa yang Anda ucapkan. Sebentar Pak Helap, sebentar. Biar saya kasih tahu sedikit Pak ya. Di dalam surah Yasin Pak ayat 14, di sana bicara tentang sosok Rasul ya yang diutus oleh Isa. Lalu kalian bicara baca doa Yasin. Inilah yang saya bilang tadi Pak. Kalian nggak tahu apa-apa tapi kalian imani. Oke? Tetapi saya hanya membantu Bapak. Gini loh Pak. Kalau standarmu agar bisa diskusi kepada Islam dengan menggunakan bahasa Arab, berarti hanya ulama dan ustadz yang layak jadi Islam. Karena 90% orang Islam di Indonesia Pak nggak tahu bahasa Arab. Kemudian yang terakhir ini ya, Bapak tahu tidak? Sekalipun kita Pak menggunakan terjemahan yang ada di Indonesia, yang menerjemahkan itu Pak para ulamamu yang memiliki 15 ilmu dalam memahami Al-Quran. Jadi nggak usah seolah-olah kamu melawan ulama, tetapi kamu ingin menyampaikan yang mengajari kamu guru kamu ulama, tetapi yang disampaikan guru kamu ulama di terjemahan coba-coba mau kurendahkan. Cobalah berpikir itu sebelum bernarasi dipikirkan dulu Pak gitu. Oh gitu. Iya Pak, iya. Jadi kalau seumpamanya seseorang yang sudah tahu terjemahan itu merujuk kepada teksnya itu aturannya tidak boleh gimana? Kita beri salam dulu Al-Wan TV. Iya Pak Dance. Izin saya minta waktu sedikit ya. Oke. Silakan. Dengar narasi Hale tadi itu sebenarnya menunjukkan memang dia tidak tahu tentang Islam. Ya, misalnya dia katakan tadi bahwa Yasin, surat Yasin itu bercerita tentang Rasul yang diutus oleh Yesus. Dalam hal ini Paulus, gitu kan? Saya tidak tahu karena nggak ada di Al-Quran Yesus, Isa. Jangan ditambah-tambah. Karena narasi ini sebenarnya sudah saya sering bahas ya. Tidak sekali, dua kali, berkali-kali bahkan. Iya. Bahwa itu adalah bagian catatan ya di dalam tafsir Ibn Katsir. Catatan, oke? Di dalam tafsir Ibn Katsir. Di dalam tafsir Ibn Katsir dijelaskan siapa Rasul atau utusan itu. Ada beberapa nama disebutkan di dalam Ibn Katsir. Ya, ada Yuhanna, ya, ada Bulus, ya Bulus, bahasa Arabnya pakai ba. Saya curiga kata Bulus itu muncul jadi akal bulus. Nggak tahu itu, tapi tulisannya di situ Bulus. Lantas ada nama-nama yang lain. Terus orang katakan, oh berarti itu Paulus yang dimaksud. Salah. Karena kalau kita baca tafsir Ibn Katsir, di situ dijelaskan riwayat yang menerangkan ada Paulus di situ itu riwayat yang tidak sah, alias palsu. Riwayat yang lain juga, yang dua juga, yang dimunculkan di Ibn Katsir juga dikatakan tidak sah, alias palsu. Ini nih, kurang literasi kayak gini nih yang ketika ngebahas Islam ini jadi runyam ini kayak gini. Dia naik menyalah-nyalahkan orang, tapi dia sendiri tidak tahu apa yang dia salahkan itu. Itu biar paham ya. Makanya penting orang tahu belajar bahasa itu dari belajar itu langsung dari gurunya. Dan betul tadi kamu bilang harus ulama. Iya, itu kan pendapat harus Anda. Ulama, Kan gitu bro. Pola ukurnya siapa Anda dibandingkan Ibnu Katsir? Kan sederhana kok. Anda lebih hebat dari Ibnu Katsir? Justru enggak, Anda jawab aja. Anda lebih hebat dari Ibnu Katsir? Justru saya mengutip Ibnu Katsir. Jawab dong. Anda lebih hebat dari Ibnu Katsir? Coba dia nah ini kan ini yang saya bilang tadi. Kalian berbantah-bantahan dengan para ulama kamu atau pendiri-pendiri terdahulu, para tafsir di kalangan Islam itu sendiri. Tapi Anda sewot kepada kita.
Kan nggak masuk akal. Sederhana sekali cara saya menjelaskan. Tapi dia tidak keblinger tangkap. gitu loh kawan. Lantas dia bertanya kepada saya, kamu mau melawan Ibnu Anda yang Katsir? tidak Coba. tangkap, Anda bernarasi liar hanya untuk merendahkan Ibnu Saya Katsir. ulangi ya, biar Maka kamu saya tanya, paham ya. Anda lebih saya pintar ulangi dari biar Ibnu kamu Katsir? paham. Coba jawab aja. Kalau Anda bilang Anda lebih pintar dari Ibnu Katsir, saya turun. Coba, apakah Anda lebih pintar dari Ibnu Katsir? Saya ulangi. Silakan ya. jawab. Saya ulangi biar kamu. Kenapa Anda takut menjawab, bro? Dari tadi Enggak, tidak apakah ada Anda lebih narasi pintar dari Ibnu Katsir? Saya bertentangan dengan Ibnu Katsir. Coba. Ada tidak narasi saya bertentangan dengan Ibnu Katsir? Saya Loh, menjelaskan. kan Anda sendiri tadi mengatakan Tafsir bahwa itu adalah Di situ catatan letak- Ibnu Katsir, di tapi situ Anda letak menolak kelemahan catatan akal Ibnu Anda. Katsir. Gimana sih? Saya jelaskan dengan sangat jelas. Kok kamu tadi. jadi grogi Kalau begini? Kan orang makanya baca jangan tafsir Ibnu kepedean gitu loh. Kalau orang baca Kita pun tafsir tidak Ibnu akan Katsir, tahu ini dia kalau nggak bukan dari membiarkan kalangan saya Islam bicara itu ini, sendiri host. yang menyampaikan itu, kawan. Host. Ya. Gantian bisa. Ini yang sering Gantian. saya amati dari kalangan Islam. Gantian. Biar selesaikan dulu. Bang Awan selesai, baru ditanggapi. Jangan main potong. Nanti Anda ngomong. Kita debat aja Pak. Kalau nggak berani debat, dibilang aja Pak. John Lemon. Pakai timer aja kalau mau Berikan debat, waktu saja. ya, gitu. Pakai timer saja Pak John Lemon. Iya, pakai timer saja gitu. Gantian, Ya, bersedia. gantian ngomong, gantian. Oke, saya duluan ya, gini. Oke, Pak Ustadz Awan. Pertama, narasi saya tidak ada sedikit pun bertentangan dengan Ibnu Katsir. Saya justru menerangkan dengan sangat lugas, tegas, bahwa dia ini tidak baca Ibnu Katsir. Coba buka Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Buka dong. Buka, di sana diterangkan nama-nama selain daripada Bulus, selain daripada Paulus. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada nama-nama lain, Juraij. Ya, dari riwayat Juraij itu ada riwayat-riwayat itu bisa dibaca. Nanti bisa kita cross check lagi lebih jauh. Nama-nama itu riwayatnya termasuk riwayat yang ada kata bolus itu riwayat dhaifah. Ini biar orang paham nih. Riwayat yang lemah. Artinya kalau lemah ya nggak diambil riwayat itu. Jadi itu bukan bolus, bukan Pulus, bukan Paulus gitu. Itu biar orang paham. Nah, terus dari mana narasi? Berarti kamu mau melawan Ibnu Katsir? Kan aneh. Saya justru menyuruh kamu baca baik-baik karya Ibnu Katsir. Bukan malah saya mau bertentangan dengan Ibnu Katsir. Ini kan kalau orang cuma modal celetuk ya kayak gini. Orang nerangin dia tidak nyimak. Saya jelaskan dengan sederhana kok. Buka kitab itu baik-baik. Orang kalau ngerti Islam ya, atau baru tahu sedikit tentang Islam, jangan bicara Islam gitu. Paham sampai di sini ya? Sederhana gitu aja kok bingung. Sudah, gitu aja. Ya, ada yang bilang saya kalimnya kalau Bang Zuma yang bicara ini bisa selesai. Bang Alwan. Iya. Gimana? Alwan. Isa di anak itu wadrib lahum masalan ashabal qaryah, kan begitu ayat. Itu kan di waktu Nabi Isa masih hidup. Sedangkan Paulus di cerita kitab-kitab saudara kami Kristen, itu kan Nabi Isa sudah terangkat ke langit kurang lebih 40 tahunan. Kan nggak apple to apple itu, Bang. Ya, saya rasa yang Pak Dance yang dipermasalahkan apa sih Smeder tadi? Mohon maaf ya kalau saya baru naik terus tangkapnya bagian itu saja. Begini Bang, kata saya, standar untuk memahami Islam bukan untuk masuk Islam. Jadi kalau mau memaknai Al-Quran dan hadis dan hukum-hukum Islam, itu standarnya banyak berbagai alat untuk pendekatan itu. Artinya bukan tafsir bebas begitu, standarnya harus tahu sorob, nahwu, ma'ani, bayan dan seterusnya. Nah kami tanya, di luar kami itu standarnya apa? Apa cukup terjemahan? Apa koorinya? Apa langsung standarnya kilo sanadnya bagaimana? Kalau standarnya tafsir bebas, ya nggak apple to apple loh Bang antara Islam saya dan dia menuduh bahwa seseorang yang harus masuk Islam itu harus tahu bahasa Arab. Kan maknanya sudah dilencengkan gitu. Ya, memang kalau di seberang itu freestyle. Bebas aja ngangkang joget apa.
tidak ada standar gimana menafsirkan. Nanti ada metode hermeneutik dan lain sebagainya, mungkin baru diperkenalkan. Tapi kan ketika mereka terpisah dari Katolik, ya otomatis mereka sudah masing-masing lah dengan penafsiran-penafsiran itu. Jadi sudah tidak mengikuti standar yang seperti ada di dalam Islam. Kalau di Islam kan ada kaidah-kaidah namanya. Tadi ada uslub-uslub ya, ada torikoh-torikoh yang kita tempuh untuk kemudian bisa kita memahami itu. Kita misalnya lihat daripada sighah bentuk bahasa Arabnya, balaghahnya, bayan, ma'ani dan seterusnya. Lalu kemudian setelah itu kita lihat daripada sisi maknanya, ya kan? Kalau dalam hadis kita koreksi sanadnya, lihat matannya dan lain-lain. Ada banyak ilmu standar yang dilompati kawan-kawan Kristen kalau ngebahas tentang Islam. Jadi memang nggak nyambung, betul itu, nggak bakal nyambung kalau memang mau dipadukan, nggak bakal nyambung. Termasuk soal yang tadi juga, misalnya ditanya apa sih yasinan, tahu nggak di dalam yasin itu kan syubhat lama itu. Itu sebuah pernyataan yang lama itu, seperti itu. Ini pakai timer serius ini ya? Iya, masih ada 20 detik lagi. Oh iya. Ya saya rasa begitu aja dulu, biar sekedar memahamkan orang bahwa kalau bicara tentang bolus yang di dalam tafsir Ibn Katsir itu sudah lama kita sering bahas, dan itu riwayat yang lemah, dhaifah, itu aja, clear. Oke, waktu habis. Silakan, Raja. Jadi begini alawannya, kamu itu udah lama saya kenal. Saya kira kamu makin pintar, rupanya enggak ya. Bukan saya yang tidak memahami apa yang kau sampaikan, tetapi apa yang kau sampaikan kau bantai sendiri, itu masalahnya. Ya toh? Rujukan kita tentang surat Yasin ayat 14 itu dari Ibnu Katsir. Tiba-tiba kau pahlawan lebih hebat dari Ibnu Katsir. Ya, nggak mungkin kau yang mencatat kan, orang kau belum lahir toh. Makanya ini yang sering saya katakan, kalian ini kadang sok menghormati para pendiri ulama-ulama kalian, para wali kalian, tapi kalian sendiri yang mengkhianati ilmu-ilmu mereka. Inilah jahatnya kalian. Ya, saya kasih contoh sama kamu teman ya, dengar baik-baik ya. Kamu tadi nggak usah lah sampai lari ke gereja saya tentang joget, ngangkang. Nanti saya tertarik mengatakan lah kamu itu nungging-nungging, kan jadi nggak enak toh. Cobalah diskusi itu yang kondusif lah. Ya, tunjukkan Anda itu punya ilmu di hadapan saya gitu, oke? Nah, contoh begini teman-teman ya. Saya sendiri selaku Kristen menghormati ilmu-ilmu para ulama di kalangan Muslim. Contoh, saya kasih tahu nih, saya ajarin kalian. Para ulama yang memiliki ilmu lugat, yang memiliki ilmu nahwu, yang memiliki ilmu syarab, yang memiliki ilmu istiqo, yang memiliki ilmu ma'ani, yang memiliki ilmu bayat, yang memiliki ilmu ba'di, itu semua orang yang memiliki ilmu-ilmu itulah yang menerjemahkan. Artinya tanpa ilmu itu mereka nggak akan mampu menerjemahkan original teks sesuai dengan pemahaman makna dari original teks. Jadi tiba-tiba kalian sok pintar gitu loh. Coba pakai otak lah. Jadi para ulamamu ini yang berkompeten di bidangnya, yang memiliki dasar 15 ilmu memahami tentang Al-Quran maupun hadis maupun tafsir, maka mereka berani menerjemahkan itu. Masa sudah diterjemahkan dengan kualitas ilmu mereka, lalu kalian, umat terjemahan, seolah-olah kamu tidak terima dengan terjemahan yang diterjemahkan para ulamamu. Jadi nggak usah sok-sokan ke Arab-Araban gitu loh. Saya miris loh teman, kasihan melihat para ulamamu gitu, capek-capek memiliki belajar ilmu sorobnya, ya toh, ilmu badinya, ilmu kirootnya, tiba-tiba kalian apa? Kalian rendahkan. Jadi coba ya, kamu jangan ajak kita hidup di zaman batu kawan, ya. Contoh, saya kasih analogi mobil, ya. Cara-cara merakit mobil itu banyak kawan, oke? Kemudian mobil itu dirakit sedemikian sempurna, jadilah mobil. Maka ketika mobil ini sudah jadi, kau tinggal pakai, nggak usah sok-sok pintar tentang perakitan. Yang saya lihat selama ini, bahwa mobil itu sudah sempurna, tinggal pakai, kamu malah bicara tentang perakitan, nggak nyambung. Kamu bukan di bidang perakitan. Sama seperti ulamamu, kamu bukan bagian yang punya legal standing untuk menerjemahkan, bukan.
Maka bersyukur kamu, ulamamu telah menerjemahkan itu dengan kaidah-kaidah ilmu yang mereka miliki. Tanpa kaidah-kaidah ilmu yang mereka miliki, mereka pun gak akan mampu menerjemahkan ini. Nah sekarang telah ada hasilnya. Hargai ulamamu kawan. Jangan sok pinter. Ya. Ini yang saya maksud tadi. Sering sekali kalian tuh bernarasi tanpa dipikirkan pakai otak. Sehingga apa yang terjadi? Umat terjemahan. Umat terjemahan. Emangnya terjemahan Al-Quranmu Kristen yang buat? Coba. Yang membuat terjemahan Al-Quranmu, hadismu siapa? Ya para ulamamu yang berkompeten di bidangnya. Kok nyalain Kristen? Cobalah pakai pikiran tuh kalau ngomong lah ya. Jangan sok-sok karena kalian tidak mampu membantah dalam berdiskusi lalu apa? Jurus terakhir. Umat terjemahan gunakan bahasa Arab. Ini yang saya bilang tadi sama Pak Helap. Pak Helap, kalau rujukannya standarnya dalam memahami Al-Quran itu wajib berbahasa Arab, berarti hanya ulama yang berhak jadi Islam. Karena hanya mereka yang memiliki ilmu-ilmu yang Bapak sebutkan tadi. Ini kan penghinaan kepada saudaramu. Sudah saya katakan, coba kau cek di kalangan keluargamu atau ayah ibumu, apa mereka bisa baca? Sekalipun mereka bisa baca, dikatakan menghafal, apa mereka mengerti maknanya? Maka syukurin zaman teknologi. Jangan ajak umatmu bermain-main di zaman batu. Seolah-olah kamu ingin takut-takuti. Hati-hati ya, jangan sembarangan ya memahami. Lah, orang sudah jadi bahasa Indonesia kok. Kamu orang Indonesia kok. Masa ya kamu gak bisa memahami? Habis waktu. Iya. Pak Alwan? Pak Alwan? Tadawan? Iya. Bentar ya, saya pasang kamera dulu. Saya pasang kamera ya. Oke. Sebenarnya ini cukup menyita waktu saya, buang-buang waktu. Pertama karena dia bukan Muslim, kedua dia awam tentang Islam, tidak tahu kaidah. Tapi ya tidak apa-apalah ya. Biar karena bukan cuman dia bukan cuman dia yang harus saya edukasi, kawan-kawan saya Muslim juga banyak. Begini loh mainnya kita ini, begini cara mainnya, bukan modal terjemahan kayak begitu, bukan. Kenapa Islam itu perlu belajar bahasa Arab, perlu mengerti bahasa Arab? Karena memang begitu kaidah kita belajar. Ini namanya at-tafasir. Ini digital ya, digital. Kumpulan kitab-kitab tafsir. Oke, paham? Kumpulan kitab-kitab tafsir. Di sini kita bisa pilih nih. Ini dari Ummahatut Tafasir. Ummahatut Tafasir itu berarti induk. Pertama ada Jami'ul Bayan. Ini karangan At-Tabari 310 Hijriah. Ya, ada Al-Kasyaf. Ada kemudian Tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaib. Lalu ada tafsir Jamil Ahkam karya Al-Qurtubi. Dan sekarang kita lihat di mana kata bolus itu, ini ada di dalam tafsir Al-Quran Al-Karim Ibn Kathir. Ntar nanti Oten bilang itu kamu baca apa itu, ya salah. Ya urusan kalian lah ya. Kita buka di sini. Pilih tafsir Ibn Kathir. Lalu kita lihat ayatnya ini, surat Yasin. Yasin itu surat ke-36. Oke. Dan dia cari ayat ke-14. Pilih Arab, buka gitu. Maka muncul tafsirnya di bawah. Tuh, muncul tafsirnya di bawah kayak gini. Ya, kita bukan bani terjemahan, bukan kita disamakan dengan kamu bilang, oh, kamu mau tolak Ibn Katsir. Nggak ada yang nolak Ibn Katsir. Kamu yang nggak tahu tafsir Ibn Katsir itu kayak gimana, cuman modal template kayak gitu. Begini caranya baca secara keseluruhan. Nah, sudah gitu dilihat di sini. Ini maaf ya, ini kita lihat tafsir tentang Rusul. Mana itu? Mathalun ashabul qaryah idz ja'ahwa al-mursalun. Di sini kata mursalun, yang diutus. Siapa yang diutus itu? Ini yang saya katakan, ada riwayat di sini nama orang yang lain ya. Ya ini nih. Kalau yang nggak ngerti bahasa Arab, percaya saja kita nggak bohong. Kita bukan umat terjemah salah ya. Bentar. Kelihatan nggak? Ini saya kursornya. Pakai tangan aja udah ya. Tuh. Shadiq, Soduk, Wasyalum.
Tiga orang yang dimaksud itu Sodik, Soduk, Wasyalum. Mana kata Bulus? Bulus yang dibawa. Nih. Oke, lihat sini. Itu riwayat Ibn Juraij, An Wahab, An bin Sulaiman, An Shu'aib, Al-Jabai, dan seterusnya. Mana tadi? Ini. Al-Awalain, ada dua orang yang pertama adalah Syam'un, Simon ya. Yohanes, wa ismus salis Bulus. Itu. Bulus, wa ismus salis Bulus. Yang ketiga itu Paulus. Nah, ini riwayat ini yang saya maksud riwayat yang lemah dibandingkan dengan yang tiga nama disebutkan oleh Ibn Katsir di atas. Jadi Ibn Katsir ini menyebutkan beberapa nama. Coba, kalau kamu bilang saya berlawan dengan Ibn Katsir menyebutkan yang tiga orang yang pertama ada Sodik, Soduk, Shalom. Yang mana yang benar? Atau yang di bawahnya? Ya, pernyataan dari Ibn Juraij. Jadi Ibn Katsir hanya mengutip dari Ibn Juraij. Nah, Ibn Juraij ini yang kita katakan riwayatnya lemah. Paham dah itu, Oten? Ilmu gini nggak nyampe kalian. Makanya kalau narasi-narasi ada Bulus di dalam Quran, ada Paulus di itu nggak ada, ini jadi bahan ketawaan kita gitu. Kalau kita yang baca langsung dari kitabnya, bukan modal terjemahan, modal template, nggak ada itu kita pakai. Miskin itu orang kalau gitu modelnya. Nah, dari belakang sini nanti kalau kita lanjut di setelahnya, nextnya baru dijelaskan bahwa riwayat itu riwayat yang lemah. Mohon maaf ya kawan-kawan, ini agak-agak capek saya menerangkan kayak gini karena yang kita hadapi ini orang awam, sekali lagi orang awam. Wasting time, buang-buang waktu kita. Sebenarnya bukan level kita, tapi ya saya maklumi aja lah. Biar kawan-kawan dapat manfaat. Begitu aja, fadhal. Masih ada waktu, Bang? Habis. Masih ada waktu. Begini. Kalau Habis, Pak. Oh ya udah. Sebentar ya, saya sapa dulu nih, ada tamu nih. Selamat sore, Bang Share TikTok. Bang Framing, monitor? Bang Framing, kalau nggak monitor saya kick ya. Bang Framing? Oke, nanti saya sapa lagi. Ya. Oke, ya ini kita ada timing masing-masing 5 menit ya, di grup. Jadi bisa dipakai sendiri, bisa berbagi waktu. Oke, siapa yang mau tanggapi ini pernyataan Ustaz Awan tadi? Siapa Raja Debat atau TikTok? Silakan. Ya, saya dulu Bang, besarkan dulu saya. Ya, jadi begini teman-teman ya. Yang tadinya si Alawan ini coba meronta-ronta menyangkal. Ternyata diakui juga toh bahwa di situ Paulus atau Paulus. Tetapi ada yang dia buat satu perbandingan yang memiliki dua pendapat. Lagi-lagi gini bro, saya toleransi sama Anda. Sekalipun ada dua pendapat di sana merujuk kepada Simeon atau Yohanes atau Paulus itu, lalu ada pendapat yang mengatakan Sodik dan Solom itu, artinya itu harusnya kau pertanyakan kepada para ulamamu. Ini yang saya bilang tadi, semua data yang kau sampaikan itu dan yang saya sampaikan sumbernya dari kalangan Islam itu sendiri. Terus kenapa kalian itu seolah-olah gregetnya sama Kristen? Coba yang di bawah dengarkan teman-teman. Tanpa kalian sadari, ya, kalau saya tidak bongkar ini, mungkin orang awam akan di situ. Ada Yohanes di situ. Ini yang saya bilang tadi. Bersyukurlah kalian, walaupun tanpa disadari si Alwan ini telah ada pemberitahuan bahwa ada yang ditutupi oleh para ulamamu. Kalau di dalam tafsir Indonesia Kemenak itu nggak ada dibuat loh. Ada apa? Kenapa nggak dibuat itu? Seperti yang dari Ibnu Katsir. Makanya gunakan kecerdasan kalian sekarang, ya. Maka ketika si Alwan ini telah membuktikan ada memang dua pendapat, yang satu mengatakan Paulus, yang satu bagian dari Sodik, ya toh? Artinya yang salah dia siapa? Kalau itu kamu tidak setuju tentang Paulus, berarti yang benar Sidik. Tetapi kalau yang benar Sidik, berarti Paulus nggak benar, begitu. Artinya begini poinnya.
Inilah sakitnya teman-teman jadi Islam yang awam dibohongin. Kenapa saya katakan dibohongin? Sekalipun harapan imanmu kau berikan kepada para ulamamu tidak pernah mendapat satu jawaban. Ulamamu tidak pernah mendapat satu pandangan yang sama. Padahal kalian sudah apa? Sudah mengharapkan kebenaran dari para ulama. Harapan besar kalian berikan kepada para ulama. Tetapi kalian buktikan sekarang, Alwan sendiri membongkar aib itu, bahwa di kalangan para penafsir itu ada dua pendapat. Lalu pendapat yang mana mau kalian gunakan sekarang? Coba, ayo, pendapat yang mana mau kalian gunakan? Mau salahkan Kristen? Ini yang saya bilang tadi, saya paham betul isi Al-Quranmu kawan. Jadi jangan kau bilang saya awam. Justru karena saya paham isi Al-Quranmu, maka ini saya bongkar. Ya, ini saya bongkar sekarang. Yang mana para ulamamu yang ada di Indonesia, kalian lihat itu di Al-Quran yang ada di Indonesia, bahwa tafsirnya itu tidak ada bicara tentang Paulus, ditutupin. Ya, ditutupin di situ. Tetapi kalau di sini kebongkar, si Alwan pun setuju ada Paulus. Tetapi begini Alwan, gampang kok cara mendeteksinya. Itu benar Paulus apa enggak? Benar Paulus apa tidak? Cari dong kotanya. Apa kotanya di situ? Kenapa kau nggak berani baca? Antioquia. Ya, Paulus itu dari Antioquia. Kalau Sidik ini dari mana? Dari mana kelahirannya? Coba kau sebutkan nanti. Jadi nggak bisa juga kamu ngeles kawan, nggak bisa. Ya, ini sebenarnya adalah diambil dari kisah para rasul dari Alkitab. Ini yang sering saya bilang di ATM, ambil, tiru, lalu dimodifikasi. Ya, kemudian saya ingatkan kamu ya, jangan sekali-sekali saudara Muslim saya ingatkan merendahkan orang Kristen tentang tidak bisa baca tulisan Arabmu. Bukan kami tidak bisa, kami nggak suka aja. Kalau kami pelajari gampang kok. Semua kan udah zaman teknologi. Oke, tetapi kalau kamu merendahkan hanya karena tidak bisa membaca, ingat, Nabi kau ummi loh. Kuingatkan kau sekali lagi, nabimu itu ummi, tidak bisa baca. Kalau kau ingin merendahkan orang Kristen tidak bisa membaca Arab, berarti kau merendahkan Muhammad yang ummi. Hati-hati kamu bernarasi. Ya, maka saya bilang kalau patokannya, tolak ukurnya keislaman itu harus berbahasa Arab, maka kau baca surah Ibrahim ayat 4 bahwa Muhammad diturunkan hanya untuk orang Arab. Apa alasannya? Jelas di situ dikatakan agar mudah dipahami dan dimengerti. Nah, sekarang terjadi di Indonesia, sulit kalian memahami, makanya butuh tafsir begitu banyak. Karena apa? Karena kalian bukan orang Arab. Jadi jangan coba-coba berpatokan dengan bahasa Arab. Kalau patokannya bahasa Arab, jelas kalian tidak layak menjadi umatnya Muhammad. Karena itu dinyatakan oleh Allah di dalam surah Ibrahim ayat 4. Ya, Alwan ya. Cobalah bernarasi itu pikirkan dulu, karena ini raja debat loh yang di sini. Ya. Gitu. Habis waktu. Oke, ini ada tamu, saya sebentar Ustaz Alwan ya. Saya sapa dulu, ada tamu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Oke, sementara menyimak dulu ya. Jadi waktu kita bagi 5 menit. Bisa perorangan, bisa satu grup ya. Bisa dipakai sendiri atau berbagi. Oke, untuk selanjutnya saya beri kesempatan Ustadz Alwan untuk menanggapinya. Silakan. Ya, dibesarkan ya. Ya, tadi kita dengar tadi 30 detik mungkin dia jelaskan sedikit, habis itu mengibul macam-macam kan. Misalnya tadi dia katakan bahwasanya ya benar di sana ada nama-nama yang lain. Ya memang ada nama-nama yang lain. Ya, misalnya di dalam tafsirnya kan jelas dikatakan ada kata Sadiq, ada kata Soduk, ada kata Sholum. Ini tafsir Ibn Katsir. Lalu dia katakan Paulus itu dari Antioquia. Kalau yang Soduk Salim dia tadi nyebutnya juga salah-salah, itu dia nggak tahu. Itu dari mana? Dari Antioquia juga dong. Makanya dia kan itu kan bukti bahwa dia tidak baca tafsir itu kan. Dia tidak tahu tafsir ini, jelas-jelas ini deh. Coba kalau yang tahu tafsir bahasa Arab ini apa baca ini? Wahum Sadiq wa Soduk wa Shalum. Ya. Wa hakadha rawiya an Buraidah an Al-Khusayb dan setelah wa Ikrimah wa Qatada wa Zuhri annaha
Antioquia. Antioquia. Coba. Ini karena memang apa ya? Ketidaktahuan gitu. Dia nggak baca. Jadi dulu ceritanya ini yang buat fitnah ini tuh Christian Prince. Ini sekedar informasi daripada dia ngalur ngidul. Christian Prince itu mengatakan di dalam Quran itu ada Paulus. Itu awal ceritanya begitu. Maka di dalam diskusi itu ditantanglah dia sama Muhammad Hijab sama Ali Dakwah. Ini saya tahu persis ceritanya. Kalau oten-oten Indonesia ini aduh ngikut aja, ngikor aja mereka ya, kayak burung beo. Jadi di dalam debat itu ditanyalah sama si Christian Prince itu, di mana di Quran dikatakan ada Paulus? Akhirnya Christian Prince ralat, oh itu adanya di dalam tafsir. Dibuatkan tafsir nih, ini tafsir nih, tafsir kayak gini nih. Paulusnya di mana ini? Oh itu ada kata Paulus. Nah diambillah riwayat dari Juraij tadi, yang saya tunjukkan ya ini ya. Riwayat Juraij, mana tadi? Riwayat Juraij, Syamun, Yuhanna, dan Ismus Salis Bulus ini. Ini Ismus Salis Bulus. Nih, Bulus. Dari mana asal kata Bulus ini? Riwayat Juraij, dari Juraij. Nah, Juraij ini yang di atas ini, Juraij, itu riwayatnya lemah. Terus dia kaget mungkin. Wah, di dalam tafsir ada riwayat yang lemah ya? Ya salam. Ketidaktahuan oten itu tentang ilmu tafsir. Makanya saya bukakan tafsir. Kalau kita buka tafsir yang lain, misalnya tafsir yang di awalnya, tafsir yang lebih dulu ada sebelum Ibn Katsir, 300 tahun sebelumnya, kita buka tafsir At-Tabari. Riwayat Bulus itu sama sekali nggak ada. Riwayat Bulus itu sama sekali nggak ada. Kita buka ya di sini. Ini sama dalam surat Yasin. Nah ini tafsir At-Tabari ya 310 Hijriah. Sama sekali tidak ada Bulus. Ya ini coba lihat ini. Ya. Oh sorry ini masih yang ketiga tadi. Perlu di mute, Ustaz Awan? Kenapa? Perlu di mute kalau lihat data? Oh maksudnya time-nya enggak usah, biar enggak apa-apa. Ini. Nih. Yang dimunculkan di dalam dalam At-Tabari ini, At-Tabari ini sama dengan riwayat yang pertama, Sodik ya. Kita lihat di sini ini. Nih. Ini. Wa hum ats-tsalatsa. Ini dan mereka ada 3. Sodik, terus wa masduq wa salum. Sodik wa masduq wa salum. Gitu. Rasa begitu aja, clear ya. Aman lah itu ya. Sebenarnya enggak. Ini Uni disambung aja lah ini. Terus terang wasting time banget buat saya ini. Siap Ustadz, lanjut. Siapa ini? Waktu saya ya? Saya dapat waktu ini. Habis belum. Ustaz Belum ya? Oke, saya habis ini aja gantian. Saya mau tarik tangan dulu. Baru mau tidur saya. Lanjut. Sebentar ya. Waktu sudah kita bagi 5 menit. Sekarang ini gantian pihak Kristen ya. Raja debat atau Pak Framing. Jadi saya ingatkan Raja Debat mau dipakai sendiri, ada baiknya berbagi ya. Kasih kesempatan juga Pak Framing juga mengemukakan argumentasinya. Nanti minta share ya, nanti. Oke, saya coba sedikit lagi, biar saya patahkan dulu. Baik, lihat teman-teman ya. Di satu sisi Alwan mengakui loh, tapi di satu sisi dia sangkal. Di satu sisi dia mau menyalahkan. Bingung sendiri dia teman-teman. Apapun narasi kamu Alwan, kamu sulit menyangkal kalau itu bukan Paulus. Karena apa? Bahwa yang ada di dalam tafsir yang kau tunjukkan itu, ya, yang Simeon, Yohanes, dan Paulus itu berada di zaman siapa? Dan ini saya tunjukkan lagi bahwa 3 sosok Rasul itu yang utus siapa?
Isa. Jadi sulit memang kalian membohongi umat sekarang ini, sulit. Silakan dibaca yang saya tampilkan ini. Saya juga punya kok. Tulisan Arabnya juga saya punya kok. Coba karena saya orang Indonesia, nggak sok-sokan ke Arab-Araban gitu loh. Ya, banyak orang sekarang memang udah mulai nggak cinta dengan bahasanya, seolah-olah berbahasa Arab. Bahkan saya kasihan melihat saudaramu tadi. Kau tunjukkan itu tulisan Arab, mereka nggak tahu apa-apa loh. Ya, kenapa kalian nggak berani jujur dengan terjemahannya? Takut ya ketahuan. Ini sekarang saya tunjukkan bahwa 3 rasul itu diutus oleh Isa. Ini pun nanti ada jadi pertanyaan loh. Bukankah Islam mengklaim hanya Allah yang mengutus rasul? Loh, Isa ini kok bisa mengutus rasul ya? Siapa Isa ini? Dan kalau kau ingin menyangkal bahwa Yohanes atau Simeon atau Paulus ini adalah di zamannya Yesus, kawan. Di zamannya Isa, bukan di zamannya Muhammad, bukan di zaman. Jadi nggak bisa kamu mengelak, kawan. Akuin aja, jujur aja kalian kepada umat. Stoplah berdusta dengan gaya-gaya berbahasa Arab. Kalian iming-imingi mereka modal hafal udah dapat pahala, modal hafal dapat pahala. Maka apa kata Ustadz Munir Situmorang? Bangga berbahasa Arab, bangga menghafal Arab, tapi tidak tahu maknanya menjadi keledai di Indonesia. Itu Ustadz Munir loh yang bilang. Jadi jangan kau buat, jangan kau tempa umatmu jadi keledai, kawan. Ya, jujur aja gitu. Oke, Siar, silakan. Ada yang mau ditambah? Oke, silakan. Siar TikTok. Waktu masih 2 menit. Lanjut. Oh, nggak dipakai toh? Baik, saya lanjut ya. Baik. Coba besarkan saya lagi. Baik. Inilah teman-teman, gunanya ada raja debat. Membongkar, atau kalau saya kutip satu kalimat di dalam surat Al-Kalam 42 ya, bahwa kebenaran itu haruslah sekarang dibukakan ya, harus dibukakan sekarang, disingkapkan. Contoh teman-teman yang di bawah perlu tahu ya, di dalam surat An-Nisa 100, di dalam surat Ali Imran 55, kalian baca nanti yang di bawah. Di dalam surat Ali Imran 55, bahwa Isa adalah nabi sampai hari kiamat. Pertanyaannya, kok bisa Muhammad ini jadi nabi terakhir sedangkan Isa belum berakhir? Siapa ini yang buat Nabi Muhammad ini? Siapa? Ayo. Kalau Muhammad nabi terakhir, harusnya dia nabi 24, supaya ketika dia berakhir maka Isa yang akan datang. Tetapi karena Isa belum berakhir, berarti siapa yang membuat Muhammad ini jadi nabi terakhir? Jujur kalian sekarang, saya akan tunjukkan nanti ayatnya, bahwa Isa belum mati sampai detik ini, itu diakui seluruh umat Islam. Bahwa Isa belum berakhir sampai detik ini, itu diakui oleh seluruh umat Islam. Dan Isa menjadi nabi sampai hari kiamat. Pertanyaannya, siapa nabi terakhir? Sedangkan Muhammad sudah berakhir. Kenapa pula Muhammad bisa nabi terakhir sedangkan Isa belum berakhir? Inilah kebohongan-kebohongan yang kalian tutupin selama ini kepada umat. Kebohongan. Coba kalian jujur dulu. Sama seperti surah Yasin ini. Di dalam Al-Quran yang ada di Indonesia, ini ditutup-tutupin loh. Nggak ada. Dia hanya coba menambah sedikit kalimat tentang ayat Yasin itu sendiri. Tetapi untuk membuktikan siapa sih sosok atau nama yang 3 rasul di surah Yasin 14 itu nggak ada. Nggak ada berani dibeberkan oleh para ulama yang ada di Indonesia. Ya. Ternyata apa yang terjadi? Alwan sendiri pun mengetahui itu bukanlah dari kalangan para ulama yang ada di Indonesia. Menggunakan buku Ibnu Katsir juga tuh. Jadi jujurlah kalian. Lalu Muhammad ini pun tidak layak menjadi nabi terakhir. Karena apa? Karena Isa belum berakhir. Kalian baca teman-teman yang di bawah ya, pintar dikit. Jangan karena kebencian. Ingat kata seorang profesor yang mengatakan apa, Buya Sakur? Jangan takut murtad, kritislah. Habis waktu. Oke, siapa pihak muslim yang menanggapi Uni Rifa atau Ustaz Alwan? Silakan. Atau Bang Zuma? Saya kasih Uni Saya? saja lah kalau kayak gini. Iya, mantap. Tanggapi 1 menit terakhir aja gini. Kalau Silakan. Nanti saya kasih terakhir atau duluan, Ustaz?
Anda terakhir. Mantap. Enggak, awal. Gini, Awal, oke, sebelum silakan. Abis ini Uni seterusnya gini. Kalau saya rasa gini ya, ketika misalnya ada orang ya, dia menuduh kita umat Islam nggak tahu hal ini, itu kan tuduhan kosong. Bukankah tadi kamu hanya baca sepotong aja, terus kami tunjukkan secara lengkapnya? Bukankah tadi kamu katakan tidak ada Antokia untuk sodik, soduk atau masduk dengan shalom? Ternyata dia dari Antokia juga disebutkan di situ. Tandanya kamu kan nggak baca. Bedanya kita ini memang hanya sebagian orang yang mengkhususkan belajar itu, dan itu memang spesifik. Setengah mati cari Paulus di dalam Quran, itu nggak ada dalam Quran. Hadis juga riwayatnya lemah juga. Kalau kamu nggak tahu riwayat lemah, googling aja, pelajar gitu. Silakan Uni, waktu dan tempat. Masya Allah. Ya teman-teman, saya mau buka data. Tapi sebelumnya saya prolog dulu. Teman-teman, beginilah akibat kalau seandainya tidak belajar. Ya, membuat orang menjadi apa? Seperti umat Yeremia ya, begitu bodoh. Karena Injil Kristus, memang kebodohan itu adalah hak seluruh umat Kristen. Karena Injil yang diberitakan oleh Paulus, kita tidak masalah. Tapi kalau nggak ada Roh Kudus, kita tidak masalah. Itu bermasalah buat kita. Karena klaimnya kan punya Roh Kudus. Saya berharap ya, orang Kristen yang ngobrol dengan kami umat Islam ini punya Roh Kudus. Saya tidak apa-apa kalau kalian bodoh, tidak beradab. Karena kalian, saya tahu, kalian tidak diajarkan adab, tidak diajarkan untuk pintar. Karena memang Yesus mengatakan kalian itu, karena Paulus mengatakan kalian bodoh karena Injil ya. Ini faktor kebodohan satu yang ditunjukkan dia adalah dia memaksakan bahwasanya kita harus menerima Paulus. Enak aja. Paulus itu kisah yang doif, lemah. Nah, kalau kau memaksakan, ya udah kau terima ini perkataan Yohanes dalam buku William Barclay. Kau tahu siapa William Barclay? Kurasa kau nggak tahu. Kau nggak pernah belajar. Si William Barclay ini salah seorang teolog. Kau siapa? Pernah sekolah kau? Belum tentu kau pernah sekolah, ya kan? Nah, jadi kalau kau ingin tahu siapa William Barclay ini, bahkan menuliskan, ternyata si Yesus ini punya dua dia. Si Yesus Si Yesus yang insani ternyata disalib. Nah, ini kata siapa? Kata si Petrus. Mari kita baca di halaman ke-10 di buku William Barclay. Nah, inilah kira-kira perbandingannya antara tafsir. Bahkan lebih mulianya tafsir, tahu siapa penafsirnya. Siapa namanya? Ibnu Katsir. Mengambil literatur secara komprehensif. Nah, kalau kita kalian, bahkan bukumu ini lebih mulia dibandingkan Biblosmu. Kalau buku ini siapa penulis? Wah, tertulis William Barclay. Biblosmu siapa penulisnya? Nggak tahu. Enggak. Ini perbandingan antara ilmu Islam dengan ilmu Kristen. Ya, Kristen tidak tahu siapa penulis bukunya, siapa yang mengkanon. Lalu tiba-tiba dia memaksakan si Paul yang tiba-tiba menulis surat kemana, ke Galatia, ke Efesus yang mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus. Harus kita terima pula gara-gara Ibnu Katsir mengambil riwayat yang doif. Maksa kali kau pengen kami berasul kepada siapa itu, siapa namanya si Paul itu. Sorry lah hale. Kau baca ini. Apa kata si Petrus di sini ya? Nah, mereka nih kau baca ini ya. Ini contohnya nih. Cerita ini muncul dalam cerita-cerita Injil apokrif. Pertanyaanku, siapa yang menentukan ini apokrif, ini Injil asli? Coba kau tanya, kau jawab dulu, jawab pertanyaanku ya. Kalau memang kau betul-betul pintar dan belajar, siapa orang yang punya otoritas menentukan, oh ini palsu, ini betul? Kau sebut namanya dulu. Jangan kau nggak ngerti apa-apa, kau banyak bercerita raja debat, giliran bahasa Indonesia aja nggak ngerti. Kau tengok ini, dalam Injil apokrif nggak tahu siapa yang mengapokrifkan ini ya. Ditulis di bawah pendirian di dalam Injil Petrus. Petrus yang nulis katanya. Yang ditulis di sekitar tahun 130. Nggak jauh-jauh dari kematian Yesusmu ini. Dikatakan bahwa ini contoh persamaan antara tafsir dengan tulisan kitabmu. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus tidak di atas kayu, Yesus tidak memperlihatkan kesakitan pada waktu ia digantung di atas kayu salib. Dan seruannya pada waktu itu adalah kuasaku, kuasaku. Kok beda? Mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat itulah Kristus yang ilahi meninggalkan Yesus yang insani. Tuhan kau ada dua, yang satu versi manusia, yang satu versi Tuhannya. Kisah Yohanes berkata lebih jauh lagi. Mereka menceritakan bagaimana ketika Yesus yang insani itu yang disalibkan di Golgota, Yohanes sebenarnya sedang berbicara dengan Kristus. Nah, ini bukti Tuhan kau nggak disalib. Ya, nah ini Tuhan kau nggak disalib nih. Ada dua Yesus nih, nggak tahu kita siapa yang disalib, siapa yang nggak disalib nih. Ada dua Tuhan kau ternyata. Entah kayak Naruto, dia kan mungkin punya ilmu ke apa namanya itu, kanuraga apa itu yang bisa berubah-ubah banyak itu. Kisah Yohanes berkata lebih jauh lagi, mereka menceritakan bahkan di Golgota Yohanes sebenarnya sedang berbicara dengan Kristus yang ilahi. Nah, Tuhan kau yang ilahi itu lagi ngobrol-ngobrol sama si Yohanes. Kau tepuk tangan ketika ada yang mati. Tahu itu yang insaninya. Berarti Tuhan kau ada dua. Bayangkan ini kisah yang harus kau terima kenyataannya. Pertanyaanku, ketika ini dikatakan palsu, siapa yang ngasih tahu palsu? Kalau tafsir kami jelas, Ibnu Katsir sendiri yang sudah dikatakan Ustadz Alwan yang mengatakan itu doif. Para ulama mengatakan itu doif. Nah kau
Coba kau sebut nama dulu. Siapa yang mengatakan Injil Thomas itu apokrif? Siapa nama orangnya? Siapa yang menentukan Injil sinoptik itu adalah Injil yang betul? Kau sebut namanya, ya. Jangan kau lari-lari. Aku bertanya ya, dari kemarin kau kutanya siapa Tuhan yang membuka celana dalam, nggak kau sebut namanya. Siapa Tuhan yang mengambil bini orang, nggak kau sebut namanya. Siapa Tuhan yang membunuh anak kecil di Yesaya 14, nggak kau sebut namanya. Aku cuma minta nama, karena aku butuh menelusuri orang ini kredibel atau tidak. Hari ini kau sebut nama ya. Jangan kau lari-lari memframing kepada Nabi Muhammad, Nabi terakhir pula. Kau pikir Pak Soekarno itu tidak jadi presiden? Dia tetap bergelar presiden. Dia tetap presiden. Jadi kau tanya, aku tanya baik nama. ya. Udah, tenang, Pak jangan Dance, kerasakan jin aku lah. tanya nama. Oke, Enggak, jadi- bukan apa-apa. Tuhan yang Oke. buka celana dalam Waduh, kemarin udah enggak kau sebut lewat berapa ini? namanya. Udah lewat berapa Nama nih? yang kau 16 minta, detik. nama. Sebutkan Gimana ini? nama siapa yang menentukan kitabmu Gimana ya. nih Pak Dance, Nama, giliran nama, saya loh. nama. Diamkan dulu ini. Oke, baik teman-teman ya. Nama. Sebagaimana di dalam Tirmizi 1092 bahwa setan-setan itu mengalir pada darah mereka. Ya begitu. Nama. Telah kita buktikan kan, setannya itu loh yang berbicara sekarang, setannya. Nama, Ya toh? nama. Lihat mulai dia terguncang tuh. Bos, dengar ya. Bahkan tidak bisa Pertanyaan dia, saya dia ganggu singkat. waktu saya. Nama, Dia Pak lihat- Jolemon, enggak, Pak lihat- Dance. lihat Kalian diganggunya Muslim kan? waktu Saya minta Diganggunya nama. waktu Kalian saya, lihat. ngapain buang-buang waktu? Saya Lihat, minta telah nama, nggak terbukti panjang. kan bahwa setan sudah Teman-teman, mengalir di kalian darahnya. Muslim, kalian bukan Setannya kasih sudah tempat mengalir di penghujat. darahnya. Nama, Setannya nama. sudah mengalir di Ustaz darahnya. Alwan sudah kasih kalian ilmu. Setannya Pak Jolemon, sudah Pak Dance. mengalir di darahnya. Aku tanya nama. Woi, Setannya nama-nama. sudah mengalir. Kayak Lihat gini teman-teman. kalian kasih tempat ini. Inilah Ini kalian Islam. kasih tempat orang Ya, diskusi ini. tidak ada Inilah Kristen nih nggak memiliki menjawab. Nama, akhlakul nama. karimah. Tidak punya Nama. akhlakul Mana kau karimah. diajarkan Tuhan? Tuhan Tidak kau nggak ada berakhlak. kondusif. Tuhan kau ngambil Ini keledai orang giliran aja nggak punya saya loh. akhlak. Iya, aku Pak tanya Dance, nama. ini giliran saya Nama, loh. Pak Dance. Ya. Pak Dance, saya minta Makanya tolong kalau tanya nama. kesetanan itu diturunkan aja, Saya Pak tanya Dance. nama. Turunkan, Ya. saya minta nama. Saya nggak butuh dengan orang diskusi kesetanan. Turunkan, loh. saya Ya. minta nama aja. Saya butuh nama. Ya, iya, nanti Dia saya ini kasih bukan tahu. rukun. Iya, Pak saya kasih Dance ini tahu. rum Islam atau rum Saya Kristen, Pak kasih Dance? Saya tahu tanya. nanti. Oh, kau takut sama saya? Ya, Hah? Kau saya takut? minta nama, Kau arahkan. takut? Saya minta nama. Kau takut? Jijik, bukan Kau takut. takut sama saya? Karena Nama, contoh kesundal nama. itu PCS. Kau takut? Ah, kan? Pak Dance, turunkan anjing ini. Ah, kan? Mulai Turunkan orang ini. Setan-setan itu mengalir Pak pada diri Dance, kalian Pak Dance, semua. turunkan Dengan orang ini, Pak Dance. mengikuti aliran darah. Pak Dance, saya bilang, turunkan orang ini. Gimana nih Pak Dance? Diskusi nih Rifa. Saya minta nama Pak Dance. Ini giliran Tunjukkan Kristen loh. nama. Uni Rifa tolong berbicara dengan Gantian dong, gantian. sebagai moderator. Gantian. Iya, Coba. tapi minta tolong. Saya minta Gimana nama. Ngapain kalian kasih orang seperti ini? Nggak ada akhlak, nggak ada ilmunya. Ngapain kalian ngasih tempat penghujat di sini? Saya minta nama. Ustadz Alwan kalian sandingkan dengan binatang seperti ini. Ngapain kalian untuk apa? Nggak butuh juga Bang Zuma dan saya konten-konten seperti ini. Bang Jolemon, orang seperti ini penghujat. Ustadz Alwan memberikan keilmuan. Saya minta nama dari tadi. Tolong kalian arahkan dia menjawab pertanyaan saya. Ini room Islam. Masa kalian di room Islam kasih penghujat duduk? Yang betul aja lah. Ini ada bang-abang guru-guru kita di sini. Saya minta nama, tunjukkan nama. Kalian jangan macam-macam. Ini room Islam. Kita ini bukan budak. Kita bukan orang yang harus dijajah. Dia harus sebutkan siapa nama. Aduh. Sebutkan nama, saya minta nama. Kemarin saya minta Tuhan yang menelanjangi orang lain, kalian nggak? Diam kau, framing. Diam kau. Nggak bisa diskusi, Sebutkan nggak nama. bisa, nggak bisa. Minta nama. Jangan, Ma. Tuhan siapa yang Kalau buka celana dalam? Nama, sebutkan Kalau namanya. dibongkar, jangan, Ma. Tuhan Kalau siapa? dibongkar, jangan. Tuhan siapa yang Aduh. membuka celana dalam orang? Sebut nama. Aduh. Ayo, Terguncang kalian kan? Lanjut debat, lanjut. Pak Dance, saya tidak akan dengar Pak Dance. Room Islam ini, nah ini binatang kalian kasih tempat. Kalian dijajah sama Oten. Ada kalian dikasih waktu tempat Oten kayak gini. Ini ada Bang Zuma, ada Ustadz Alwan di sini. Binatang kalian suruh kasih naik. Dari tadi kami Binatang sama Bang kalian Zuma suruh itu naik. baik dialognya. Saya Aduh. minta nama. Saya tidak mau minta nama. Tunjukkan kepada saya siapa nama Tuhan yang mengambil bini orang. Sebutkan. Rifa, diam dulu Rifa. Saya minta nama. Tunjukkan nama Tuhan yang mengambil istri orang dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Tunjukkan nama. Saya nggak butuh penjelasan kalian. Gantian. Saya minta nama. Gantian. Nyebut nama aja susah kali kalian. Gantian. Sebutkan namanya. Gantian. Kusuruh kau ngomong kau 2 jam di sini, tapi kau sebutkan nama. Siapa yang mengkanun kitabmu? Ya, Gantian. sebutkan. Tadi kamu menyinggung Barclay ya. Itu dia membahas Barclay itu bukunya itu membahas dua natur. Dan setiap dia membahasnya itu tetap posisinya dia mendasarkan dari Alkitab. Sementara Anda
mengutip Barclay, tapi Anda tidak menerima Alkitab. Minum kau dulu, sesak napas kau itu nanti sakit jantung. Minum dulu, minum dulu. Minum dulu, Ini di mana? pingsan kau nanti. Gue lagi olahraga nih, Ya jangan gemetaran kau, nanti jantung kau copot. Lari, gue lagi lari nih. Ini gimana sih? Iya, sekarang siapa nama orang yang makanan kitabmu? Nggak usah diskusi dulu. Iya, nanti mati kau sambil diskusi lo. Masuk berita nanti si Framing mati Iya, sambil diskusi sama Uniripa gitu loh. Gantian. Ya, Pak Framing, lagi olahraga aja dulu, fokus. Begini ya, dibesarin dulu layar saya. Ini ada bagus saya lihat catatan dari Robbanian. Sebenarnya sudah pernah kayaknya dibahas sama Robbanian ini. Terkait riwayat yang ada kata Paulus. Ini Robbanians ID. Ini anak muda ini. Biasa sering keren itu. siapa namanya dia? Nama Zulfan, ada satu grup dengan Rashidun, kita ada dia di Rashidun. Oh iya di Rashidun ya. Pernah saya WA dia, ajar saya edit video dong, saya bilang gitu. Karena dia jago kalau ngedit video. Begini ya kawan-kawan ya, Uniriva ini tahu hal itu penghujat. Dia agak sensi kalau saya duduk dengan penghujat, dan itu betul juga, tidak pantas juga dia. Nah, Layaklah masa binatang disandingkan sama ustadz, yang betul aja lah Ya, makanya saya jelaskan ke sini biar kawan-kawan. Ini kan tentang Paulus di Ibn Katsir. Tadi saya sudah tunjukkan referensi kita umat Islam itu, langsung kita buka kitabnya langsung. Versi digital ya. Tapi itu kitab Ibn Tafsir, ya Ibn Katsir, tapi versi digital berbahasa Arab langsung. Nah, di sini Bang Zulfan ini, Adinda Zulfan ini membuat catatan khusus riwayat Juraij tadi. Nah, kalau kita buka judulnya, ini jawabnya menjawab status Paulus dalam tafsir Ibn Katsir yang dituduhkan itu. Dan kurang lebih sama ini pernyataan saya di sini, tapi kita lihat di sini mereka mengutip tafsir Ibn Katsir yang berbunyi, ini dari Juraij ya. Kalau kita lihat ini kerasulan mana? Ibn Juraij ini. Ibn Juraij mengisahkan dari Wahab dan seterusnya. Nah, di sini ada penjelasan yang diberi stabilo kuning ini, ya. Kita lihat ya. Menurut ilmu rijal itu ilmu khusus mengetahui siapa perawi-perawi, siapa yang meriwayatkan sebuah pernyataan itu. Jadi jangan ditimpakan ini ke Ibn Katsir. Ibn Katsir itu sebagai seorang penafsir, maka sebuah karya ilmiah itu dengan mengutip perkataan orang-orang, bukan berarti dia setuju dengan perkataan itu harus dipahami dulu. Ketika seorang penafsir memasukkan kalimat atau kata orang, jangan dianggap dia setuju dengan pernyataan itu ketidakmampuan dalam memahami tafsir. Nah, yang dimasukkan itu adalah riwayat yang di sini dikomentari sebagai matruk. Matruk itu dari kata taroka yatruku. Matruk itu artinya ditinggal, nggak dipakai. Riwayatnya nggak dipakai. Jadi riwayat itu jumlahnya bisa jutaan. Riwayat itu bisa jutaan, dan tidak semua diterima. Ini edukasi aja lah. Saya tuh kecenderungan saya supaya mengedukasi aja. Biar tidak ada lagi kesalahpahaman yang terjadi. Ya. Jadi riwayatnya matruk berarti itu ditinggal. Nah, kalau apa sih matruk? Apa sih? Itulah ya. Karena ketidaktahuan itu yang membuat misunderstanding dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang Islam itu sendiri. Dan sampai sekarang saya lihat kadang-kadang Kristen itu masih umat Islam itu sembah batu misalnya. Itu kayak gitu kan karena ketidakfahaman. Begitu aja kira-kira ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mungkin sedikit nih untuk netizen dan untuk host dan pemilik room nih Pak Dance, minta maaf ya. Saya selama ini tidak pernah mengurusi room ya. Wallahi saya tidak akan ngurusin room karena kita punya hak masing-masing. Tapi kita harus peka. Pertama teman-teman, tujuan umat Islam itu adalah dakwah. Dakwah itu untuk transfer knowledge dan juga untuk membantah syubhat. Itu tujuan kita. Tapi teman-teman, apakah teman-teman berpikir ketika menaikkan penghujat ke atas ada kita transfer knowledge dan membantah syubhat? Tidak pernah. Kenapa? Karena teman-teman hanya akan membakar amarah para ikhwanul muslim kita.
Ingat ya, amarah ikhwanul muslim kita ketika kita yang bangkitkan. Kalau mereka bersabar, alhamdulillah. Kalau mereka tidak bersabar melihat Ustadz Alwan yang sangat lembut berhadapan dengan anjing, Ustadz Alwan tidak mungkin menggonggong berhadapan dengan anjing. Perhatikan saya. Tapi kalau saya, karena saya adalah pengembala binatang, saya bisa mecahin kepalanya. Ya, tapi tolong sandingkan yang patut dan yang layak. Ulama-ulama kita, guru-guru kita, jangan pertemukan dengan anjing. Kalau mau bertemukan anjing, temukan dengan saya. Kalau Bang Zuma udah biasa, Bang Zuma dengan saya udah biasa mentung-mentungin anjing. Ya, jadi ini minta tolong, mohon maaf Pak Dance, saya membuat keonaran di rumah Pak Dance, bukan saya tidak menghargai Pak Dance, tapi biar ikhwanul muslim kita tidak terbakar amarahnya melihat orang yang dihormatinya, guru saya, gurunya Bang Zuma, Ustadz Alwan, yang dengan santun dan penuh kelembutan menjelaskan, tapi di framing entah kemana oleh binatang tadi. Ya, ngadi. Diam kau jantungan kau nanti. Kau lagi lari-lari aja, nanti ada berita loh. Si Preming mati diskusi sama Uniripa sambil lari-lari katanya. Ngadi. Udah kau urus dulu kepalamu yang botak itu Preming. Kalau Preming diam kau. Samping lo gue cubit lo pipinya lo. Alah banyak. Nggak mau aku dicubit sama kau belum bersunat. Udah, Preming diam dulu. Ini urusan kau dosen tapi ngajar bahasa Arab aja kau gagal-gagal. Nah jadi gini Pak Dance sama Bang Julimo, naikkan orang. Contoh, diam dulu Preming. Jadi gini ikhwanul muslim. Inilah kadang-kadang ngomong sama Oten nih kadang-kadang bikin ini. Jadi Pak Dance sama Bang Jolemon, silahkan buka rumah akademi enggak apa-apa. Tapi perhatikan, kalau ada guru-guru kita, naikkan juga mereka yang contoh. Ini banyak Kristen-Kristen yang walaupun botol, bodoh, goblok, tak tahu diri, tapi kadang bisa diajak bicara. Lo komen, kalau mereka udah mau ngapain lo diam kau, aku ini adik-adiknya, aku berhak memberi. Kau aku campak juga kau ke Danau Toba nanti Preming. Gue lagi di Danau Toba. Diamlah, aku lagi nggak ada urusan sama mu Preming. Preming diam dulu. Nggak ada urusan aku mau kau di Danau Toba, kayak mau kau di Taman Eden, kayak nggak ada urusannya sama aku. Memang aku peduli gitu. Nah jadi gitu. Pak Dance Mumek mohon maaf ya. Jadi saya kalau seandainya Bang Zuma 1000 anjing pun menghadapi saya tidak peduli. Bahkan ada yang bilang Unirifa Bang Zuma menghadapi. Wah, bukan saya meragukan kemampuan Ustadz Alwan, tapi Ustadz saya satu ini beliau tidak akan pernah mementung-mentung Oten karena beliau memiliki karakter yang lembut. Beliau ini adalah mata air kami, tempat bertanya saya. Ya, saya tidak rela beliau itu berhadapan dengan anjing seperti si Haleluya tadi. Saya mesti klarifikasi Uni. Saya yang naik tadi. Karena saya lihat tadi dia sendiri bicara. Jadi terus saya pikir nggak ada yang counter, makanya saya naik gitu. Tapi iya paham. Bukan ini saya yang naik tadi. Nggak salah pada nggak. Saya nggak mau Ustadz berhadapan dengan anjing. Ustadz tuh cocoknya berhadapan dengan Paulus sama Yesus. Ngobrol Ustadz sama Yesus, diskusi ilmiah baru cocok. tapi setara Ustadz. Ya, ala kuliah gini lah. Memang ini lagi disingkarak nih, lagi disingkarak. Diamlah kau, aku lagi ngomong sama guru aku Preming. Si Preming ini pengen diajak Ustadz, dia pengen diajak ngobrol Ustadz. Diajak jalan. Ini lagi di Danau Toba disingkarak nih, singkarak. Ku dorong juga, untung aku gak di situ. Ku dorong kau nanti mati kau di situ. Ada buaya. Preming, ada buaya nggak di situ Preming? Apa? Buaya? Ada buaya di situ. Buaya darat. Kau lah buayanya. Preming orang lagi ngomong sama Ustadz Alwan dulu. Lanjut Ustadz. Ya nggak ada sih Uni, begitu aja sih. Intinya tidak. Ustadz kan udah saya paksa marah-marah kan? Ustadz nggak bisa marah kan? Ustadz ini udah saya paksa marah-marah guys. Cuma ya, gini, saya mau ngomong ya. Iya, silakan Pak. Tadi Raja Debat itu sudah naik. Lalu Ustadz Alwan naik, saya tidak menaikkan, tetapi dia minta permintaan, gitu. Iya betul. Nah, betul. Pada dasarnya ya, ketika kita merasa memiliki ilmu, maka siapapun dia bisa kita naikkan untuk kita edukasi. Ya. Ada hal yang perlu saya sampaikan, ini saran saja. Kita kan orang Islam. Orang Islam itu sangat beradab sekali. Jadi jangan kita terpancing lalu kita menghujat sesamahan non-muslim. Kita sifat ramah. Bukankah dalam Al-Quran itu menyebutkan kalau kita menghujat lebih
melakukan sesuatu yang akan menghujat sesamaan kita. Iya. Nah, hal ini saya bukan menggurui Rifah, bukan sama sekali. Namun seorang yang Gak apa-apa, Pak Dance berhak menggurui saya. Pak Dance berhak menggurui saya, Kak. Saya menganggap Pak Dance guru kok. Seorang bijak itu ya cukup mengedukasi. Diam kau, aku lagi diajar. Diam kau framing. Ya, jangan kita meremehkan kitab suci agama lain itu. Itu untuk paham saya. Nggak tahu. Diam dulu kau framing. Aku biar ngomong sama Pak Dance. Emang gak ada adab ini Oten ini. Oke, saya tambahin Pak Dance ya. Pertama Pak Dance, saya adalah orang yang sangat menghormati Pak Dance. Tapi ada hal yang harus Pak Dance ketahui ya. Pak Dance, Nabi Muhammad itu orang yang sangat lembut, tapi beliau adalah panglima perang Pak Dance. Itu perlu diingat ya. Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi apakah baginda Rasulullah membiarkan ketika orang menghina Allah? Bahkan ada perintah Pak Dance, ketika ada orang yang berkhianat sekalipun boleh itu dipotong silang. Diam kau. Ini orang emang gak ada adab. Ini orang lagi ngomong sama aku, lagi ngomong sama guruku, kau diam. Diam kau. Nah inilah kan, kayak gini mau Pak Dance, mau saya mau beradab ini. Jadi saya lagi ngomong sama Pak Dance. Nah, jadi Pak Dance, tadi Pak Dance tidak ada. Saya enggak. Ya, gini Pak Dance, saya kalau Bang Zuma, si Pera, Ardiansa, Bang Jibril atau siapapun menghadapi anjing-anjing 1000 anjing Pak Dance, ingat Pak Dance, kita tidak sedang menghina kitab suci orang lain loh. Kita tidak sedang menghina Tuhan orang lain. Saya tidak akan menghina Tuhan mereka Pak Dance, tapi saya berupa pertanyaan ketika mereka memframing, saya mencoba menggunakan cara mereka untuk mengembalikan kepada mereka. Ini metode apple to apple komparasi. Nah, Pak Dance harus ingat, saya tidak akan pernah bisa diam dan tenang. Satu, Ustadz Alwan. Kedua, Ustadz Wafi. Ketiga, Ustadz Hanafi. Keempat, Ustadz Yusuf PI. Ustadz saya Pak Dance berhadapan dengan anjing Pak Dance, dan orang Islam membiarkan. Mohon maaf Pak Dance. Pak Dance, Sayyidah Aisyah ketika Nabi Muhammad dikutuk oleh orang kaum kafir, Assalamualaikum, beliau marah loh. Lalu Rasulullah menenangkan. Saya perempuan yang ulama-ulama saya dihadapkan dengan anjing, saya tidak terima walaupun ustadz saya sendiri yang mau. Itu sifat saya. Ustadz Alwan tahu siapa saya. Saya naik ke atas tadi karena saya sudah perhatikan berkali-kali ustadz kita menjelaskan baik akademik. Tapi, nah itu Pak Dance. Ya, saya tidak menyalahkan Pak Dance, tapi saya minta tolong kalau sudah ada framing yang berlebihan, turunkan saja. Karena umat Islam di bawah nanti emosi. Mereka emosi mendengarkan Nabi kita dihujat Pak Dance. Gini Rifa. Seandainya ada menghujat Nabi kita, iya, kita ada hak membela, kita bisa menyerang, ya. Namun ketika kita saling menghujat, apakah kita disebut orang bijak? Bukankah kita itu diskusi seolah-olah kita duduk di suatu ruang, di satu meja? Ketika dia menghujat lalu kita menghujat, kita sama dengan anak kecil. Kalau toh ada orang menghujat Nabi kita, apakah tidak ada jalan lain dengan kata-kata bijaksana agar dia berhenti menghujat? Lebih baik kita memberikan kata-kata bijaksana, itu lebih baik daripada kita menyerang menghujat. Ya, saya bukan menggurui, tetapi saya ingin menjadikan ruang ini adalah ruang orang-orang bijak, ruang orang-orang yang toleran. Dengan menaikkan haleluya Pak Dance, dengan menaikkan si Raja Debat. Gini, kita enggak, saya tanya aja, Pak Dance, mengedukasi mereka. Apakah Pak Dance ingin mengedukasi si Raja Debat? Ya, saya siap sendirian, tapi karena Anda datang, Bang Suman datang, Ustadz Alwan datang, saya berikan kepada mereka. Iya, maksud saya enggak, saya cuma bertanya aja. Saya satu aja pertanyaan. Pak Dance, apakah akan membiarkan guru-guru kita berhadapan dengan anjing tadi? Ya, seperti kata-kata gini. Tuhan siapa yang membuka celana dalam? Itu kan saya punya datanya. Pak Dance coba buka. Coba Pak Dance buka dalam Naum pasal 3 ayat 5. Coba Pak Dance buka. Coba Pak Dance, saya buka ya. Saya buka data sebentar. Diam kau framing ya, saya buka data ya. Saya baru kali ini ngomong di sini terkait tentang hal ini ya. Nih saya buka. Saya buka data, tolong besarkan saya. Salah nggak? Enggak. Saya tanya sama Pak Dance. Salah nggak saya? Untuk kita mengarahkan non-muslim bisa mendapatkan edukasi. Ya. Siapa yang mau Pak Dance edukasi? Si haleluya?
Yang mengatakan apa sumpah serapahnya tadi dan kita diam saja. Saya tanya sama Pak Dance, apakah secara tata bahasa saya salah? Coba besarkan saya ini. Nih, coba. Saya buka ini. Pak Dance baca ini baik-baik. Apakah saya salah bertanya? Ini pertanyaan saya yang tidak dijawab sama Haleluya. Yang saya tanya itu cuma nama Pak Dance. Nih. Apakah saya salah? Coba Pak Dance perhatikan secara bahasa. Aku akan menjadi lawanmu. Demikian firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu. Dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa. Dan kemaluanmu pada kerajaan-kerajaan. Pertanyaan saya. Ini membuka celana dalam atau tidak Pak Dance? Coba dijawab. Ini membaca Al-Quran kita tanpa mau mengikuti tafsiran para ulama. Lalu saya coba metode mereka dengan membaca secara literlek. Saya paham ini makna bukan sebenarnya, tapi saya tanya kepada mereka cara yang mereka lakukan kepada kita. Saya mengkomparasi apple to apple Pak Dance. Lalu di sini dikatakan bahwa Tuhan akan memperlihatkan kemaluan-kemaluan kepada kerajaan. Pertanyaan saya cuma satu, siapa Tuhan yang membuka celana dalam orang ini? Saya tidak mau penjelasannya, saya cuma tanya nama. Apakah saya menghujat Pak Dance? Ajarkan saya. Kalau saya menghujat, saya tidak akan ulangi ini Pak Dance. Tapi ini menggunakan tata bahasa dan metode mereka loh. Nah, ini saya tanyakan kepada si Raja Debat ketika kami diskusi Pak Dance. Yang mana penghujatannya terhadap Nabi luar biasa. Kalau Bang Zuma sendirian menghadapi mereka, saya tidak masalah. Wallahi demi Allah. Tapi saya memang memiliki kepribadian, kecintaan saya terhadap para guru-guru saya. Bukan saya tidak cinta sama Bang Zuma, tapi saya tahu siapa Bang Zuma. Beliau bisa menghadapi ribuan oten. Kenapa? Karena metode kami sama, Pak Dance. Ustadz Alwan, guru kita, guru saya yang tadi sudah mengajarkan bagai ilmu. Beliau ajarkan tadi ini syarahnya begini, ini tafsirnya begini. Tapi apa yang dilakukan si Haleluya? Nah itu Pak Dance, mohon maaf saya tidak mau menggurui Pak Dance, tidak ada hak. Saya ini muridnya Pak Dance, saya sangat menghormati Pak Dance. Bahkan saya sangat mencintai Pak Dance. Tapi ketika ada guru saya berhadapan dengan hewan, lalu ternyata kita diamkan, kita sebagai muslim ambil sikap, jangan guru kita ini turunkan dulu otennya dulu. Otennya turunkan dulu, kalau memang mau dinaikkan lagi dengan Ustaz Awan naikkan, jangan biarkan dia menghujat. Coba saya tanya sama Bang saya, Bang salah nggak saya Bang? Kalau salah marahi aja Bang depan publik, nggak apa-apa, saya ikhlas, wallahi demi Allah. Pertama begini, izin saya nimpal dikit ya. Silakan Bang Suma. Oh ya, silakan Kandaya. Dinda Alwan silakan dulu deh. Iya. Iya, saya cuma mau saja Kanda tambahkan kawan-kawan yang di bawah begini loh ya. Cuma sebelum Bang Suma menyampaikan sesuatu, kita itu berbeda-beda cara mengedukasi. Kalau Rifa memang edukasinya itu dia di ujung tombak. Jadi ya kita tidak bisa membatasi. Iya. Ya hampir sama dengan Bang Suma. Tetapi kalau saya sifat lembut mengedukasi gitu. Jadi paham saya dan paham Anda itu berbeda, tetapi tetap saya istiqomah sebagai muslim. La ilaha illallah. Oke, cuman saya sebetulnya tidak ada talenta debat. Namun saya dipanggil karena sudah berada pada suasana apologet. Silakan lanjut. Iya, kalau saya mungkin netizen yang di bawah ya, begini loh ya. Pak Dance ini orang tua kita. Beliau punya giroh dalam agama. Ada giroh itu semangat ya. Maka itu patut dihargai gitu. Kesalahpahaman atau ketidakcocokan atau metode yang berbeda antara kita muslim ya disikapi secara wajar saja gitu. Tidak usah menyalahkan si fulan atau si fulan, biasa aja kawan-kawan yang di bawah khususnya ya. Dan ini suatu hal yang lumrah ya, bahwa memang ada kekurangan dari pribadi kita semua ini ya, itu suatu hal yang kewajaran gitu. Tidak usah mengatakan ini hostnya oten, ini nauzubillahi min dzalik ya. Astagfirullah. Ya Allah, jangan-jangan la ilaha illallah. Pak Dance ini guru kita, ya Allah. Ya kalau saya itu selalu berpikir bahwa apapun yang kita hadapi sekarang itu bisa jadi pembelajaran. Jadi misalnya kayak kejadian sekarang ini, ada mungkin silang pandang antara Pak Dance dan Uni Rifa, mungkin juga dengan saya mungkin atau dengan siapapun juga, itu dianggap dewasa saja bahwa oh ini mungkin ada miskomunikasi antara kita ini. Sebenarnya bagaimana sih cara menghadapinya, apa yang terjadi sebenarnya? Karena tidak ada yang selalu benar kan.
kita bisa saja salah kan gitu. Jadi tolong jangan terlalu Nggak, tapi berlebihan. saya tadi salah itu Ustadz, bukan Pak Dance. Saya yang salah, cuman saya hanya ingin ke depan, misalkannya kita yang punya komal, kita itu yang berhak menurunkan Oten atau tidak gitu loh. Jangan kita yang seolah-olah disetir sama Oten gitu. Saya salah tadi, memang saya akui. Karena saya memang langsung menyerang si anjing liar tadi. Mohon maaf Pak Dance ya, mohon maaf. Dia itu sudah bukan lagi orang tersesat Pak Dance, tapi penyesat Pak Dance. Minta maaf Pak Dance. Saya menghormati Pak Dance. Wallahi demi Allah, saya mencintai Pak Dance. Maksudnya saya ingin para ulama-ulama kita ini kalau sudah dijelaskan dia masih memframing, kita kan punya tanggung jawab tuh, kita kan host, moderator, kita bisa turunkan dia dulu, biarkan Ustadz Alwan menjelaskan, nanti kalau dia mau naik lagi, naik kan enggak apa-apa gitu loh. Mungkin gitu sih Pak Dance. Aku minta maaf by the way, teman-teman di bawah, hati-hati dengan ucapan antum semua. Pak Dance ini guru saya, beliau menasihati saya karena beliau punya kredibilitas menasihati saya, adalah murid beliau ya. Silakan dilanjut yang lain. Silakan Mohon Bang Guru Nda. Suma untuk menyampaikan nasihat dan saran. Izin Gurunda terakhir aja boleh nggak? Saya di perjalanan naik motor 1 menit boleh? Silakan. Izin Gurunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung saja ya. Gurunda Zuma itu sama Gurunda Alwan ya. Kita kan tahu lah ya kapasitasnya. Terus juga saya berharap ini ya, bukan hanya bicara tetapi semua komal. Ketika ada yang kelasnya, orang-orang Kristen punya lah mereka kebanggaannya ya. Bicaranya sudah jam terbang tinggi, terus kemudian kasusnya juga temanya juga berat. Ada pilihan juga menjadi moderator juga bukan hanya tukang timer ya, tapi menguasai juga persoalan dan punya jam terbang juga. Jadi ada waktunya, tidak perlu diminta. Ya, bukan hanya timer, ini waktunya mereka bicara. Kalau mereka bicara itu kan kalau ada cacat logika, logical fallacy, berhak itu di stop. Anda berulang-ulang sudah dijelaskan oleh lawan bicara 2 kali, jadi jangan diulang lagi. Terus ini ada permintaan, Anda mau jawab sekarang apa di paruh kedua gitu. Ini saya menasihati diri saya sendiri ya, bukan ditujukan kepada 1 atau 2 orang. Ayahanda Dance baik luar biasa. Ayahanda Dance orang tua saya, guru saya, tetapi perhatikan pula dampaknya. Ketika orang mengatakan tidak perlu loh berbahasa Arab, jangan. Kalau kalian begitu berarti kalian menghina Nabi kalian yang Umi. Ini kurang ajar ini ya. Nggak ngerti artinya Umi, terus nggak ngerti juga bagaimana mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis, harus paham bahasa Arab minimal, sedikitnya bisa membaca, dan 15 keilmuan yang lain. Jadi jangan biarkan, oh ya benar juga ya, si Haluludah bilang begini. Buktinya orang Islam nggak ada yang bisa baca, cuman sedikit doang, cuma ustaz. Ini mohon perhatikan juga ayahandaku ya, dampaknya ini besar sekali, bukan menggoyang iman, tapi menyakiti bagi umat-umat Islam. Walaupun mereka awam, itu tahu bahwa ketika kafir menerangkan ayat-ayat Al-Quran, menerangkan hadis, sudah pasti penuh dusta. Oke, gitu aja. Thank you Gurunda, waktunya saya sita standby. Atau saya boleh diturunkan kalau ada yang mau naik, ayahanda atau moderator. Thank you. Oke, makasih. Masya Allah ya. Jadi saya kira ini hanya kesalahpahaman yang semuanya sudah kelar. Tak ada masalah di situ. Jadi misalnya saya nih, patokan saya kemudian illalladzina zalamu minhum. Jadi saya harus tegas, keras untuk membengkok, untuk meluruskan besi yang bengkok. Itu juga ada kaidahnya. Namun ya mungkin ruang ini, komal ini tidak cocok untuk itu, karena guru kita ini memang selama ini saya lihat beliau selalu santun di dalam menyampaikan materi. Hanya kebetulan saja ya naik halilintar dan bertemu dengan Unirifa, untung tidak dengan saya. Kalau dengan saya bisa rungkat ini komal.
Nah, jadi tak ada masalah untuk itu. Sekarang saya ingin bertanya kepada adinda saya Alwan. Dinda Alwan. Kedudukan hadits dan tafsir menurut adik saya yang utama untuk dijadikan hujjah sebagai umat Islam itu lebih utama mana? Hadits Rasulullah atau tafsir orang-orang yang bukan bagian daripada sahabat yang bertemu langsung dengan Rasulullah? Oh iya, siapkan dah. Jazakallah khair. Kalau kita bicara tafsir, tafsir itu kan meliputi juga di dalamnya hadis. Hadis. Jadi ya tafsir itu sebenarnya berisi riwayat-riwayat yang kira-kira berkaitan dengan Quran, seperti asbabun nuzul atau hadis-hadis yang terkait lah. Nah, tafsir kerap kali juga berisi riwayat-riwayat yang kita kenal dengan riwayat Israiliyat. Israiliyat, kisah-kisah yang kata Nabi la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jadi dibiarkan aja gitu, didiamkan aja atau tidak usah diapa-apakan, tidak usah juga dipercaya. Oke, baik. Di dalam riwayat, di dalam tafsiran juga kerap kali banyak dikutip riwayat-riwayat yang tidak ada asal usulnya. Nah, baik Dinda. Apakah metodenya hadits melahirkan tafsir atau tafsir melahirkan hadits? Ya, hadis itu melahirkan tafsir sebenarnya. Masya Allah. Oke. Baik. Ya, baik. Maaf, Dinda. Ini untuk kita semua. Kalau hadits melahirkan tafsir dan tafsir ini tidak bisa melahirkan hadits, maka kalau mereka mengejar tafsir Ibnu Katsir terkait kata bulus atau bulis atau apapun yang menurut mereka, maka saya punya hadits yang menerangkan kemudian tentang bulas. Ini lebih parah lagi, karena di dalam sebuah hadits, ya, hadis Tirmizi 2416, di situ diceritakan bahwa orang-orang sombong dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut bermuka manusia. Mereka diliputi kehinaan dari segala penjuru. Mereka digiring menuju penjara dalam neraka jahanam yang bernama bulas. Ini hadits. Kenapa enggak kejar bulas ini adalah lebih mirip Paulus? Kenapa harus ngejar-ngejar, ngemis-ngemis ke surah Yasin? Di dalam surah Ghafir ayat 78, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ini kata Allah. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Nah, terkait dengan Al-Quran surah Yasin, di situ tidak ada keterangan langsung dari Qurannya, dari Allah, bahwa yang diceritakan di situ adalah orang yang bernama Paulus. Tak ada. Sedangkan kalau kita melihat Ibnu Katsir dalam Qisasul Anbiya jelas meriwayatkan kemudian bahwa Qatadah berpendapat mereka adalah utusan dari Nabi Isa. Itu menurut daripada Ibnu Katsir dalam kitab Qisasul Anbiya. Tapi dalam hal yang lain kemudian juga dari Ibnu Katsir dalam kitab yang sama juga meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, yang malah justru bersumber dari Ibnu Abbas, menceritakan bahwa yang dimaksud di sana itu adalah utusan Allah, bukan utusan Nabi Isa. Jadi rasul atau rasulan yang dikatakan dalam ayat ini, bahwasanya apa yang diterangkan dalam kitab ini, mursalun maksud saya, bukan rasul tapi mursalun, itu bisa jadi utusan Nabi Isa, bisa jadi utusan Allah. Kenapa demikian? Karena ini hanya sebuah perumpamaan. Wadrib lahum, perumpamaan saja. Ini hanya perumpamaan. Buatlah sebuah perumpamaan kata Allah, bukan menceritakan sesuatu yang mutlak. Yang mutlak dalam arti kata bahwasanya ini benar-benar Nabi Isa yang menyatakan pengutusan kepada 3 rasul. Kenapa demikian? Karena begini, dalam surah Yasin, ketika utusan-utusan itu didatangkan kepada mereka, kata Allah apa? In kanat illa sayhatan
wahidatan fa idahum hamidun. Kata Allah demikian, bukan? Begitu kan, Dek? Ada kan kata Allah selanjutnya? Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika mereka semua binasa. Betul kan? Nah sekarang, apakah ini Paulus? Ketika Paulus kemudian datang ke Antioquia, apakah Paulus ditolak? Sedangkan tempat yang dikatakan dalam tafsir itu Antioquia benar. Tetapi apakah kemudian ketika Paulus itu datang kepada Antioquia, orang-orang di sana menolak Paulus? Tidak. Coba kita lihat dalam Kisah Pewarta 11 nomor 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat 1 tahun lamanya, sambil mengajar orang banyak. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Berarti bukan Paulus yang dimaksud di dalam Al-Quran. Bukan Paulus pendiri agama Kristen yang dimaksud di dalam Al-Quran. Karena ketiga utusan tersebut ditolak sehingga Allah mendatangkan bencana kepada mereka. In kanat illa sayhatan wahida fa idahum khamidun. Mereka dibinasakan semuanya. Seketika itu juga karena menolak 3 utusan. Berarti bukan Paulus. Kenapa bukan Paulus? Ya tadi Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Paulus diterima di sana. Berarti yang diterangkan kemudian dalam Al-Quran surah Yasin ini, bisa jadi ini adalah rasul-rasul yang diutus oleh Allah ke Antioquia, tapi kampung Antioquia atau tempat Antioquia dibinasakan semuanya. Lalu yang dimaksud di sini adalah Antioquia kuno. Maksudnya kota Antioquia yang pertama yang dibinasakan, lalu beberapa dekade berikutnya datanglah Antioquia yang baru, yang di situ Paulus menjadi rasul. Jadi tidak ada keputusan mutlak bahwa yang dimaksud dalam surah Yasin itu adalah utusan Nabi Isa. Nggak ada. Mana buktinya? Siapa yang bisa membuktikan? Tak ada. Karena Al-Quran menarasikan Antioquia kala itu hancur, dimusnahkan semua penduduknya. Berarti yang dimaksud di sini adalah Antioquia kuno. Kalau berdasarkan Paulus atau riwayat dalam Bible itu yang keliru dengan mengatakan Paulus diterima di sana kalau itu adalah Paulus. Tapi faktanya satu lagi nih, mohon maaf kelamaan. Satu lagi yang perlu dipahami oleh saudara-saudara, termasuk orang Kristen. Agama Kristen itu bukan hanya untuk Yahudi saja. Nabi Isa diutus hanya untuk Yahudi saja. Itu bertentangan. Yang kedua, Trinitas 3 Tuhan dalam satu termasuk ketuhanan Al-Masih dan Roh Kudus, itu ajaran Paulus. Nabi Isa sama sekali tidak pernah mengajarkan itu. Berarti sudah bukan. Yang ketiga, wujud Yesus sebagai anak Tuhan diturunkan ke bumi untuk mengorbankan dirinya demi menebus dosa manusia. Nabi Isa ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel sedikit pun tidak pernah menyentuh ajaran tersebut. Berarti gugur menjilat tafsir Quran surah Yasin, gugur. Terakhir, Yesus bangkit dalamnya pada hari ketiga. Untuk apa? Untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Apakah demikian Nabi Isa? Tidak. Berarti yang dimaksud di dalam tafsir ini bukanlah Paulus pendiri agama Kristen, tetapi bisa jadi sesuai dengan pernyataan Allah, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Tidak semua rasul kuceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Maka boleh jadi rasul yang dimaksud di sini adalah rasul yang justru bukan diutus kepada Nabi Isa, atau sebelum Nabi Isa, yang diutus kemudian Allah kepada Antioquia, karena kampung itu dibinasakan semua penduduknya. Tapi Antioquia apakah dibinasakan? Tidak. Justru Paulus diangkat jadi rasul. Bahkan Paulus pernah dilantik menjadi dewa Hermes di sana. Berbeda dengan Bulus, ditolak. Saking ditolaknya utusan-utusan ini, kemudian Allah menghancurkan perkampungan mereka. Sekali lagi saya katakan, wadrib lahum matalan ashabal qaryah
Di sini Tuhan mengatakan, buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Pertanyaan saya, mana dalilnya bahwa yang mengutus di sini adalah Nabi Isa alaihissalam? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ayo, mana dalilnya bahwa yang mengutus di sini Nabi Isa? Ada yang bisa menunjukkan kepada saya? Ustadz, ulama, kiai? Ada? Tak ada. Bisa jadi utusan-utusan itu sebelum Nabi Isa. Bisa jadi Antioquia kuno yang dihapuskan kemudian oleh Allah. Kemudian masa berikutnya datang Nabi Isa dengan Hawarion. Paulus di luar garis, coy. Nggak ada Paulus. Mau lari kemana Paulus itu? Nggak ada. Kalaupun yang dimaksud Bulus, tapi bukan Paulus. Bukan. Jadi berhenti menjilat-jilat tafsir. Berhenti. Kalau Anda ingin menggali nama Bulus, nama Bulis, ya silakan Anda menggali Trimisi. Di dalam Trimisi 2416 di situ ada penjara dalam neraka namanya Bulas. Itu lebih pas. Kalau itu Anda maksud adalah Paulus, lebih baik Anda mengambil Trimisi 2416. Ya, mudah-mudahan saya tidak keliru. Kalau Anda ingin mengemis nama Bulis, nama Bulus, nama Bulas dalam iman Islam, lebih baik Anda cocokkan Paulus itu dengan hadis Trimisi 2416. Karena Paulus dalam pandangan Islam itu adalah penghuni neraka jahanam, dan Bulas di dalam hadis Trimisi 2416 itu penjara bernama Bulas. Bulas lebih inti dengan Paulus daripada ada ngemis-ngemis di mana di situ tidak ada sama sekali disebutkan Paulus pendiri agama Kristen. Saya rasa begitu, saudara-saudara. Mohon maaf Dinda Alwan, Dinda Uniripa, dan guru saya dan Cemumat dan sahabat-sahabat yang lain. Bukan maksud saya ingin menggurui, tapi sempat tadi saya mendengarkan Uniripa, Dinda Alwan juga membahas tentang Bulus, di mana kelihatannya orang Kristen ini tidak akan pernah berhenti untuk mau menjerat kita yang awam, orang-orang awam di antara kita, untuk menyatakan bahwa Paulus ini adalah utusan Nabi Isa. Saudara-saudara, 30 detik terakhir, jangankan di dalam Al-Quran, jangankan di dalam hadits, dalam pengajaran Yesus, dalam agama Kristen, dalam bukunya Kristen, dalam pengajarannya Yesus, dalam tradisi Yudaism, tidak pernah Yesus mengenal yang namanya Paulus. Saya ulang, jangankan dalam Al-Quran, jangankan dalam hadits, di dalam pengajaran Yesus, penginjilan selama 33 tahun, 3 tahun intinya, Paulus tidak pernah membahas sedikit pun tentang yang bernama Paulus. Tak ada sama sekali. Kecuali sang pembinasa keji yang dinubuatkan, yang ngaku-ngaku bertemu dengan dirinya dalam perjalanan menuju padang gurun, di dalam bilik penjara. Itu baru identik dengan Paulus. Jadi tak ada hubungannya sama sekali Al-Quran atau apapun itu yang bersumber dari Islam, kecuali riwayat-riwayat yang doif atau yang lemah yang mereka gunakan untuk menjilat-jilat Al-Quran atau tafsir agar mendudukkan Paulus laknatullah ini sebagai rasul. Ingat, Al-Quran surah Yasin ayat 13, ayat 14, ayat 15 sampai ayat 29 tidak sama sekali membahas tentang Antioquia keadaan Paulus, tapi membahas tentang utusan Allah yang datang kepada kota Antioquia. Dan di situ mereka menolak utusan yang ketiga, lalu kemudian Tuhan membinasakan orang-orang yang ada di sana. Coba baca di dalam Al-Quran surah Yasin ayat 29. Allah membinasakan, tapi faktanya Paulus ketika ke Antioquia tidak dibinasakan. Berarti itu cerita yang berbeda. Ya, saya serahkan kepada Allah, kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi edukasi kepada kita untuk mempertahankan bahwa Paulus laknatullah pendiri agama Kristen itu tak ada sama sekali hubungannya dengan Al-Quranul Karim, apalagi hadis. Demikian juga hadis. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terakhir Pak Dance ya, Bang Zuma, dan ini di sini guru-guru saya.
Saya adalah paling bungsu ya, karena saya paling muda di antara kita, C. Tapi Pak Dance, dengan kerendahan nanti saya meminta maaf atas rusuhnya Komal Pak Dance. Tipikal saya Pak Dance satu aja Pak Dance. Saya akan menempatkan diri saya pada posisinya. Saya akan memegang pena ketika saya berada di zona akademis. Tapi ingat Pak Dance, saya akan memegang cambuk dan pedang ketika saya menghadapi anjing dan serigala Pak Dance. Itu saya. Ini prinsip. Tapi saya akan memegang botol susu Pak Dance, ya, ketika menghadapi anak-anak kecil. Ini saya. Kenapa? Saya memegang prinsip bahwa Islam mengajarkan kita untuk bersikap adil. Kalaupun saya dihukumi oleh Allah, saya biarkan lillahi ta'ala ikhlas. Demi apa? Daripada ustadz saya berhadapan dengan binatang, terkena air liur, beliau nggak sah sholatnya nanti, mending saya yang berhadapan dengan anjing. Gitu. Tapi saya tahu ustadz saya ini adalah beliau memang beliau yang naik ke atas, saya tidak mungkin marah kepada beliau. Tapi ini kecintaan saya kepada ustadz-ustadz saya. Dari dulu saya memang memiliki sifat yang konyol seperti ini. Bukan cuma Ustadz Alwan, Ustadz Wafi pun begitu dulu. Ya Ustadz ya, memang begitu. Tadi naik karena tadi Sedikit yang menanggapi apa yang dituliskan oleh Kristen atau Muslim yang di bawah. Mereka katakan bahwa Komal saya ini banyak menaikkan para penghujat. Tetapi perlu diketahui memang banyak penghujat naik. Namun saya didampingi oleh para ustadz-ustadz yang ilmu yang sangat luar biasa. Sehingga apapun narasi mereka tetap dibantah oleh para ustadz. Dan jika para penghujat itu berkelebihan, para moderator langsung menurunkan. Jadi tidaklah benar bahwa tempat ini adalah sarang penghujatan, tetapi tempat ini adalah sarang edukasi sehingga para penghujat itu semakin mengerti dan suatu saat mudah-mudahan ada hidayah bagi mereka. Amin. Demikian, silakan lanjut. Amin Pak Dance ya. Izin Bang Da, Ustadz Da turun. Pak Dance, ayahanda Pak Dance minta maaf Ananda jikalau Ananda membuat komalnya ayahanda Pak Dance rusak. Tapi percayalah ini bentuk kecintaan Ananda kepada Pak Dance, kepada abang-abang saya, kepada ustadz-ustadz saya. Karena kita ummatukum umat tauhid. Kalau seandainya ada yang saya melihat walaupun tidak terasa sakitnya ke Pak Dance, tapi saya melihat ada hal yang menurut saya yang tersakiti, ini adalah reaksi seorang wanita, seorang anak, seorang adik mungkin Pak Dance. Jadi minta maaf sekali lagi Pak Dance. Ikhwah, hati-hati dengan typing di bawah. Beliau adalah guru saya, beliau adalah ayah kita, dan saya menghormati beliau ya. Teman-teman, ada juga yang menuliskan bahwa saya kena ketularan dari sabar Pak Dance. ini saya sedikit mungkin terakhir nih. Ya, saya bagaimanapun ya selama hidup saya ini tetap jadi muslim, tetap saya sebagai pembela muslim. Insyaallah. Amin ya Allah. Allahu Akbar. Menghujat Nabi saya, maka saya akan angkat pedang dan tombak. Allahu Akbar. Ya, membela Nabi kita. Allahu Akbar. Tak maju. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, saya turun Pak Dance ya, Ustadz. Ujin turun ya Ustadz. Maaf ya Ustadz ya. Aduh. Bang Zuma, turun ya. Assalamualaikum. Iya dek. Kita juga Framing maju kok. Ya. Kalau Framing maju kok terframing. Maghrib deh. Siapkan Daya. Sedikit lagi dari saya mungkin. Ya, Guru Jance saya pamit ya. Sebentar ya, Dinda. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Diam kok framing. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Salam satu Tuhan. Jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maghrib. Silakan. Jangan kabur dulu. Kalau saya gini ya, Pak Dance, mungkin dari saya. Tadi saya juga naik. Sebenarnya saya ini orang yang jarang naik komal. Jujur jarang naik komal. Kalaupun saya ada waktu, saya sempatkan. Tadi saya lihat si Hale bernarasi sendiri. Tidak ada orang, maka saya pun naik gitu. Bicara sendiri, nggak ada yang bisa tanggapi, maka saya pun naik. Bang Zuma mungkin tadi lagi ada kegiatan, yang lain juga ada kegiatan. Memang mungkin bagian yang terpenting dalam diskusi itu adalah mungkin kalau misalnya belum ada orang yang menanggapi, ditahan aja dulu, jangan bernarasi. Dan ilmu itu memang harusnya itu sifatnya itu mencerahkan. Sifat ilmu itu mencerahkan. Jadi kalau memang tujuan tadi Pak Dance untuk
dia bisa tercerahkan, betul-betul harus dilihat sikonnya. Siapa yang bisa menjawabnya, siapa yang bisa menerangkan itu. Karena jujur ya kawan-kawan, ilmu itu sangat luas ya. Ilmu itu sangat luas. Saya pribadi wa ma utitum minal ilma illa qalila. Kita ini dapat ilmu sedikit aja ilmu kita ini. Sehingga kerap kali kita harus lihat ini ilmu kita kuasai apa tidak, bisa kita jabarkan atau tidak. Nah, jadi kalau memang kita belum mampu, kita tahan diri aja dulu. Nanti serahkan sama yang lebih paham, lebih mafhum. Kira-kira begitu mungkin ya, Pak Dance. Tapi barakallahu fiik. Iya. Iya. Berapa ya para pendeta naik dan apa yang mereka sampaikan itu ya dapat ya dikalahkan atau dapat diatasi oleh para ustaz seperti Pak Raka Dolemon. Ya. Iya, kalau yang di bawah ya mungkin ada yang bilang kalau ada penghujat gaskan. Saya tuh sudah gas tadi itu 40 km per jam. Tapi tetap saja lambat. Jadi jangan kasihan saya ini Vespa tua ya, Vespa jadul. Aduh, jangan dipaksa. Aduh, Allah teman-teman gak tahu ceritanya ya teman-teman. Dulu saya chat Ustadz Awan itu, Ustadz, ayo lagi Ustadz. Iya unik kata beliau. Beliau itu karakternya lemah lembut. Beliau sudah gas guys. Saya ini suara saya memang begini aja maksimalnya. Ya sudah lah, mohon maaf. Saya mencintai Ustadz Awan karena Allah, mencintai Pak Dance karena Allah. Saya tidak sudi kiranya ada air ludah anjing melekati. Oke, Assalamualaikum Pak Dance. Pak Dance, jangan trauma naikin saya ya Pak Dance. Turun dulu aja. Ya, saya juga turun bangku. Framing. Pergi kau masuk ke Danau Toba Framing. Framing. Framing dosen bahasa Arab. Ya. Ya, Framing sama Pak Dance aja. Framing, aku turun Framing.